TPNPB OPM terhadap pejabat daerah Papua menjadi sorotan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka melayangkan peringatan keras kepada para pejabat pemerintahan di Papua, termasuk gubernur, bupati, wali kota, serta anggota DPRD. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa pihaknya akan menganggap para pejabat tersebut sebagai target serangan jika tetap mendukung pemerintah Indonesia. Sebi juga meminta kepala daerah menghentikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto karena menurutnya kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperburuk kondisi keamanan dan di Papua. Sebelumnya, TPNPB OPM untuk membuka ruang dialog dengan Presiden Prabowo Subianto, namun dengan syarat bahwa perundingan tersebut fasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lembaga internasional netral lainnya. Menyampaikan nih negara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dengan seluruh negara tua seperti Amerika dan lain negara lain bisa akui dan perhatikan kami di Papua. Panglima TPNPB OPM menyatakan bertanggung jawab atas konflik bersenjata kontra aparat keamanan Indonesia. Mereka menyebut siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Di sisi lain, OPM merasa kecewa terhadap Presiden Prabowo yang pernah berjanji akan menyelesaikan konflik Papua. Namun pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespon situasi ini, OPM mengajak Prabowo melakukan dialog yang dimediasi oleh PBB. Papua ini seperti, tapi negara Indonesia ini semua bom lain-lain juga, di lain-lain. Kapal lain-lain itu dari negara tua, Amerika seperti negara tua. Kita perhatikan kami dan Prabowo ini aturan dan pakai udan-udan atau tidak. Itu saya sampaikan, kita harus di Papua, orang Papua, Rabu Kredin kami pesisir maupun pantai bisa perhatikan dan kami siksa-siksa di gereja, pembakaran gereja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka mengatakan mereka bersedia berunding dengan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan mengakhiri perang di Papua. Namun Sebi menyampaikan tawaran kepada Indonesia untuk satu meja keperundingan bukan tanpa syarat. Kata dia, jika pemerintah Indonesia menyepakati untuk berunding, perlu pihak ketiga yang menjadi moderator. Jika Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami, maka harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia ataupun sebuah negara netral yang siap memfasilitasi kami untuk duduk di meja perundingan, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangannya Jumat 11 Juli 2025. Menurutnya, perundingan akan memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi Papua masyarakat. Apalagi kata dia, konflik bersenjata antara TPNPB OPM dengan pasukan keamanan Tentara Nasional Indonesia, TNI Polri, yang sudah berlarut-larut lama membuat eksodus warga di bumi Cendrawasih semakin mengkhawatirkan. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Dikutip dari tribunnews.com, Sebi Sambom mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran
Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok yang berada di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal yang baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Maruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, atau yang mungkin kita lebih kenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM alias KKB begitu ya, Goliat Tabuni, ini menyatakan bertanggung jawab penuh Tribuners atas konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia yang sampai sekarang juga belum selesai. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers kedua yang dikeluarkan oleh manajemen markas Pusat Komnas TPNPB melalui juru bicaranya Sebi Sambom pada Kamis 29 Mei 2025. Dalam pernyataannya ini, Goliat Tabuni siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Tapi ia kemudian menegaskan bahwa aksi bersenjata yang dilakukan TPNPB adalah bentuk pembelaan diri atas apa yang mereka klaim sebagai penjajahan dan perampasan wilayah oleh pihak asing. Tabuni mengatakan bahwa wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak ini telah ditetapkan sebagai medan perang dan konflik akan terus berlanjut hingga pemerintah Indonesia mau mengakui kemerdekaan Papua yang menurut mereka telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Sementara itu Panglima TPNPB Kodam Ilaga, Penny Murib, dan Komandan Lapangan Kelambua Waker ini juga melaporkan bahwa konflik bersenjata pecah Tribuners di wilayah Puncak Ilaga pada 21 Mei yang menyebabkan jatuhnya sejumlah korban dari kalangan sipil. Warga sendiri dilaporkan saat ini telah mengungsi ke hutan, ke kampung-kampung sekitar hingga ke kota Ilaga demi mencari perlindungan. Menurut mereka, operasi militer yang dilakukan secara senyap oleh aparat Indonesia pada 21 Mei ini dituding memicu gelombang pengungsian dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Mereka juga kemudian menyerukan adanya keterlibatan lembaga internasional untuk bisa memantau kondisi warga sipil yang terdampak. Tidak hanya itu saja, Tribuners, Komandan Operasi Umum TPNPB Setanah Papua, Leka Gaktelenggen, ini juga menyampaikan pesannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Yang mana menurutnya meskipun Presiden Prabowo ini pernah menyatakan niat menyelesaikan masalah Papua secara damai, tapi nyatanya pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespon situasi ini, Goliat kemudian menyerukan kepada Presiden Prabowo serta komunitas internasional untuk bisa membuka dialog dan juga perundingan internasional ya yang nantinya dimediasi oleh PBB untuk menyelesaikan akar persoalan politik dan pelanggaran hukum internasional terkait status Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Ancaman baru dari TPNPB OPM terhadap pejabat daerah Papua menjadi sorotan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka melayangkan peringatan keras kepada para pejabat pemerintahan di Papua, termasuk gubernur, bupati, wali kota, serta anggota DPRD. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa pihaknya akan menganggap para pejabat tersebut sebagai target serangan jika tetap mendukung pemerintah Indonesia. Sebi juga meminta kepala daerah menghentikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto karena menurutnya kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperburuk kondisi keamanan dan di Papua. Sebelumnya, TPNPB OPM untuk membuka ruang dialog dengan Presiden Prabowo Subianto. Namun dengan syarat bahwa perundingan tersebut fasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lembaga internasional netral lainnya. Menyampaikan nih negara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dengan seluruh negara tua seperti Amerika dan lain negara lain bisa akui dan perhatikan kami di Papua. Panglima TPNPB, OPM menyatakan bertanggung jawab atas konflik bersenjata kontra aparat keamanan Indonesia. Mereka menyebut siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Di sisi lain, OPM merasa kecewa terhadap Presiden Prabowo yang pernah berjanji akan menyelesaikan konflik Papua. Namun pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, OPM mengajak Prabowo melakukan dialog yang dimediasi oleh PBB. Papua ini seperti, tapi negara Indonesia ini semua bom lain-lain juga, di lain-lain. Kapal lain-lain itu dari negara tua Amerika seperti negara tua. Kita perhatikan kami dan Prabowo ini aturan dan pakai udan-udan atau tidak. Itu saya sampaikan, kita harus di Papua, orang Papua, Rabu Kredin kami pesisir maupun pantai bisa perhatikan dan kami siksa-siksa di gereja, pembakaran gereja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka mengatakan mereka bersedia berunding dengan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan mengakhiri perang di Papua. Namun Sebi menyampaikan tawaran kepada Indonesia untuk satu meja keperundingan bukan tanpa syarat. Kata dia, jika pemerintah Indonesia menyepakati untuk berunding, perlu pihak ketiga yang menjadi moderator. Jika Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami, maka harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia ataupun sebuah negara netral yang siap memfasilitasi kami untuk duduk di meja perundingan, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangannya Jumat 11 Juli 2025. Menurutnya, perundingan akan memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi Papua masyarakat. Apalagi kata dia, konflik bersenjata antara TPNPB OPM dengan pasukan keamanan Tentara Nasional Indonesia, TNI Polri, yang sudah berlarut-larut lama membuat eksodus warga di bumi Cendrawasih semakin mengkhawatirkan. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Dikutip dari tribunnews.com, Sebi Sambom mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan
Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok yang berada di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal yang baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Maruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, atau yang mungkin kita lebih kenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM alias KKB begitu ya, Goliat Tabuni. Ini menyatakan bertanggung jawab penuh Tribuners atas konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia yang sampai sekarang juga belum selesai. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers kedua yang dikeluarkan oleh manajemen markas Pusat Komnas TPNPB melalui juru bicaranya Sebi Sambom pada Kamis 29 Mei 2025. Dalam pernyataannya ini, Goliat Tabuni siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Tapi ia kemudian menegaskan bahwa aksi bersenjata yang dilakukan TPNPB adalah bentuk pembelaan diri atas apa yang mereka klaim sebagai penjajahan dan perampasan wilayah oleh pihak asing. Tabuni mengatakan bahwa wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak ini telah ditetapkan sebagai medan perang dan konflik akan terus berlanjut hingga pemerintah Indonesia mau mengakui kemerdekaan Papua yang menurut mereka telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Sementara itu, Panglima TPNPB Kodam Ilaga, Penny Murib, dan Komandan Lapangan Kelambua Waker ini juga melaporkan bahwa konflik bersenjata pecah Tribuners di wilayah Puncak Ilaga pada 21 Mei yang menyebabkan jatuhnya sejumlah korban dari kalangan sipil. Warga sendiri dilaporkan saat ini telah mengungsi ke hutan, ke kampung-kampung sekitar hingga ke kota Ilaga demi mencari perlindungan. Menurut mereka, operasi militer yang dilakukan secara senyap oleh aparat Indonesia pada 21 Mei ini dituding memicu gelombang pengungsian dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Mereka juga kemudian menyerukan adanya keterlibatan lembaga internasional untuk bisa memantau kondisi warga sipil yang terdampak. Tidak hanya itu saja, Tribuners, Komandan Operasi Umum TPNPB Setanah Papua, Leka Gaktelenggen, ini juga menyampaikan pesannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Yang mana menurutnya meskipun Presiden Prabowo ini pernah menyatakan niat menyelesaikan masalah Papua secara damai, tapi nyatanya pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, Goliat kemudian menyerukan kepada Presiden Prabowo serta komunitas internasional untuk bisa membuka dialog dan juga perundingan internasional ya yang nantinya dimediasi oleh PBB untuk menyelesaikan akar persoalan politik dan pelanggaran hukum internasional terkait status Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ancaman baru dari TPNPB OPM terhadap pejabat daerah Papua menjadi sorotan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka melayangkan peringatan keras kepada para pejabat pemerintahan di Papua, termasuk gubernur, bupati, wali kota, serta anggota DPRD. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa pihaknya akan menganggap para pejabat tersebut sebagai target serangan jika tetap mendukung pemerintah Indonesia. Sebi juga meminta kepala daerah menghentikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto karena menurutnya kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperburuk kondisi keamanan dan di Papua. Sebelumnya, TPNPB OPM untuk membuka ruang dialog dengan Presiden Prabowo Subianto, namun dengan syarat bahwa perundingan tersebut fasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lembaga internasional netral lainnya. Menyampaikan nih negara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dengan seluruh negara tua seperti Amerika dan lain negara lain bisa
akui dan perhatikan kami di Papua. Panglima TPNPB, OPM menyatakan bertanggung jawab atas konflik bersenjata kontra aparat keamanan Indonesia. Mereka menyebut siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Di sisi lain, OPM merasa kecewa terhadap Presiden Prabowo yang pernah berjanji akan menyelesaikan konflik Papua. Namun pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespon situasi ini, OPM mengajak Prabowo melakukan dialog yang dimediasi oleh PBB. Papua ini seperti, tapi negara Indonesia ini semua bom lain-lain juga, di lain-lain, kapal lain-lain. Itu dari negara tua, Amerika seperti negara tua. Kita perhatikan kami dan Prabowo ini aturan dan pakai udan-udan atau tidak. Itu saya sampaikan, kita harus di Papua, orang Papua, Rabu Kredin kami pesisir maupun pantai bisa perhatikan dan kami siksa-siksa di gereja, pembakaran gereja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka mengatakan mereka bersedia berunding dengan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan mengakhiri perang di Papua. Namun Sebi menyampaikan tawaran kepada Indonesia untuk satu meja keperundingan bukan tanpa syarat. Kata dia, jika pemerintah Indonesia menyepakati untuk berunding, perlu pihak ketiga yang menjadi moderator. Jika Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami, maka harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia ataupun sebuah negara netral yang siap memfasilitasi kami untuk duduk di meja perundingan, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangannya Jumat 11 Juli 2025. Menurutnya, perundingan akan memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi Papua masyarakat. Apalagi kata dia, konflik bersenjata antara TPNPB OPM dengan pasukan keamanan Tentara Nasional Indonesia, TNI Polri, yang sudah berlarut-larut lama membuat eksodus warga di bumi Cendrawasih semakin mengkhawatirkan. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Dikutip dari tribunnews.com, Sebi Sambom mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok yang berada di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal yang baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB atau yang mungkin kita lebih kenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM alias KKB begitu ya, Goliat Tabuni. Ini menyatakan bertanggung jawab penuh Tribuners atas konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia yang sampai sekarang juga belum selesai. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers kedua yang dikeluarkan oleh manajemen markas Pusat Komnas TPNPB melalui juru bicaranya Sebi Sambom pada Kamis 29 Mei 2025. Dalam pernyataannya ini, Goliat Tabuni siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Tapi ia kemudian menegaskan bahwa aksi bersenjata yang dilakukan TPNPB adalah bentuk pembelaan diri atas apa yang mereka klaim sebagai penjajahan dan perampasan wilayah oleh pihak asing. Tabuni mengatakan bahwa wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak ini telah ditetapkan sebagai medan perang dan konflik akan terus berlanjut hingga pemerintah Indonesia mau mengakui kemerdekaan Papua yang menurut mereka telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Sementara itu, Panglima TPNPB
Kodam Ilaga, Penny Murib, dan Komandan Lapangan Kelambua Waker ini juga melaporkan bahwa konflik bersenjata pecah Tribuners di wilayah Puncak Ilaga pada 21 Mei yang menyebabkan jatuhnya sejumlah korban dari kalangan sipil. Warga sendiri dilaporkan saat ini telah mengungsi ke hutan, ke kampung-kampung sekitar hingga ke kota Ilaga demi mencari perlindungan. Menurut mereka, operasi militer yang dilakukan secara senyap oleh aparat Indonesia pada 21 Mei ini dituding memicu gelombang pengungsian dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Mereka juga kemudian menyerukan adanya keterlibatan lembaga internasional untuk bisa memantau kondisi warga sipil yang terdampak. Tidak hanya itu saja, Tribuners, Komandan Operasi Umum TPNPB Setanah Papua, Leka Gaktelenggen, ini juga menyampaikan pesannya kepada Presiden Prabowo Subianto, yang mana menurutnya meskipun Presiden Prabowo ini pernah menyatakan niat menyelesaikan masalah Papua secara damai, tapi nyatanya pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, Goliat kemudian menyerukan kepada Presiden Prabowo serta komunitas internasional untuk bisa membuka dialog dan juga perundingan internasional yang nantinya dimediasi oleh PBB untuk menyelesaikan akar persoalan politik dan pelanggaran hukum internasional terkait status Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ancaman baru dari TPNPB OPM terhadap pejabat daerah Papua menjadi sorotan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka melayangkan peringatan keras kepada para pejabat pemerintahan di Papua, termasuk gubernur, bupati, wali kota, serta anggota DPRD. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa pihaknya akan menganggap para pejabat tersebut sebagai target serangan jika tetap mendukung pemerintah Indonesia. Sebi juga meminta kepala daerah menghentikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto karena menurutnya kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperburuk kondisi keamanan dan di Papua. Sebelumnya, TPNPB OPM untuk membuka ruang dialog dengan Presiden Prabowo Subianto, namun dengan syarat bahwa perundingan tersebut fasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lembaga internasional netral lainnya. Menyampaikan nih negara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dengan seluruh negara tua seperti Amerika dan lain negara lain bisa akui dan perhatikan kami di Papua. Panglima TPNPB, OPM menyatakan bertanggung jawab atas konflik bersenjata kontra aparat keamanan Indonesia. Mereka menyebut siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Di sisi lain, OPM merasa kecewa terhadap Presiden Prabowo yang pernah berjanji akan menyelesaikan konflik Papua. Namun pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, OPM mengajak Prabowo melakukan dialog yang dimediasi oleh PBB. Papua ini seperti, tapi negara Indonesia ini semua bom lain-lain juga, di lain-lain. Kapal lain-lain itu dari negara tua, Amerika seperti negara tua. Kita perhatikan kami dan Prabowo ini aturan dan pakai udan-udan atau tidak. Itu saya sampaikan, kita harus di Papua, orang Papua, Rabu Kredin kami pesisir maupun pantai bisa perhatikan dan kami siksa-siksa di gereja, pembakaran gereja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka mengatakan mereka bersedia berunding dengan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan mengakhiri perang di Papua. Namun Sebi menyampaikan tawaran kepada Indonesia untuk satu meja keperundingan bukan tanpa syarat. Kata dia, jika pemerintah Indonesia menyepakati untuk berunding, perlu pihak ketiga yang menjadi moderator.
Jika Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami, maka harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia ataupun sebuah negara netral yang siap memfasilitasi kami untuk duduk di meja perundingan, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangannya Jumat 11 Juli 2025. Menurutnya, perundingan akan memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi Papua masyarakat. Apalagi kata dia, konflik bersenjata antara TPNPB OPM dengan pasukan keamanan Tentara Nasional Indonesia, TNI Polri, yang sudah berlarut-larut lama membuat eksodus warga di bumi Cendrawasih semakin mengkhawatirkan. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Dikutip dari tribunnews.com, Sebi Sambom mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok yang berada di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal yang baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Maruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB atau yang mungkin kita lebih kenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM alias KKB begitu ya, Goliat Tabuni. Ini menyatakan bertanggung jawab penuh Tribuners atas konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia yang sampai sekarang juga belum selesai. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers kedua yang dikeluarkan oleh manajemen markas Pusat Komnas TPNPB melalui juru bicaranya Sebi Sambom pada Kamis 29 Mei 2025. Dalam pernyataannya ini, Goliat Tabuni siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Tapi ia kemudian menegaskan bahwa aksi bersenjata yang dilakukan TPNPB adalah bentuk pembelaan diri atas apa yang mereka klaim sebagai penjajahan dan perampasan wilayah oleh pihak asing. Tabuni mengatakan bahwa wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak ini telah ditetapkan sebagai medan perang dan konflik akan terus berlanjut hingga pemerintah Indonesia mau mengakui kemerdekaan Papua yang menurut mereka telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Sementara itu Panglima TPNPB Kodam Ilaga, Penny Murib, dan Komandan Lapangan Kelambua Waker ini juga melaporkan bahwa konflik bersenjata pecah Tribuners di wilayah Puncak Ilaga pada 21 Mei yang menyebabkan jatuhnya sejumlah korban dari kalangan sipil. Warga sendiri dilaporkan saat ini telah mengungsi ke hutan, ke kampung-kampung sekitar hingga ke kota Ilaga demi mencari perlindungan. Menurut mereka, operasi militer yang dilakukan secara senyap oleh aparat Indonesia pada 21 Mei ini dituding memicu gelombang pengungsian dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Mereka juga kemudian menyerukan adanya keterlibatan lembaga internasional untuk bisa memantau kondisi warga sipil yang terdampak. Tidak hanya itu saja, Tribuners, Komandan Operasi Umum TPNPB Setanah Papua, Leka Gaktelenggen, ini juga menyampaikan pesannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Yang mana menurutnya meskipun Presiden Prabowo ini pernah menyatakan niat menyelesaikan masalah Papua secara damai, tapi nyatanya pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, Goliat kemudian menyerukan kepada Presiden Prabowo serta komunitas internasional untuk bisa membuka dialog dan juga perundingan internasional ya yang nantinya dimediasi oleh PBB untuk menyelesaikan akar persoalan politik dan pelanggaran hukum internasional terkait status Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Ancaman baru dari TPNPB OPM terhadap pejabat daerah Papua menjadi sorotan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka melayangkan peringatan keras kepada para pejabat pemerintahan di Papua, termasuk gubernur, bupati, wali kota, serta anggota DPRD. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa pihaknya akan menganggap para pejabat tersebut sebagai target serangan jika tetap mendukung pemerintah Indonesia. Sebi juga meminta kepala daerah menghentikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto karena menurutnya kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperburuk kondisi keamanan dan di Papua. Sebelumnya, TPNPB OPM untuk membuka ruang dialog dengan Presiden Prabowo Subianto, namun dengan syarat bahwa perundingan tersebut fasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lembaga internasional netral lainnya. Menyampaikan nih negara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dengan seluruh negara tua seperti Amerika dan lain negara lain bisa akui dan perhatikan kami di Papua. Panglima TPNPB, OPM menyatakan bertanggung jawab atas konflik bersenjata kontra aparat keamanan Indonesia. Mereka menyebut siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Di sisi lain, OPM merasa kecewa terhadap Presiden Prabowo yang pernah berjanji akan menyelesaikan konflik Papua. Namun pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, OPM mengajak Prabowo melakukan dialog yang dimediasi oleh PBB. Papua ini seperti, tapi negara Indonesia ini semua bom lain-lain juga, di lain-lain, kapal lain-lain. Itu dari negara tua, Amerika seperti negara tua. Kita perhatikan kami dan Prabowo ini aturan dan pakai udan-udan atau tidak. Itu saya sampaikan, kita harus di Papua, orang Papua, Rabu Kredin kami pesisir maupun pantai bisa perhatikan dan kami siksa-siksa di gereja, pembakaran gereja. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka mengatakan mereka bersedia berunding dengan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan mengakhiri perang di Papua. Namun Sebi menyampaikan tawaran kepada Indonesia untuk satu meja keperundingan bukan tanpa syarat. Kata dia, jika pemerintah Indonesia menyepakati untuk berunding, perlu pihak ketiga yang menjadi moderator. Jika Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami, maka harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia ataupun sebuah negara netral yang siap memfasilitasi kami untuk duduk di meja perundingan, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangannya Jumat 11 Juli 2025. Menurutnya, perundingan akan memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi Papua masyarakat. Apalagi kata dia, konflik bersenjata antara TPNPB OPM dengan pasukan keamanan Tentara Nasional Indonesia, TNI Polri, yang sudah berlarut-larut lama membuat eksodus warga di bumi Cendrawasih semakin mengkhawatirkan. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Dikutip dari tribunnews.com, Sebi Sambom mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran
Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok yang berada di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal yang baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Maruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB atau yang mungkin kita lebih kenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM alias KKB begitu ya, Goliat Tabuni. Ini menyatakan bertanggung jawab penuh Tribuners atas konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia yang sampai sekarang juga belum selesai. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers kedua yang dikeluarkan oleh manajemen markas Pusat Komnas TPNPB melalui juru bicaranya Sebi Sambom pada Kamis 29 Mei 2025. Dalam pernyataannya ini, Goliat Tabuni siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Tapi ia kemudian menegaskan bahwa aksi bersenjata yang dilakukan TPNPB adalah bentuk pembelaan diri atas apa yang mereka klaim sebagai penjajahan dan perampasan wilayah oleh pihak asing. Tabuni mengatakan bahwa wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak ini telah ditetapkan sebagai medan perang dan konflik akan terus berlanjut hingga pemerintah Indonesia mau mengakui kemerdekaan Papua yang menurut mereka telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Sementara itu Panglima TPNPB Kodam Ilaga, Penny Murib, dan Komandan Lapangan Kelambua Waker ini juga melaporkan bahwa konflik bersenjata pecah Tribuners di wilayah Puncak Ilaga pada 21 Mei yang menyebabkan jatuhnya sejumlah korban dari kalangan sipil. Warga sendiri dilaporkan saat ini telah mengungsi ke hutan, ke kampung-kampung sekitar hingga ke kota Ilaga demi mencari perlindungan. Menurut mereka, operasi militer yang dilakukan secara senyap oleh aparat Indonesia pada 21 Mei ini dituding memicu gelombang pengungsian dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Mereka juga kemudian menyerukan adanya keterlibatan lembaga internasional untuk bisa memantau kondisi warga sipil yang terdampak. Tidak hanya itu saja, Tribuners, Komandan Operasi Umum TPNPB Setanah Papua, Leka Gaktelenggen, ini juga menyampaikan pesannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Yang mana menurutnya meskipun Presiden Prabowo ini pernah menyatakan niat menyelesaikan masalah Papua secara damai, tapi nyatanya pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, Goliat kemudian menyerukan kepada Presiden Prabowo serta komunitas internasional untuk bisa membuka dialog dan juga perundingan internasional ya yang nantinya dimediasi oleh PBB untuk menyelesaikan akar persoalan politik dan pelanggaran hukum internasional terkait status Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ancaman baru dari TPNPB OPM terhadap pejabat daerah Papua menjadi sorotan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka melayangkan peringatan keras kepada para pejabat pemerintahan di Papua, termasuk gubernur, bupati, wali kota, serta anggota DPRD. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa pihaknya akan menganggap para pejabat tersebut sebagai target serangan jika tetap mendukung pemerintah Indonesia. Sebi juga meminta kepala daerah menghentikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto karena menurutnya kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperburuk kondisi keamanan dan di Papua. Sebelumnya, TPNPB OPM untuk membuka ruang dialog dengan Presiden Prabowo Subianto, namun dengan syarat bahwa perundingan tersebut fasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lembaga internasional netral lainnya. Menyampaikan nih negara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dengan seluruh negara tua seperti Amerika dan lain negara lain bisa
akui dan perhatikan kami di Papua. Panglima TPNPB, OPM menyatakan bertanggung jawab atas konflik bersenjata kontra aparat keamanan Indonesia. Mereka menyebut siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Di sisi lain, OPM merasa kecewa terhadap Presiden Prabowo yang pernah berjanji akan menyelesaikan konflik Papua. Namun pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, OPM mengajak Prabowo melakukan dialog yang dimediasi oleh PBB. Papua ini seperti, tapi negara Indonesia ini semua bom lain-lain juga, di lain-lain, kapal lain-lain. Itu dari negara tua, Amerika seperti negara tua. Kita perhatikan kami dan Prabowo ini aturan dan pakai udan-udan atau tidak. Itu saya sampaikan, kita harus di Papua, orang Papua, Rabu Kredin kami pesisir maupun pantai bisa perhatikan dan kami siksa-siksa di gereja, pembakaran gereja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka mengatakan mereka bersedia berunding dengan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan mengakhiri perang di Papua. Namun Sebi menyampaikan tawaran kepada Indonesia untuk satu meja keperundingan bukan tanpa syarat. Kata dia, jika pemerintah Indonesia menyepakati untuk berunding, perlu pihak ketiga yang menjadi moderator. Jika Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami, maka harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia ataupun sebuah negara netral yang siap memfasilitasi kami untuk duduk di meja perundingan, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangannya Jumat 11 Juli 2025. Menurutnya, perundingan akan memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi Papua masyarakat. Apalagi kata dia, konflik bersenjata antara TPNPB OPM dengan pasukan keamanan Tentara Nasional Indonesia, TNI Polri, yang sudah berlarut-larut lama membuat eksodus warga di bumi Cendrawasih semakin mengkhawatirkan. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Dikutip dari tribunnews.com, Sebi Sambom mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok yang berada di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal yang baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB atau yang mungkin kita lebih kenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM alias KKB begitu ya, Goliat Tabuni. Ini menyatakan bertanggung jawab penuh Tribuners atas konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia yang sampai sekarang juga belum selesai. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers kedua yang dikeluarkan oleh manajemen markas Pusat Komnas TPNPB melalui juru bicaranya Sebi Sambom pada Kamis 29 Mei 2025. Dalam pernyataannya ini, Goliat Tabuni siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Tapi ia kemudian menegaskan bahwa aksi bersenjata yang dilakukan TPNPB adalah bentuk pembelaan diri atas apa yang mereka klaim sebagai penjajahan dan perampasan wilayah oleh pihak asing. Tabuni mengatakan bahwa wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak ini telah ditetapkan sebagai medan perang dan konflik akan terus berlanjut hingga pemerintah Indonesia mau mengakui kemerdekaan Papua yang menurut mereka telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Sementara itu, Panglima TPNPB
Kodam Ilaga, Penny Murib, dan Komandan Lapangan Kelambua Waker ini juga melaporkan bahwa konflik bersenjata pecah Tribuners di wilayah Puncak Ilaga pada 21 Mei yang menyebabkan jatuhnya sejumlah korban dari kalangan sipil. Warga sendiri dilaporkan saat ini telah mengungsi ke hutan, ke kampung-kampung sekitar hingga ke kota Ilaga demi mencari perlindungan. Menurut mereka, operasi militer yang dilakukan secara senyap oleh aparat Indonesia pada 21 Mei ini dituding memicu gelombang pengungsian dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Mereka juga kemudian menyerukan adanya keterlibatan lembaga internasional untuk bisa memantau kondisi warga sipil yang terdampak. Tidak hanya itu saja, Tribuners, Komandan Operasi Umum TPNPB Setanah Papua, Leka Gaktelenggen, ini juga menyampaikan pesannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Yang mana menurutnya meskipun Presiden Prabowo ini pernah menyatakan niat menyelesaikan masalah Papua secara damai, tapi nyatanya pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespon situasi ini, Goliat kemudian menyerukan kepada Presiden Prabowo serta komunitas internasional untuk bisa membuka dialog dan juga perundingan internasional ya yang nantinya dimediasi oleh PBB untuk menyelesaikan akar persoalan politik dan pelanggaran hukum internasional terkait status Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ancaman baru dari TPNPB OPM terhadap pejabat daerah Papua menjadi sorotan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka melayangkan peringatan keras kepada para pejabat pemerintahan di Papua, termasuk gubernur, bupati, wali kota, serta anggota DPRD. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa pihaknya akan menganggap para pejabat tersebut sebagai target serangan jika tetap mendukung pemerintah Indonesia. Sebi juga meminta kepala daerah menghentikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto karena menurutnya kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperburuk kondisi keamanan dan di Papua. Sebelumnya, TPNPB OPM untuk membuka ruang dialog dengan Presiden Prabowo Subianto, namun dengan syarat bahwa perundingan tersebut fasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lembaga internasional netral lainnya. Menyampaikan nih negara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dengan seluruh negara tua seperti Amerika dan lain negara lain bisa akui dan perhatikan kami di Papua. Panglima TPNPB, OPM menyatakan bertanggung jawab atas konflik bersenjata kontra aparat keamanan Indonesia. Mereka menyebut siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Di sisi lain, OPM merasa kecewa terhadap Presiden Prabowo yang pernah berjanji akan menyelesaikan konflik Papua. Namun pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespon situasi ini, OPM mengajak Prabowo melakukan dialog yang dimediasi oleh PBB. Papua ini seperti, tapi negara Indonesia ini semua bom lain-lain juga, di lain-lain. Kapal lain-lain itu dari negara tua, Amerika seperti negara tua. Kita perhatikan kami dan Prabowo ini aturan dan pakai udan-udan atau tidak. Itu saya sampaikan, kita harus di Papua, orang Papua, Rabu Kredin kami pesisir maupun pantai bisa perhatikan dan kami siksa-siksa di gereja, pembakaran gereja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka mengatakan mereka bersedia berunding dengan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan mengakhiri perang di Papua. Namun Sebi menyampaikan tawaran kepada Indonesia untuk satu meja keperundingan bukan tanpa syarat. Kata dia, jika pemerintah Indonesia menyepakati untuk berunding, perlu pihak ketiga yang menjadi moderator.
Jika Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami, maka harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia ataupun sebuah negara netral yang siap memfasilitasi kami untuk duduk di meja perundingan, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangannya Jumat 11 Juli 2025. Menurutnya, perundingan akan memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi Papua masyarakat. Apalagi kata dia, konflik bersenjata antara TPNPB OPM dengan pasukan keamanan Tentara Nasional Indonesia, TNI Polri, yang sudah berlarut-larut lama membuat eksodus warga di bumi Cendrawasih semakin mengkhawatirkan. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Dikutip dari tribunnews.com, Sebi Sambom mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok yang berada di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal yang baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB atau yang mungkin kita lebih kenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM alias KKB begitu ya, Goliat Tabuni. Ini menyatakan bertanggung jawab penuh Tribuners atas konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia yang sampai sekarang juga belum selesai. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers kedua yang dikeluarkan oleh manajemen markas Pusat Komnas TPNPB melalui juru bicaranya Sebi Sambom pada Kamis 29 Mei 2025. Dalam pernyataannya ini, Goliat Tabuni siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Tapi ia kemudian menegaskan bahwa aksi bersenjata yang dilakukan TPNPB adalah bentuk pembelaan diri atas apa yang mereka klaim sebagai penjajahan dan perampasan wilayah oleh pihak asing. Tabuni mengatakan bahwa wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak ini telah ditetapkan sebagai medan perang dan konflik akan terus berlanjut hingga pemerintah Indonesia mau mengakui kemerdekaan Papua yang menurut mereka telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Sementara itu Panglima TPNPB Kodam Ilaga, Penny Murib, dan Komandan Lapangan Kelambua Waker ini juga melaporkan bahwa konflik bersenjata pecah Tribuners di wilayah Puncak Ilaga pada 21 Mei yang menyebabkan jatuhnya sejumlah korban dari kalangan sipil. Warga sendiri dilaporkan saat ini telah mengungsi ke hutan, ke kampung-kampung sekitar hingga ke kota Ilaga demi mencari perlindungan. Menurut mereka, operasi militer yang dilakukan secara senyap oleh aparat Indonesia pada 21 Mei ini dituding memicu gelombang pengungsian dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Mereka juga kemudian menyerukan adanya keterlibatan lembaga internasional untuk bisa memantau kondisi warga sipil yang terdampak. Tidak hanya itu saja, Tribuners, Komandan Operasi Umum TPNPB Setanah Papua, Leka Gaktelenggen, ini juga menyampaikan pesannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Yang mana menurutnya meskipun Presiden Prabowo ini pernah menyatakan niat menyelesaikan masalah Papua secara damai, tapi nyatanya pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, Goliat kemudian menyerukan kepada Presiden Prabowo serta komunitas internasional untuk bisa membuka dialog dan juga perundingan internasional ya yang nantinya dimediasi oleh PBB untuk menyelesaikan akar persoalan politik dan pelanggaran hukum internasional terkait status Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Ancaman baru dari TPNPB OPM terhadap pejabat daerah Papua menjadi sorotan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka melayangkan peringatan keras kepada para pejabat pemerintahan di Papua, termasuk gubernur, bupati, wali kota, serta anggota DPRD. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa pihaknya akan menganggap para pejabat tersebut sebagai target serangan jika tetap mendukung pemerintah Indonesia. Sebi juga meminta kepala daerah menghentikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto karena menurutnya kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperburuk kondisi keamanan dan di Papua. Sebelumnya, TPNPB OPM untuk membuka ruang dialog dengan Presiden Prabowo Subianto, namun dengan syarat bahwa perundingan tersebut fasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lembaga internasional netral lainnya. Menyampaikan nih negara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dengan seluruh negara tua seperti Amerika dan lain negara lain bisa akui dan perhatikan kami di Papua. Panglima TPNPB, OPM menyatakan bertanggung jawab atas konflik bersenjata kontra aparat keamanan Indonesia. Mereka menyebut siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Di sisi lain, OPM merasa kecewa terhadap Presiden Prabowo yang pernah berjanji akan menyelesaikan konflik Papua. Namun pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, OPM mengajak Prabowo melakukan dialog yang dimediasi oleh PBB. Papua ini seperti, tapi negara Indonesia ini semua bom lain-lain juga, di lain-lain, kapal lain-lain. Itu dari negara tua, Amerika seperti negara tua. Kita perhatikan kami dan Prabowo ini aturan dan pakai udan-udan atau tidak. Itu saya sampaikan, kita harus di Papua, orang Papua, Rabu Keriting kami pesisir maupun pantai bisa perhatikan dan kami siksa-siksa di gereja, pembakaran gereja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka mengatakan mereka bersedia berunding dengan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan mengakhiri perang di Papua. Namun Sebi menyampaikan tawaran kepada Indonesia untuk satu meja keperundingan bukan tanpa syarat. Kata dia, jika pemerintah Indonesia menyepakati untuk berunding, perlu pihak ketiga yang menjadi moderator. Jika Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami, maka harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia ataupun sebuah negara netral yang siap memfasilitasi kami untuk duduk di meja perundingan, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangannya Jumat 11 Juli 2025. Menurutnya, perundingan akan memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi Papua masyarakat. Apalagi kata dia, konflik bersenjata antara TPNPB OPM dengan pasukan keamanan Tentara Nasional Indonesia, TNI Polri, yang sudah berlarut-larut lama membuat eksodus warga di bumi Cendrawasih semakin mengkhawatirkan. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Dikutip dari tribunnews.com, Sebi Sambom mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran
Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok yang berada di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal yang baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Maruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB atau yang mungkin kita lebih kenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM alias KKB begitu ya, Goliat Tabuni. Ini menyatakan bertanggung jawab penuh Tribuners atas konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia yang sampai sekarang juga belum selesai. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers kedua yang dikeluarkan oleh manajemen markas Pusat Komnas TPNPB melalui juru bicaranya Sebi Sambom pada Kamis 29 Mei 2025. Dalam pernyataannya ini, Goliat Tabuni siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Tapi ia kemudian menegaskan bahwa aksi bersenjata yang dilakukan TPNPB adalah bentuk pembelaan diri atas apa yang mereka klaim sebagai penjajahan dan perampasan wilayah oleh pihak asing. Tabuni mengatakan bahwa wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak ini telah ditetapkan sebagai medan perang dan konflik akan terus berlanjut hingga pemerintah Indonesia mau mengakui kemerdekaan Papua yang menurut mereka telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Sementara itu, Panglima TPNPB Kodam Ilaga, Penny Murib, dan Komandan Lapangan Kelambua Waker ini juga melaporkan bahwa konflik bersenjata pecah Tribuners di wilayah Puncak Ilaga pada 21 Mei yang menyebabkan jatuhnya sejumlah korban dari kalangan sipil. Warga sendiri dilaporkan saat ini telah mengungsi ke hutan, ke kampung-kampung sekitar hingga ke kota Ilaga demi mencari perlindungan. Menurut mereka, operasi militer yang dilakukan secara senyap oleh aparat Indonesia pada 21 Mei ini dituding memicu gelombang pengungsian dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Mereka juga kemudian menyerukan adanya keterlibatan lembaga internasional untuk bisa memantau kondisi warga sipil yang terdampak. Tidak hanya itu saja, Tribuners, Komandan Operasi Umum TPNPB Setanah Papua, Leka Gaktelenggen, ini juga menyampaikan pesannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Yang mana menurutnya meskipun Presiden Prabowo ini pernah menyatakan niat menyelesaikan masalah Papua secara damai, tapi nyatanya pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, Goliat kemudian menyerukan kepada Presiden Prabowo serta komunitas internasional untuk bisa membuka dialog dan juga perundingan internasional ya yang nantinya dimediasi oleh PBB untuk menyelesaikan akar persoalan politik dan pelanggaran hukum internasional terkait status Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ancaman baru dari TPNPB OPM terhadap pejabat daerah Papua menjadi sorotan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka melayangkan peringatan keras kepada para pejabat pemerintahan di Papua, termasuk gubernur, bupati, wali kota, serta anggota DPRD. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa pihaknya akan menganggap para pejabat tersebut sebagai target serangan jika tetap mendukung pemerintah Indonesia. Sebi juga meminta kepala daerah menghentikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto karena menurutnya kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperburuk kondisi keamanan dan di Papua. Sebelumnya, TPNPB OPM untuk membuka ruang dialog dengan Presiden Prabowo Subianto, namun dengan syarat bahwa perundingan tersebut fasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lembaga internasional netral lainnya. Menyampaikan nih negara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dengan seluruh negara tua seperti Amerika dan lain negara lain bisa
akui dan perhatikan kami di Papua. Panglima TPNPB, OPM menyatakan bertanggung jawab atas konflik bersenjata kontra aparat keamanan Indonesia. Mereka menyebut siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Di sisi lain, OPM merasa kecewa terhadap Presiden Prabowo yang pernah berjanji akan menyelesaikan konflik Papua. Namun pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespon situasi ini, OPM mengajak Prabowo melakukan dialog yang dimediasi oleh PBB. Papua ini seperti, tapi negara Indonesia ini semua bom lain-lain juga, di lain-lain, kapal lain-lain. Itu dari negara tua, Amerika seperti negara tua. Kita perhatikan kami dan Prabowo ini aturan dan pakai udan-udan atau tidak. Itu saya sampaikan. Kita harus di Papua, orang Papua, Rabu kredit kami pesisir maupun pantai bisa perhatikan dan kami siksa-siksa di gereja, pembakaran gereja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka mengatakan mereka bersedia berunding dengan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan mengakhiri perang di Papua. Namun Sebi menyampaikan tawaran kepada Indonesia untuk satu meja keperundingan bukan tanpa syarat. Kata dia, jika pemerintah Indonesia menyepakati untuk berunding, perlu pihak ketiga yang menjadi moderator. Jika Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami, maka harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia ataupun sebuah negara netral yang siap memfasilitasi kami untuk duduk di meja perundingan, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangannya Jumat 11 Juli 2025. Menurutnya, perundingan akan memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi Papua masyarakat. Apalagi kata dia, konflik bersenjata antara TPNPB OPM dengan pasukan keamanan Tentara Nasional Indonesia, TNI Polri, yang sudah berlarut-larut lama membuat eksodus warga di bumi Cendrawasih semakin mengkhawatirkan. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Dikutip dari tribunnews.com, Sebi Sambom mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok yang berada di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal yang baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB atau yang mungkin kita lebih kenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM alias KKB begitu ya, Goliat Tabuni. Ini menyatakan bertanggung jawab penuh Tribuners atas konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia yang sampai sekarang juga belum selesai. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers kedua yang dikeluarkan oleh manajemen markas Pusat Komnas TPNPB melalui juru bicaranya Sebi Sambom pada Kamis 29 Mei 2025. Dalam pernyataannya ini, Goliat Tabuni siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Tapi ia kemudian menegaskan bahwa aksi bersenjata yang dilakukan TPNPB adalah bentuk pembelaan diri atas apa yang mereka klaim sebagai penjajahan dan perampasan wilayah oleh pihak asing. Tabuni mengatakan bahwa wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak ini telah ditetapkan sebagai medan perang dan konflik akan terus berlanjut hingga pemerintah Indonesia mau mengakui kemerdekaan Papua yang menurut mereka telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Sementara itu, Panglima TPNPB
Kodam Ilaga, Penny Murib, dan Komandan Lapangan Kelambua Waker ini juga melaporkan bahwa konflik bersenjata pecah Tribuners di wilayah Puncak Ilaga pada 21 Mei yang menyebabkan jatuhnya sejumlah korban dari kalangan sipil. Warga sendiri dilaporkan saat ini telah mengungsi ke hutan, ke kampung-kampung sekitar hingga ke kota Ilaga demi mencari perlindungan. Menurut mereka, operasi militer yang dilakukan secara senyap oleh aparat Indonesia pada 21 Mei ini dituding memicu gelombang pengungsian dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Mereka juga kemudian menyerukan adanya keterlibatan lembaga internasional untuk bisa memantau kondisi warga sipil yang terdampak. Tidak hanya itu saja, Tribuners, Komandan Operasi Umum TPNPB Setanah Papua, Leka Gaktelenggen, ini juga menyampaikan pesannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Yang mana menurutnya meskipun Presiden Prabowo ini pernah menyatakan niat menyelesaikan masalah Papua secara damai, tapi nyatanya pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, Goliat kemudian menyerukan kepada Presiden Prabowo serta komunitas internasional untuk bisa membuka dialog dan juga perundingan internasional ya yang nantinya dimediasi oleh PBB untuk menyelesaikan akar persoalan politik dan pelanggaran hukum internasional terkait status Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ancaman baru dari TPNPB OPM terhadap pejabat daerah Papua menjadi sorotan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka melayangkan peringatan keras kepada para pejabat pemerintahan di Papua, termasuk gubernur, bupati, wali kota, serta anggota DPRD. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa pihaknya akan menganggap para pejabat tersebut sebagai target serangan jika tetap mendukung pemerintah Indonesia. Sebi juga meminta kepala daerah menghentikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto karena menurutnya kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperburuk kondisi keamanan dan di Papua. Sebelumnya, TPNPB OPM untuk membuka ruang dialog dengan Presiden Prabowo Subianto, namun dengan syarat bahwa perundingan tersebut fasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lembaga internasional netral. Menyampaikan nih negara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto kami di Papua. Panglima TPNPB, OPM menyatakan bertanggung jawab atas konflik bersenjata kontra aparat keamanan Indonesia. Mereka menyebut siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Di sisi lain, OPM merasa kecewa terhadap Presiden Prabowo yang pernah berjanji akan menyelesaikan konflik Papua. Namun pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, OPM mengajak Prabowo melakukan dialog yang dimediasi oleh PBB. Papua ini seperti, tapi negara Indonesia ini semua bom lain-lain juga, di lain-lain, kapal lain-lain. Itu dari negara tua, Amerika seperti negara tua. Kita perhatikan kami dan Prabowo ini aturan dan pakai udan-udan atau tidak. Itu saya sampaikan, kita harus di Papua, orang Papua, Rabu Kredin kami pesisir maupun pantai bisa perhatikan dan kami siksa-siksa di gereja, pembakaran gereja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka mengatakan mereka bersedia berunding dengan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan mengakhiri perang di Papua. Namun Sebi menyampaikan tawaran kepada Indonesia untuk satu meja keperundingan bukan tanpa syarat. Kata dia, jika pemerintah Indonesia menyepakati untuk berunding, perlu pihak ketiga yang menjadi moderator. Jika Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami, maka harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia ataupun sebuah negara netral yang siap memfasilitasi kami untuk duduk di meja perundingan, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangannya Jumat 11 Juli 2025. Menurutnya, perundingan akan memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi Papua masyarakat. Apalagi kata dia, konflik bersenjata antara TPNPB OPM dengan pasukan keamanan Tentara Nasional Indonesia, TNI Polri, yang sudah berlarut-larut lama membuat
Eksodus warga di bumi Cendrawasih semakin mengkhawatirkan. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Dikutip dari tribunnews.com, Sebi Sambom mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok yang berada di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal yang baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB atau yang mungkin kita lebih kenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM alias KKB begitu ya, Goliat Tabuni. Ini menyatakan bertanggung jawab penuh Tribuners atas konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia yang sampai sekarang juga belum selesai. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers kedua yang dikeluarkan oleh manajemen markas Pusat Komnas TPNPB melalui juru bicaranya Sebi Sambom pada Kamis 29 Mei 2025. Dalam pernyataannya ini, Goliat Tabuni siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Tapi ia kemudian menegaskan bahwa aksi bersenjata yang dilakukan TPNPB adalah bentuk pembelaan diri atas apa yang mereka klaim sebagai penjajahan dan perampasan wilayah oleh pihak asing. Tabuni mengatakan bahwa wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak ini telah ditetapkan sebagai medan perang dan konflik akan terus berlanjut hingga pemerintah Indonesia mau mengakui kemerdekaan Papua yang menurut mereka telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Sementara itu, Panglima TPNPB Kodam Ilaga, Penny Murib, dan Komandan Lapangan Kelambua Waker ini juga melaporkan bahwa konflik bersenjata pecah Tribuners di wilayah Puncak Ilaga pada 21 Mei yang menyebabkan jatuhnya sejumlah korban dari kalangan sipil. Warga sendiri dilaporkan saat ini telah mengungsi ke hutan, ke kampung-kampung sekitar hingga ke kota Ilaga demi mencari perlindungan. Menurut mereka, operasi militer yang dilakukan secara senyap oleh aparat Indonesia pada 21 Mei ini dituding memicu gelombang pengungsian dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Mereka juga kemudian menyerukan adanya keterlibatan lembaga internasional untuk bisa memantau kondisi warga sipil yang terdampak. Tidak hanya itu saja, Tribuners, Komandan Operasi Umum TPNPB Setanah Papua, Leka Gaktelenggen, ini juga menyampaikan pesannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Yang mana menurutnya meskipun Presiden Prabowo ini pernah menyatakan niat menyelesaikan masalah Papua secara damai, tapi nyatanya pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, Goliat kemudian menyerukan kepada Presiden Prabowo serta komunitas internasional untuk bisa membuka dialog dan juga perundingan internasional ya yang nantinya dimediasi oleh PBB untuk menyelesaikan akar persoalan politik dan pelanggaran hukum internasional terkait status Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ancaman baru dari TPNPB OPM terhadap pejabat daerah Papua menjadi sorotan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka melayangkan peringatan keras kepada para pejabat pemerintahan di Papua, termasuk gubernur, bupati, wali kota, serta anggota DPRD. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa pihaknya akan menganggap para pejabat tersebut sebagai target serangan jika tetap mendukung pemerintah Indonesia. Sebi juga
meminta kepala daerah menghentikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto karena menurutnya kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperburuk kondisi keamanan dan di Papua. Sebelumnya, TPNPB OPM untuk membuka ruang dialog dengan Presiden Prabowo Subianto, namun dengan syarat bahwa perundingan tersebut fasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lembaga internasional netral lainnya. Menyampaikan nih negara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dengan seluruh negara tua seperti Amerika dan lain negara lain bisa akui dan perhatikan kami di Papua. Panglima TPNPB, OPM menyatakan bertanggung jawab atas konflik bersenjata kontra aparat keamanan Indonesia. Mereka menyebut siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Di sisi lain, OPM merasa kecewa terhadap Presiden Prabowo yang pernah berjanji akan menyelesaikan konflik Papua. Namun pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespon situasi ini, OPM mengajak Prabowo melakukan dialog yang dimediasi oleh PBB. Papua ini seperti, tapi negara Indonesia ini semua bom lain-lain juga, di lain-lain, kapal lain-lain. Itu dari negara tua, Amerika seperti negara tua. Kita perhatikan kami dan Prabowo ini aturan dan pakai udan-udan atau tidak. Itu saya sampaikan, kita harus di Papua, orang Papua, Rabu Kredin kami pesisir maupun pantai bisa perhatikan dan kami siksa-siksa di gereja, pembakaran gereja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka mengatakan mereka bersedia berunding dengan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan mengakhiri perang di Papua. Namun Sebi menyampaikan tawaran kepada Indonesia untuk satu meja keperundingan bukan tanpa syarat. Kata dia, jika pemerintah Indonesia menyepakati untuk berunding, perlu pihak ketiga yang menjadi moderator. Jika Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami, maka harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia ataupun sebuah negara netral yang siap memfasilitasi kami untuk duduk di meja perundingan, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangannya Jumat 11 Juli 2025. Menurutnya, perundingan akan memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi Papua masyarakat. Apalagi kata dia, konflik bersenjata antara TPNPB OPM dengan pasukan keamanan Tentara Nasional Indonesia, TNI Polri, yang sudah berlarut-larut lama membuat eksodus warga di bumi Cendrawasih semakin mengkhawatirkan. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Dikutip dari tribunnews.com, Sebi Sambom mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok yang berada di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal yang baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun
pun termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB atau yang mungkin kita lebih kenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM alias KKB begitu ya, Goliat Tabuni. Ini menyatakan bertanggung jawab penuh Tribuners atas konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia yang sampai sekarang juga belum selesai. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers kedua yang dikeluarkan oleh manajemen markas Pusat Komnas TPNPB melalui juru bicaranya Sebi Sambom pada Kamis 29 Mei 2025. Dalam pernyataannya ini, Goliat Tabuni siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Tapi ia kemudian menegaskan bahwa aksi bersenjata yang dilakukan TPNPB adalah bentuk pembelaan diri atas apa yang mereka klaim sebagai penjajahan dan perampasan wilayah oleh pihak asing. Tabuni mengatakan bahwa wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak ini telah ditetapkan sebagai medan perang dan konflik akan terus berlanjut hingga pemerintah Indonesia mau mengakui kemerdekaan Papua yang menurut mereka telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Sementara itu Panglima TPNPB Kodam Ilaga, Penny Murib, dan Komandan Lapangan Kelambua Waker ini juga melaporkan bahwa konflik bersenjata pecah Tribuners di wilayah Puncak Ilaga pada 21 Mei yang menyebabkan jatuhnya sejumlah korban dari kalangan sipil. Warga sendiri dilaporkan saat ini telah mengungsi ke hutan, ke kampung-kampung sekitar hingga ke kota Ilaga demi mencari perlindungan. Menurut mereka, operasi militer yang dilakukan secara senyap oleh aparat Indonesia pada 21 Mei ini dituding memicu gelombang pengungsian dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Mereka juga kemudian menyerukan adanya keterlibatan lembaga internasional untuk bisa memantau kondisi warga sipil yang terdampak. Tidak hanya itu saja, Tribuners, Komandan Operasi Umum TPNPB Setanah Papua, Leka Gaktelenggen, ini juga menyampaikan pesannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Yang mana menurutnya meskipun Presiden Prabowo ini pernah menyatakan niat menyelesaikan masalah Papua secara damai, tapi nyatanya pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespon situasi ini, Goliat kemudian menyerukan kepada Presiden Prabowo serta komunitas internasional untuk bisa membuka dialog dan juga perundingan internasional ya yang nantinya dimediasi oleh PBB untuk menyelesaikan akar persoalan politik dan pelanggaran hukum internasional terkait status Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ancaman baru dari TPNPB OPM terhadap pejabat daerah Papua menjadi sorotan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka melayangkan peringatan keras kepada para pejabat pemerintahan di Papua, termasuk gubernur, bupati, wali kota, serta anggota DPRD. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa pihaknya akan menganggap para pejabat tersebut sebagai target serangan jika tetap mendukung pemerintah Indonesia. Sebi juga meminta kepala daerah menghentikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto karena menurutnya kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperburuk kondisi keamanan dan di Papua. Sebelumnya, TPNPB OPM untuk membuka ruang dialog dengan Presiden Prabowo Subianto, namun dengan syarat bahwa perundingan tersebut fasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lembaga internasional netral lainnya. Menyampaikan nih negara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dengan seluruh negara tua seperti Amerika dan lain negara lain bisa akui dan perhatikan kami di Papua. Panglima TPNPB OPM menyatakan bertanggung jawab atas konflik bersenjata kontra aparat keamanan Indonesia. Mereka menyebut siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Di sisi lain, OPM merasa kecewa terhadap Presiden Prabowo yang pernah berjanji akan menyelesaikan konflik Papua. Namun pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespon situasi ini,
OPM mengajak Prabowo melakukan dialog yang dimediasi oleh PBB. Papua ini seperti, tapi negara Indonesia ini semua bom lain-lain juga, di lain-lain, kapal lain-lain. Itu dari negara tua, Amerika seperti negara tua. Kita perhatikan kami dan Prabowo ini aturan dan pakai udan-udan atau tidak. Itu saya sampaikan, kita harus di Papua, orang Papua, Rabu kredit kami pesisir maupun pantai bisa perhatikan dan kami siksa-siksa di gereja, pembakaran gereja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka mengatakan mereka bersedia berunding dengan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan mengakhiri perang di Papua. Namun Sebi menyampaikan tawaran kepada Indonesia untuk satu meja keperundingan bukan tanpa syarat. Kata dia, jika pemerintah Indonesia menyepakati untuk berunding, perlu pihak ketiga yang menjadi moderator. Jika Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami, maka harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia ataupun sebuah negara netral yang siap memfasilitasi kami untuk duduk di meja perundingan, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangannya Jumat 11 Juli 2025. Menurutnya, perundingan akan memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi Papua masyarakat. Apalagi kata dia, konflik bersenjata antara TPNPB OPM dengan pasukan keamanan Tentara Nasional Indonesia, TNI Polri, yang sudah berlarut-larut lama membuat eksodus warga di bumi Cendrawasih semakin mengkhawatirkan. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Dikutip dari tribunnews.com, Sebi Sambom mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok yang berada di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal yang baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB atau yang mungkin kita lebih kenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM alias KKB begitu ya, Goliat Tabuni. Ini menyatakan bertanggung jawab penuh Tribuners atas konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia yang sampai sekarang juga belum selesai. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers kedua yang dikeluarkan oleh manajemen markas Pusat Komnas TPNPB melalui juru bicaranya Sebi Sambom pada Kamis 29 Mei 2025. Dalam pernyataannya ini, Goliat Tabuni siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Tapi ia kemudian menegaskan bahwa aksi bersenjata yang dilakukan TPNPB adalah bentuk pembelaan diri atas apa yang mereka klaim sebagai penjajahan dan perampasan wilayah oleh pihak asing. Tabuni mengatakan bahwa wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak ini telah ditetapkan sebagai medan perang dan konflik akan terus berlanjut hingga pemerintah Indonesia mau mengakui kemerdekaan Papua yang menurut mereka telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Sementara itu, Panglima TPNPB Kodam Ilaga, Penny Murib, dan Komandan Lapangan Kelambua Waker ini juga melaporkan bahwa konflik bersenjata pecah Tribuners di wilayah Puncak Ilaga pada 21 Mei yang menyebabkan jatuhnya sejumlah korban dari kalangan sipil. Warga sendiri dilaporkan saat ini telah mengungsi ke hutan, ke kampung-kampung sekitar hingga ke kota Ilaga demi mencari perlindungan. Menurut mereka, operasi militer yang dilakukan secara senyap oleh aparat Indonesia pada 20
21 Mei ini dituding memicu gelombang pengungsian dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Mereka juga kemudian menyerukan adanya keterlibatan lembaga internasional untuk bisa memantau kondisi warga sipil yang terdampak. Tidak hanya itu saja, Tribuners, Komandan Operasi Umum TPNPB Setanah Papua, Leka Gaktelenggen, ini juga menyampaikan pesannya kepada Presiden Prabowo Subianto, yang mana menurutnya meskipun Presiden Prabowo ini pernah menyatakan niat menyelesaikan masalah Papua secara damai, tapi nyatanya pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, Goliat kemudian menyerukan kepada Presiden Prabowo serta komunitas internasional untuk bisa membuka dialog dan juga perundingan internasional ya, yang nantinya dimediasi oleh PBB untuk menyelesaikan akar persoalan politik dan pelanggaran hukum internasional terkait status Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ancaman baru dari TPNPB OPM terhadap pejabat daerah Papua menjadi sorotan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka melayangkan peringatan keras kepada para pejabat pemerintahan di Papua, termasuk gubernur, bupati, wali kota, serta anggota DPRD. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa pihaknya akan menganggap para pejabat tersebut sebagai target serangan jika tetap mendukung pemerintah Indonesia. Sebi juga meminta kepala daerah menghentikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto karena menurutnya kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperburuk kondisi keamanan dan di Papua. Sebelumnya, TPNPB OPM untuk membuka ruang dialog dengan Presiden Prabowo Subianto, namun dengan syarat bahwa perundingan tersebut fasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lembaga internasional netral lainnya. Menyampaikan nih negara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dengan seluruh negara tua seperti Amerika dan lain negara lain bisa akui dan perhatikan kami di Papua. Panglima TPNPB, OPM menyatakan bertanggung jawab atas konflik bersenjata kontra aparat keamanan Indonesia. Mereka menyebut siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Di sisi lain, OPM merasa kecewa terhadap Presiden Prabowo yang pernah berjanji akan menyelesaikan konflik Papua. Namun pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, OPM mengajak Prabowo melakukan dialog yang dimediasi oleh PBB. Papua ini seperti, tapi negara Indonesia ini semua bom lain-lain juga, di lain-lain. Kapal lain-lain itu dari negara tua, Amerika seperti negara tua. Kita perhatikan kami dan Prabowo ini aturan dan pakai udan-udan atau tidak. Itu saya sampaikan, kita harus di Papua, orang Papua, Rabu Kredin kami pesisir maupun pantai bisa perhatikan dan kami siksa-siksa di gereja, pembakaran gereja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka mengatakan mereka bersedia berunding dengan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan mengakhiri perang di Papua. Namun Sebi menyampaikan tawaran kepada Indonesia untuk satu meja keperundingan bukan tanpa syarat. Kata dia, jika pemerintah Indonesia menyepakati untuk berunding, perlu pihak ketiga yang menjadi moderator. Jika Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami, maka harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia ataupun sebuah negara netral yang siap memfasilitasi kami untuk duduk di meja perundingan, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangannya Jumat 11 Juli 2025. Menurutnya, perundingan akan memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi Papua masyarakat. Apalagi kata dia, konflik bersenjata antara TPNPB OPM dengan pasukan keamanan Tentara Nasional Indonesia, TNI Polri, yang sudah berlarut-larut lama membuat
eksodus warga di bumi Cendrawasih semakin mengkhawatirkan. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Dikutip dari tribunnews.com, Sebi Sambom mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok yang berada di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal yang baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB atau yang mungkin kita lebih kenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM alias KKB begitu ya, Goliat Tabuni. Ini menyatakan bertanggung jawab penuh Tribuners atas konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia yang sampai sekarang juga belum selesai. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers kedua yang dikeluarkan oleh manajemen markas Pusat Komnas TPNPB melalui juru bicaranya Sebi Sambom pada Kamis 29 Mei 2025. Dalam pernyataannya ini, Goliat Tabuni siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Tapi ia kemudian menegaskan bahwa aksi bersenjata yang dilakukan TPNPB adalah bentuk pembelaan diri atas apa yang mereka klaim sebagai penjajahan dan perampasan wilayah oleh pihak asing. Tabuni mengatakan bahwa wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak ini telah ditetapkan sebagai medan perang dan konflik akan terus berlanjut hingga pemerintah Indonesia mau mengakui kemerdekaan Papua yang menurut mereka telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Sementara itu Panglima TPNPB Kodam Ilaga, Penny Murib, dan Komandan Lapangan Kelambua Waker ini juga melaporkan bahwa konflik bersenjata pecah Tribuners di wilayah Puncak Ilaga pada 21 Mei yang menyebabkan jatuhnya sejumlah korban dari kalangan sipil. Warga sendiri dilaporkan saat ini telah mengungsi ke hutan, ke kampung-kampung sekitar hingga ke kota Ilaga demi mencari perlindungan. Menurut mereka, operasi militer yang dilakukan secara senyap oleh aparat Indonesia pada 21 Mei ini dituding memicu gelombang pengungsian dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Mereka juga kemudian menyerukan adanya keterlibatan lembaga internasional untuk bisa memantau kondisi warga sipil yang terdampak. Tidak hanya itu saja, Tribuners, Komandan Operasi Umum TPNPB Setanah Papua, Leka Gaktelenggen, ini juga menyampaikan pesannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Yang mana menurutnya meskipun Presiden Prabowo ini pernah menyatakan niat menyelesaikan masalah Papua secara damai, tapi nyatanya pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespon situasi ini, Goliat kemudian menyerukan kepada Presiden Prabowo serta komunitas internasional untuk bisa membuka dialog dan juga perundingan internasional ya yang nantinya dimediasi oleh PBB untuk menyelesaikan akar persoalan politik dan pelanggaran hukum internasional terkait status Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ancaman baru dari TPNPB OPM terhadap pejabat daerah Papua menjadi sorotan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka melayangkan peringatan keras kepada para pejabat pemerintahan di Papua, termasuk gubernur, bupati, wali kota, serta anggota DPRD. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa pihaknya akan menganggap para pejabat tersebut sebagai target serangan jika tetap mendukung pemerintah Indonesia. Sebi juga
meminta kepala daerah menghentikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto karena menurutnya kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperburuk kondisi keamanan dan di Papua. Sebelumnya, TPNPB OPM untuk membuka ruang dialog dengan Presiden Prabowo Subianto. Namun dengan syarat bahwa perundingan tersebut fasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lembaga internasional netral lainnya. Menyampaikan nih negara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dengan seluruh negara tua seperti Amerika dan lain negara lain bisa akui dan perhatikan kami di Papua. Panglima TPNPB, OPM menyatakan bertanggung jawab atas konflik bersenjata kontra aparat keamanan Indonesia. Mereka menyebut siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Di sisi lain, OPM merasa kecewa terhadap Presiden Prabowo yang pernah berjanji akan menyelesaikan konflik Papua. Namun pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, OPM mengajak Prabowo melakukan dialog yang dimediasi oleh PBB. Papua ini seperti, tapi negara Indonesia ini semua bom lain-lain juga, di lain-lain. Kapal lain-lain itu dari negara tua Amerika seperti negara tua. Kita perhatikan kami dan Prabowo ini aturan dan pakai udan-udan atau tidak. Itu saya sampaikan, kita harus di Papua, orang Papua, Rabu Kredin kami pesisir maupun pantai bisa perhatikan dan kami siksa-siksa di gereja, pembakaran gereja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka mengatakan mereka bersedia berunding dengan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan mengakhiri perang di Papua. Namun Sebi menyampaikan tawaran kepada Indonesia untuk satu meja keperundingan bukan tanpa syarat. Kata dia, jika pemerintah Indonesia menyepakati untuk berunding, perlu pihak ketiga yang menjadi moderator. Jika Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami, maka harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia ataupun sebuah negara netral yang siap memfasilitasi kami untuk duduk di meja perundingan, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangannya Jumat 11 Juli 2025. Menurutnya, perundingan akan memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi Papua masyarakat. Apalagi kata dia, konflik bersenjata antara TPNPB OPM dengan pasukan keamanan Tentara Nasional Indonesia, TNI Polri, yang sudah berlarut-larut lama membuat eksodus warga di bumi Cendrawasih semakin mengkhawatirkan. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Dikutip dari tribunnews.com, Sebi Sambom mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok yang berada di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal yang baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun
pun termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB atau yang mungkin kita lebih kenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM alias KKB begitu ya, Goliat Tabuni. Ini menyatakan bertanggung jawab penuh Tribuners atas konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia yang sampai sekarang juga belum selesai. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers kedua yang dikeluarkan oleh manajemen markas Pusat Komnas TPNPB melalui juru bicaranya Sebi Sambom pada Kamis 29 Mei 2025. Dalam pernyataannya ini, Goliat Tabuni siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Tapi ia kemudian menegaskan bahwa aksi bersenjata yang dilakukan TPNPB adalah bentuk pembelaan diri atas apa yang mereka klaim sebagai penjajahan dan perampasan wilayah oleh pihak asing. Tabuni mengatakan bahwa wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak ini telah ditetapkan sebagai medan perang dan konflik akan terus berlanjut hingga pemerintah Indonesia mau mengakui kemerdekaan Papua yang menurut mereka telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Sementara itu Panglima TPNPB Kodam Ilaga, Penny Murib, dan Komandan Lapangan Kelambua Waker ini juga melaporkan bahwa konflik bersenjata pecah Tribuners di wilayah Puncak Ilaga pada 21 Mei yang menyebabkan jatuhnya sejumlah korban dari kalangan sipil. Warga sendiri dilaporkan saat ini telah mengungsi ke hutan, ke kampung-kampung sekitar hingga ke kota Ilaga demi mencari perlindungan. Menurut mereka, operasi militer yang dilakukan secara senyap oleh aparat Indonesia pada 21 Mei ini dituding memicu gelombang pengungsian dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Mereka juga kemudian menyerukan adanya keterlibatan lembaga internasional untuk bisa memantau kondisi warga sipil yang terdampak. Tidak hanya itu saja, Tribuners, Komandan Operasi Umum TPNPB Setanah Papua, Leka Gaktelenggen, ini juga menyampaikan pesannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Yang mana menurutnya meskipun Presiden Prabowo ini pernah menyatakan niat menyelesaikan masalah Papua secara damai, tapi nyatanya pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, Goliat kemudian menyerukan kepada Presiden Prabowo serta komunitas internasional untuk bisa membuka dialog dan juga perundingan internasional ya yang nantinya dimediasi oleh PBB untuk menyelesaikan akar persoalan politik dan pelanggaran hukum internasional terkait status Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ancaman baru dari TPNPB OPM terhadap pejabat daerah Papua menjadi sorotan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka melayangkan peringatan keras kepada para pejabat pemerintahan di Papua, termasuk gubernur, bupati, wali kota, serta anggota DPRD. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa pihaknya akan menganggap para pejabat tersebut sebagai target serangan jika tetap mendukung pemerintah Indonesia. Sebi juga meminta kepala daerah menghentikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto karena menurutnya kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperburuk kondisi keamanan dan di Papua. Sebelumnya, TPNPB OPM untuk membuka ruang dialog dengan Presiden Prabowo Subianto, namun dengan syarat bahwa perundingan tersebut fasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lembaga internasional netral lainnya. Menyampaikan nih negara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dengan seluruh negara tua seperti Amerika dan lain negara lain bisa akui dan perhatikan kami di Papua. Panglima TPNPB OPM menyatakan bertanggung jawab atas konflik bersenjata kontra aparat keamanan Indonesia. Mereka menyebut siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Di sisi lain, OPM merasa kecewa terhadap Presiden Prabowo yang pernah berjanji akan menyelesaikan konflik Papua. Namun pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini,
OPM mengajak Prabowo melakukan dialog yang dimediasi oleh PBB. Papua ini seperti, tapi negara Indonesia ini semua bom lain-lain juga, di lain-lain, kapal lain-lain. Itu dari negara tua, Amerika seperti negara tua. Kita perhatikan kami dan Prabowo ini aturan dan pakai udan-udan atau tidak. Itu saya sampaikan, kita harus di Papua, orang Papua, Rabu kredit kami pesisir maupun pantai bisa perhatikan dan kami siksa-siksa di gereja, pembakaran gereja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka mengatakan mereka bersedia berunding dengan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan mengakhiri perang di Papua. Namun Sebi menyampaikan tawaran kepada Indonesia untuk satu meja keperundingan bukan tanpa syarat. Kata dia, jika pemerintah Indonesia menyepakati untuk berunding, perlu pihak ketiga yang menjadi moderator. Jika Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami, maka harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia ataupun sebuah negara netral yang siap memfasilitasi kami untuk duduk di meja perundingan, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangannya Jumat 11 Juli 2025. Menurutnya, perundingan akan memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi Papua masyarakat. Apalagi kata dia, konflik bersenjata antara TPNPB OPM dengan pasukan keamanan Tentara Nasional Indonesia, TNI Polri, yang sudah berlarut-larut lama membuat eksodus warga di bumi Cendrawasih semakin mengkhawatirkan. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Dikutip dari tribunnews.com, Sebi Sambom mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok yang berada di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal yang baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB atau yang mungkin kita lebih kenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM alias KKB begitu ya, Goliat Tabuni. Ini menyatakan bertanggung jawab penuh Tribuners atas konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia yang sampai sekarang juga belum selesai. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers kedua yang dikeluarkan oleh manajemen markas Pusat Komnas TPNPB melalui juru bicaranya Sebi Sambom pada Kamis 29 Mei 2025. Dalam pernyataannya ini, Goliat Tabuni siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Tapi ia kemudian menegaskan bahwa aksi bersenjata yang dilakukan TPNPB adalah bentuk pembelaan diri atas apa yang mereka klaim sebagai penjajahan dan perampasan wilayah oleh pihak asing. Tabuni mengatakan bahwa wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak ini telah ditetapkan sebagai medan perang dan konflik akan terus berlanjut hingga pemerintah Indonesia mau mengakui kemerdekaan Papua yang menurut mereka telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Sementara itu Panglima TPNPB Kodam Ilaga, Penny Murib, dan Komandan Lapangan Kelambua Waker ini juga melaporkan bahwa konflik bersenjata pecah Tribuners di wilayah Puncak Ilaga pada 21 Mei yang menyebabkan jatuhnya sejumlah korban dari kalangan sipil. Warga sendiri dilaporkan saat ini telah mengungsi ke hutan, ke kampung-kampung sekitar hingga ke kota Ilaga demi mencari perlindungan. Menurut mereka, operasi militer yang dilakukan secara senyap oleh aparat Indonesia pada 20
21 Mei ini dituding memicu gelombang pengungsian dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Mereka juga kemudian menyerukan adanya keterlibatan lembaga internasional untuk bisa memantau kondisi warga sipil yang terdampak. Tidak hanya itu saja, Tribuners, Komandan Operasi Umum TPNPB Setanah Papua, Leka Gaktelenggen, ini juga menyampaikan pesannya kepada Presiden Prabowo Subianto, yang mana menurutnya meskipun Presiden Prabowo ini pernah menyatakan niat menyelesaikan masalah Papua secara damai, tapi nyatanya pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, Goliat kemudian menyerukan kepada Presiden Prabowo serta komunitas internasional untuk bisa membuka dialog dan juga perundingan internasional ya, yang nantinya dimediasi oleh PBB untuk menyelesaikan akar persoalan politik dan pelanggaran hukum internasional terkait status Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ancaman baru dari TPNPB OPM terhadap pejabat daerah Papua menjadi sorotan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka melayangkan peringatan keras kepada para pejabat pemerintahan di Papua, termasuk gubernur, bupati, wali kota, serta anggota DPRD. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa pihaknya akan menganggap para pejabat tersebut sebagai target serangan jika tetap mendukung pemerintah Indonesia. Sebi juga meminta kepala daerah menghentikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto karena menurutnya kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperburuk kondisi keamanan dan di Papua. Sebelumnya, TPNPB OPM untuk membuka ruang dialog dengan Presiden Prabowo Subianto, namun dengan syarat bahwa perundingan tersebut fasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lembaga internasional netral lainnya. Menyampaikan nih negara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dengan seluruh negara tua seperti Amerika dan lain negara lain bisa akui dan perhatikan kami di Papua. Panglima TPNPB, OPM menyatakan bertanggung jawab atas konflik bersenjata kontra aparat keamanan Indonesia. Mereka menyebut siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Di sisi lain, OPM merasa kecewa terhadap Presiden Prabowo yang pernah berjanji akan menyelesaikan konflik Papua. Namun pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, OPM mengajak Prabowo melakukan dialog yang dimediasi oleh PBB. Papua ini seperti, tapi negara Indonesia ini semua bom lain-lain juga, di lain-lain, kapal lain-lain. Itu dari negara tua, Amerika seperti negara tua. Kita perhatikan kami dan Prabowo ini aturan dan pakai udan-udan atau tidak. Itu saya sampaikan, kita harus di Papua, orang Papua, Rabu Kredin kami pesisir maupun pantai bisa perhatikan dan kami siksa-siksa di gereja, pembakaran gereja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka mengatakan mereka bersedia berunding dengan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan mengakhiri perang di Papua. Namun Sebi menyampaikan tawaran kepada Indonesia untuk satu meja keperundingan bukan tanpa syarat. Kata dia, jika pemerintah Indonesia menyepakati untuk berunding, perlu pihak ketiga yang menjadi moderator. Jika Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami, maka harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia ataupun sebuah negara netral yang siap memfasilitasi kami untuk duduk di meja perundingan, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangannya Jumat 11 Juli 2025. Menurutnya, perundingan akan memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi Papua masyarakat. Apalagi kata dia, konflik bersenjata antara TPNPB OPM dengan pasukan keamanan Tentara Nasional Indonesia, TNI Polri, yang sudah berlarut-larut lama membuat
eksodus warga di bumi Cendrawasih semakin mengkhawatirkan. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPN-PB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Dikutip dari tribunnews.com, Sebi Sambom mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok yang berada di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal yang baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPN-PB atau yang mungkin kita lebih kenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM alias KKB begitu ya, Goliath Tabuni. Ini menyatakan bertanggung jawab penuh Tribuners atas konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia yang sampai sekarang juga belum selesai. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers kedua yang dikeluarkan oleh manajemen markas Pusat Komnas TPN-PB melalui juru bicaranya Sebi Sambom pada Kamis 29 Mei 2025. Dalam pernyataannya ini, Goliath Tabuni siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Tapi ia kemudian menegaskan bahwa aksi bersenjata yang dilakukan TPN-PB adalah bentuk pembelaan diri atas apa yang mereka klaim sebagai penjajahan dan perampasan wilayah oleh pihak asing. Tabuni mengatakan bahwa wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak ini telah ditetapkan sebagai medan perang dan konflik akan terus berlanjut hingga pemerintah Indonesia mau mengakui kemerdekaan Papua yang menurut mereka telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Sementara itu Panglima TPN-PB Kodam Ilaga, Penny Murib, dan Komandan Lapangan Kelambua Waker ini juga melaporkan bahwa konflik bersenjata pecah Tribuners di wilayah Puncak Ilaga pada 21 Mei yang menyebabkan jatuhnya sejumlah korban dari kalangan sipil. Warga sendiri dilaporkan saat ini telah mengungsi ke hutan, ke kampung-kampung sekitar hingga ke kota Ilaga demi mencari perlindungan. Menurut mereka, operasi militer yang dilakukan secara senyap oleh aparat Indonesia pada 21 Mei ini dituding memicu gelombang pengungsian dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Mereka juga kemudian menyerukan adanya keterlibatan lembaga internasional untuk bisa memantau kondisi warga sipil yang terdampak. Tidak hanya itu saja, Tribuners, Komandan Operasi Umum TPN-PB Setanah Papua, Leka Gaktelenggen, ini juga menyampaikan pesannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Yang mana menurutnya meskipun Presiden Prabowo ini pernah menyatakan niat menyelesaikan masalah Papua secara damai, tapi nyatanya pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, Goliath kemudian menyerukan kepada Presiden Prabowo serta komunitas internasional untuk bisa membuka dialog dan juga perundingan internasional ya yang nantinya dimediasi oleh PBB untuk menyelesaikan akar persoalan politik dan pelanggaran hukum internasional terkait status Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ancaman baru dari TPN-PB OPM terhadap pejabat daerah Papua menjadi sorotan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka melayangkan peringatan keras kepada para pejabat pemerintahan di Papua, termasuk gubernur, bupati, wali kota, serta anggota DPRD. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa pihaknya akan menganggap para pejabat tersebut sebagai target serangan jika tetap mendukung pemerintah Indonesia. Sebi juga
meminta kepala daerah menghentikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto karena menurutnya kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperburuk kondisi keamanan dan di Papua. Sebelumnya, TPNPB OPM untuk membuka ruang dialog dengan Presiden Prabowo Subianto. Namun dengan syarat bahwa perundingan tersebut fasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lembaga internasional netral lainnya. Menyampaikan nih negara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dengan seluruh negara tua seperti Amerika dan lain negara lain bisa akui dan perhatikan kami di Papua. Panglima TPNPB, OPM menyatakan bertanggung jawab atas konflik bersenjata kontra aparat keamanan Indonesia. Mereka menyebut siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Di sisi lain, OPM merasa kecewa terhadap Presiden Prabowo yang pernah berjanji akan menyelesaikan konflik Papua. Namun pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespon situasi ini, OPM mengajak Prabowo melakukan dialog yang dimediasi oleh PBB. Papua ini seperti, tapi negara Indonesia ini semua bom lain-lain juga, di lain-lain, kapal lain-lain. Itu dari negara tua, Amerika seperti negara tua. Kita perhatikan kami dan Prabowo ini aturan dan pakai udan-udan atau tidak. Itu saya sampaikan, kita harus di Papua, orang Papua, Rabu Kredin kami pesisir maupun pantai bisa perhatikan dan kami siksa-siksa di gereja, pembakaran gereja. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka mengatakan mereka bersedia berunding dengan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan mengakhiri perang di Papua. Namun SEBI menyampaikan tawaran kepada Indonesia untuk satu meja keperundingan bukan tanpa syarat. Kata dia, jika pemerintah Indonesia menyepakati untuk berunding, perlu pihak ketiga yang menjadi moderator. Jika Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami, maka harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia ataupun sebuah negara netral yang siap memfasilitasi kami untuk duduk di meja perundingan, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangannya Jumat 11 Juli 2025. Menurutnya, perundingan akan memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi Papua masyarakat. Apalagi kata dia, konflik bersenjata antara TPNPB OPM dengan pasukan keamanan Tentara Nasional Indonesia, TNI Polri, yang sudah berlarut-larut lama membuat eksodus warga di bumi Cendrawasih semakin mengkhawatirkan. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Dikutip dari tribunnews.com, Sebi Sambom mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok yang berada di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal yang baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun
tahun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB atau yang mungkin kita lebih kenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM alias KKB begitu ya, Goliat Tabuni. Ini menyatakan bertanggung jawab penuh Tribuners atas konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia yang sampai sekarang juga belum selesai. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers kedua yang dikeluarkan oleh manajemen markas Pusat Komnas TPNPB melalui juru bicaranya Sebi Sambom pada Kamis 29 Mei 2025. Dalam pernyataannya ini, Goliat Tabuni siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Tapi ia kemudian menegaskan bahwa aksi bersenjata yang dilakukan TPNPB adalah bentuk pembelaan diri atas apa yang mereka klaim sebagai penjajahan dan perampasan wilayah oleh pihak asing. Tabuni mengatakan bahwa wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak ini telah ditetapkan sebagai medan perang dan konflik akan terus berlanjut hingga pemerintah Indonesia mau mengakui kemerdekaan Papua yang menurut mereka telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Sementara itu Panglima TPNPB Kodam Ilaga, Penny Murib, dan Komandan Lapangan Kelambua Waker ini juga melaporkan bahwa konflik bersenjata pecah Tribuners di wilayah Puncak Ilaga pada 21 Mei yang menyebabkan jatuhnya sejumlah korban dari kalangan sipil. Warga sendiri dilaporkan saat ini telah mengungsi ke hutan, ke kampung-kampung sekitar hingga ke kota Ilaga demi mencari perlindungan. Menurut mereka, operasi militer yang dilakukan secara senyap oleh aparat Indonesia pada 21 Mei ini dituding memicu gelombang pengungsian dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Mereka juga kemudian menyerukan adanya keterlibatan lembaga internasional untuk bisa memantau kondisi warga sipil yang terdampak. Tidak hanya itu saja, Tribuners, Komandan Operasi Umum TPNPB Setanah Papua, Leka Gaktelenggen, ini juga menyampaikan pesannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Yang mana menurutnya meskipun Presiden Prabowo ini pernah menyatakan niat menyelesaikan masalah Papua secara damai, tapi nyatanya pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespon situasi ini, Goliat kemudian menyerukan kepada Presiden Prabowo serta komunitas internasional untuk bisa membuka dialog dan juga perundingan internasional ya yang nantinya dimediasi oleh PBB untuk menyelesaikan akar persoalan politik dan pelanggaran hukum internasional terkait status Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ancaman baru dari TPNPB OPM terhadap pejabat daerah Papua menjadi sorotan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka melayangkan peringatan keras kepada para pejabat pemerintahan di Papua, termasuk gubernur, bupati, wali kota, serta anggota DPRD. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa pihaknya akan menganggap para pejabat tersebut sebagai target serangan jika tetap mendukung pemerintah Indonesia. Sebi juga meminta kepala daerah menghentikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto karena menurutnya kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperburuk kondisi keamanan dan di Papua. Sebelumnya, TPNPB OPM untuk membuka ruang dialog dengan Presiden Prabowo Subianto, namun dengan syarat bahwa perundingan tersebut fasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lembaga internasional netral lainnya. Menyampaikan nih negara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dengan seluruh negara tua seperti Amerika dan lain negara lain bisa akui dan perhatikan kami di Papua. Panglima TPNPB OPM menyatakan bertanggung jawab atas konflik bersenjata kontra aparat keamanan Indonesia. Mereka menyebut siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Di sisi lain, OPM merasa kecewa terhadap Presiden Prabowo yang pernah berjanji akan menyelesaikan konflik Papua. Namun pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespon situasi ini,
OPM mengajak Prabowo melakukan dialog yang dimediasi oleh PBB. Papua ini seperti, tapi negara Indonesia ini semua bom lain-lain juga, di lain-lain, kapal lain-lain. Itu dari negara tua, Amerika seperti negara tua. Kita perhatikan kami dan Prabowo ini aturan dan pakai udan-udan atau tidak. Itu saya sampaikan. Kita harus di Papua, orang Papua, Rabu kredit kami pesisir maupun pantai bisa perhatikan dan kami siksa-siksa di gereja, pembakaran gereja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka mengatakan mereka bersedia berunding dengan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan mengakhiri perang di Papua. Namun Sebi menyampaikan tawaran kepada Indonesia untuk satu meja keperundingan bukan tanpa syarat. Kata dia, jika pemerintah Indonesia menyepakati untuk berunding, perlu pihak ketiga yang menjadi moderator. Jika Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami, maka harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia ataupun sebuah negara netral yang siap memfasilitasi kami untuk duduk di meja perundingan, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangannya Jumat 11 Juli 2025. Menurutnya, perundingan akan memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi Papua masyarakat. Apalagi kata dia, konflik bersenjata antara TPNPB OPM dengan pasukan keamanan Tentara Nasional Indonesia, TNI Polri, yang sudah berlarut-larut lama membuat eksodus warga di bumi Cendrawasih semakin mengkhawatirkan. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Dikutip dari tribunnews.com, Sebi Sambom mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok yang berada di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal yang baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB atau yang mungkin kita lebih kenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM alias KKB begitu ya, Goliat Tabuni. Ini menyatakan bertanggung jawab penuh Tribuners atas konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia yang sampai sekarang juga belum selesai. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers kedua yang dikeluarkan oleh manajemen markas Pusat Komnas TPNPB melalui juru bicaranya Sebi Sambom pada Kamis 29 Mei 2025. Dalam pernyataannya ini, Goliat Tabuni siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Tapi ia kemudian menegaskan bahwa aksi bersenjata yang dilakukan TPNPB adalah bentuk pembelaan diri atas apa yang mereka klaim sebagai penjajahan dan perampasan wilayah oleh pihak asing. Tabuni mengatakan bahwa wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak ini telah ditetapkan sebagai medan perang dan konflik akan terus berlanjut hingga pemerintah Indonesia mau mengakui kemerdekaan Papua yang menurut mereka telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Sementara itu, Panglima TPNPB Kodam Ilaga, Penny Murib, dan Komandan Lapangan Kelambua Waker ini juga melaporkan bahwa konflik bersenjata pecah Tribuners di wilayah Puncak Ilaga pada 21 Mei yang menyebabkan jatuhnya sejumlah korban dari kalangan sipil. Warga sendiri dilaporkan saat ini telah mengungsi ke hutan, ke kampung-kampung sekitar hingga ke kota Ilaga demi mencari perlindungan. Menurut mereka, operasi militer yang dilakukan secara senyap oleh aparat Indonesia pada 20
21 Mei ini dituding memicu gelombang pengungsian dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Mereka juga kemudian menyerukan adanya keterlibatan lembaga internasional untuk bisa memantau kondisi warga sipil yang terdampak. Tidak hanya itu saja, Tribuners, Komandan Operasi Umum TPNPB Setanah Papua, Leka Gaktelenggen, ini juga menyampaikan pesannya kepada Presiden Prabowo Subianto, yang mana menurutnya meskipun Presiden Prabowo ini pernah menyatakan niat menyelesaikan masalah Papua secara damai, tapi nyatanya pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, Goliat kemudian menyerukan kepada Presiden Prabowo serta komunitas internasional untuk bisa membuka dialog dan juga perundingan internasional ya, yang nantinya dimediasi oleh PBB untuk menyelesaikan akar persoalan politik dan pelanggaran hukum internasional terkait status Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ancaman baru dari TPNPB OPM terhadap pejabat daerah Papua menjadi sorotan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka melayangkan peringatan keras kepada para pejabat pemerintahan di Papua, termasuk gubernur, bupati, wali kota, serta anggota DPRD. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa pihaknya akan menganggap para pejabat tersebut sebagai target serangan jika tetap mendukung pemerintah Indonesia. Sebi juga meminta kepala daerah menghentikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto karena menurutnya kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperburuk kondisi keamanan dan di Papua. Sebelumnya, TPNPB OPM untuk membuka ruang dialog dengan Presiden Prabowo Subianto, namun dengan syarat bahwa perundingan tersebut fasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lembaga internasional netral lainnya. Menyampaikan nih negara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dengan seluruh negara tua seperti Amerika dan lain negara lain bisa akui dan perhatikan kami di Papua. Panglima TPNPB, OPM menyatakan bertanggung jawab atas konflik bersenjata kontra aparat keamanan Indonesia. Mereka menyebut siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Di sisi lain, OPM merasa kecewa terhadap Presiden Prabowo yang pernah berjanji akan menyelesaikan konflik Papua. Namun pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, OPM mengajak Prabowo melakukan dialog yang dimediasi oleh PBB. Papua ini seperti, tapi negara Indonesia ini semua bom lain-lain juga, di lain-lain, kapal lain-lain. Itu dari negara tua, Amerika seperti negara tua. Kita perhatikan kami dan Prabowo ini aturan dan pakai udan-udan atau tidak. Itu saya sampaikan, kita harus di Papua, orang Papua, Rabu Kredin kami pesisir maupun pantai bisa perhatikan dan kami siksa-siksa di gereja, pembakaran gereja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka mengatakan mereka bersedia berunding dengan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan mengakhiri perang di Papua. Namun Sebi menyampaikan tawaran kepada Indonesia untuk satu meja keperundingan bukan tanpa syarat. Kata dia, jika pemerintah Indonesia menyepakati untuk berunding, perlu pihak ketiga yang menjadi moderator. Jika Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami, maka harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia ataupun sebuah negara netral yang siap memfasilitasi kami untuk duduk di meja perundingan, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangannya Jumat 11 Juli 2025. Menurutnya, perundingan akan memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi Papua masyarakat. Apalagi kata dia, konflik bersenjata antara TPNPB OPM dengan Pasukan Keamanan Tentara Nasional Indonesia, TNI Polri, yang sudah berlarut-larut lama membuat
eksodus warga di bumi Cendrawasih semakin mengkhawatirkan. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPN-PB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Dikutip dari tribunnews.com, Sebi Sambom mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok yang berada di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal yang baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPN-PB atau yang mungkin kita lebih kenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM alias KKB begitu ya, Goliath Tabuni. Ini menyatakan bertanggung jawab penuh Tribuners atas konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia yang sampai sekarang juga belum selesai. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers kedua yang dikeluarkan oleh manajemen markas Pusat Komnas TPN-PB melalui juru bicaranya Sebi Sambom pada Kamis 29 Mei 2025. Dalam pernyataannya ini, Goliath Tabuni siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Tapi ia kemudian menegaskan bahwa aksi bersenjata yang dilakukan TPN-PB adalah bentuk pembelaan diri atas apa yang mereka klaim sebagai penjajahan dan perampasan wilayah oleh pihak asing. Tabuni mengatakan bahwa wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak ini telah ditetapkan sebagai medan perang dan konflik akan terus berlanjut hingga pemerintah Indonesia mau mengakui kemerdekaan Papua yang menurut mereka telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Sementara itu Panglima TPN-PB Kodam Ilaga, Penny Murib, dan Komandan Lapangan Kelambua Waker ini juga melaporkan bahwa konflik bersenjata pecah Tribuners di wilayah Puncak Ilaga pada 21 Mei yang menyebabkan jatuhnya sejumlah korban dari kalangan sipil. Warga sendiri dilaporkan saat ini telah mengungsi ke hutan, ke kampung-kampung sekitar hingga ke kota Ilaga demi mencari perlindungan. Menurut mereka, operasi militer yang dilakukan secara senyap oleh aparat Indonesia pada 21 Mei ini dituding memicu gelombang pengungsian dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Mereka juga kemudian menyerukan adanya keterlibatan lembaga internasional untuk bisa memantau kondisi warga sipil yang terdampak. Tidak hanya itu saja, Tribuners, Komandan Operasi Umum TPN-PB Setanah Papua, Leka Gaktelenggen, ini juga menyampaikan pesannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Yang mana menurutnya meskipun Presiden Prabowo ini pernah menyatakan niat menyelesaikan masalah Papua secara damai, tapi nyatanya pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespon situasi ini, Goliath kemudian menyerukan kepada Presiden Prabowo serta komunitas internasional untuk bisa membuka dialog dan juga perundingan internasional ya yang nantinya dimediasi oleh PBB untuk menyelesaikan akar persoalan politik dan pelanggaran hukum internasional terkait status Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ancaman baru dari TPN-PB OPM terhadap pejabat daerah Papua menjadi sorotan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka melayangkan peringatan keras kepada para pejabat pemerintahan di Papua, termasuk gubernur, bupati, wali kota, serta anggota DPRD. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa pihaknya akan menganggap para pejabat tersebut sebagai target serangan jika tetap mendukung pemerintah Indonesia. Sebi juga
meminta kepala daerah menghentikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto karena menurutnya kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperburuk kondisi keamanan dan di Papua. Sebelumnya, TPNPB OPM untuk membuka ruang dialog dengan Presiden Prabowo Subianto. Namun dengan syarat bahwa perundingan tersebut fasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lembaga internasional netral lainnya. Menyampaikan nih negara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dengan seluruh negara tua seperti Amerika dan lain negara lain bisa akui dan perhatikan kami di Papua. Panglima TPNPB, OPM menyatakan bertanggung jawab atas konflik bersenjata kontra aparat keamanan Indonesia. Mereka menyebut siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Di sisi lain, OPM merasa kecewa terhadap Presiden Prabowo yang pernah berjanji akan menyelesaikan konflik Papua. Namun pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, OPM mengajak Prabowo melakukan dialog yang dimediasi oleh PBB. Papua ini seperti, tapi negara Indonesia ini semua bom lain-lain juga, di lain-lain. Kapal lain-lain itu dari negara tua Amerika seperti negara tua. Kita perhatikan kami dan Prabowo ini aturan dan pakai udan-udan atau tidak. Itu saya sampaikan, kita harus di Papua, orang Papua, Rabu Kredin kami pesisir maupun pantai bisa perhatikan dan kami siksa-siksa di gereja, pembakaran gereja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka mengatakan mereka bersedia berunding dengan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan mengakhiri perang di Papua. Namun SEBI menyampaikan tawaran kepada Indonesia untuk satu meja keperundingan bukan tanpa syarat. Kata dia, jika pemerintah Indonesia menyepakati untuk berunding, perlu pihak ketiga yang menjadi moderator. Jika Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami, maka harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia ataupun sebuah negara netral yang siap memfasilitasi kami untuk duduk di meja perundingan, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangannya Jumat 11 Juli 2025. Menurutnya, perundingan akan memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi Papua masyarakat. Apalagi kata dia, konflik bersenjata antara TPNPB OPM dengan pasukan keamanan Tentara Nasional Indonesia, TNI Polri, yang sudah berlarut-larut lama membuat eksodus warga di bumi Cendrawasih semakin mengkhawatirkan. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Dikutip dari tribunnews.com, Sebi Sambom mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok yang berada di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal yang baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Maruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun
pun termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB atau yang mungkin kita lebih kenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM alias KKB begitu ya, Goliat Tabuni. Ini menyatakan bertanggung jawab penuh Tribuners atas konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia yang sampai sekarang juga belum selesai. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers kedua yang dikeluarkan oleh manajemen markas Pusat Komnas TPNPB melalui juru bicaranya Sebi Sambom pada Kamis 29 Mei 2025. Dalam pernyataannya ini, Goliat Tabuni siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Tapi ia kemudian menegaskan bahwa aksi bersenjata yang dilakukan TPNPB adalah bentuk pembelaan diri atas apa yang mereka klaim sebagai penjajahan dan perampasan wilayah oleh pihak asing. Tabuni mengatakan bahwa wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak ini telah ditetapkan sebagai medan perang dan konflik akan terus berlanjut hingga pemerintah Indonesia mau mengakui kemerdekaan Papua yang menurut mereka telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Sementara itu Panglima TPNPB Kodam Ilaga, Penny Murib, dan Komandan Lapangan Kelambua Waker ini juga melaporkan bahwa konflik bersenjata pecah Tribuners di wilayah Puncak Ilaga pada 21 Mei yang menyebabkan jatuhnya sejumlah korban dari kalangan sipil. Warga sendiri dilaporkan saat ini telah mengungsi ke hutan, ke kampung-kampung sekitar hingga ke kota Ilaga demi mencari perlindungan. Menurut mereka, operasi militer yang dilakukan secara senyap oleh aparat Indonesia pada 21 Mei ini dituding memicu gelombang pengungsian dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Mereka juga kemudian menyerukan adanya keterlibatan lembaga internasional untuk bisa memantau kondisi warga sipil yang terdampak. Tidak hanya itu saja, Tribuners, Komandan Operasi Umum TPNPB Setanah Papua, Leka Gaktelenggen, ini juga menyampaikan pesannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Yang mana menurutnya meskipun Presiden Prabowo ini pernah menyatakan niat menyelesaikan masalah Papua secara damai, tapi nyatanya pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, Goliat kemudian menyerukan kepada Presiden Prabowo serta komunitas internasional untuk bisa membuka dialog dan juga perundingan internasional ya yang nantinya dimediasi oleh PBB untuk menyelesaikan akar persoalan politik dan pelanggaran hukum internasional terkait status Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ancaman baru dari TPNPB OPM terhadap pejabat daerah Papua menjadi sorotan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka melayangkan peringatan keras kepada para pejabat pemerintahan di Papua, termasuk gubernur, bupati, wali kota, serta anggota DPRD. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa pihaknya akan menganggap para pejabat tersebut sebagai target serangan jika tetap mendukung pemerintah Indonesia. Sebi juga meminta kepala daerah menghentikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto karena menurutnya kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperburuk kondisi keamanan dan di Papua. Sebelumnya, TPNPB OPM untuk membuka ruang dialog dengan Presiden Prabowo Subianto, namun dengan syarat bahwa perundingan tersebut fasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lembaga internasional netral lainnya. Menyampaikan nih negara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dengan seluruh negara tua seperti Amerika dan lain negara lain bisa akui dan perhatikan kami di Papua. Panglima TPNPB OPM menyatakan bertanggung jawab atas konflik bersenjata kontra aparat keamanan Indonesia. Mereka menyebut siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Di sisi lain, OPM merasa kecewa terhadap Presiden Prabowo yang pernah berjanji akan menyelesaikan konflik Papua. Namun pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini,
OPM mengajak Prabowo melakukan dialog yang dimediasi oleh PBB. Papua ini seperti, tapi negara Indonesia ini semua bom lain-lain juga, di lain-lain, kapal lain-lain. Itu dari negara tua, Amerika seperti negara tua. Kita perhatikan kami dan Prabowo ini aturan dan pakai udan-udan atau tidak. Itu saya sampaikan. Kita harus di Papua, orang Papua, Rabu Kredin kami pesisir maupun pantai bisa perhatikan dan kami siksa-siksa di gereja, pembakaran gereja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka mengatakan mereka bersedia berunding dengan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan mengakhiri perang di Papua. Namun Sebi menyampaikan tawaran kepada Indonesia untuk satu meja keperundingan bukan tanpa syarat. Kata dia, jika pemerintah Indonesia menyepakati untuk berunding, perlu pihak ketiga yang menjadi moderator. Jika Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami, maka harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia ataupun sebuah negara netral yang siap memfasilitasi kami untuk duduk di meja perundingan, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangannya Jumat 11 Juli 2025. Menurutnya, perundingan akan memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi Papua masyarakat. Apalagi kata dia, konflik bersenjata antara TPNPB OPM dengan pasukan keamanan Tentara Nasional Indonesia, TNI Polri, yang sudah berlarut-larut lama membuat eksodus warga di bumi Cendrawasih semakin mengkhawatirkan. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Dikutip dari tribunnews.com, Sebi Sambom mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok yang berada di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal yang baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB atau yang mungkin kita lebih kenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM alias KKB begitu ya, Goliat Tabuni. Ini menyatakan bertanggung jawab penuh Tribuners atas konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia yang sampai sekarang juga belum selesai. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers kedua yang dikeluarkan oleh manajemen markas Pusat Komnas TPNPB melalui juru bicaranya Sebi Sambom pada Kamis 29 Mei 2025. Dalam pernyataannya ini, Goliat Tabuni siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Tapi ia kemudian menegaskan bahwa aksi bersenjata yang dilakukan TPNPB adalah bentuk pembelaan diri atas apa yang mereka klaim sebagai penjajahan dan perampasan wilayah oleh pihak asing. Tabuni mengatakan bahwa wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak ini telah ditetapkan sebagai medan perang dan konflik akan terus berlanjut hingga pemerintah Indonesia mau mengakui kemerdekaan Papua yang menurut mereka telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Sementara itu Panglima TPNPB Kodam Ilaga, Penny Murib, dan Komandan Lapangan Kelambua Waker ini juga melaporkan bahwa konflik bersenjata pecah Tribuners di wilayah Puncak Ilaga pada 21 Mei yang menyebabkan jatuhnya sejumlah korban dari kalangan sipil. Warga sendiri dilaporkan saat ini telah mengungsi ke hutan, ke kampung-kampung sekitar hingga ke kota Ilaga demi mencari perlindungan. Menurut mereka, operasi militer yang dilakukan secara senyap oleh aparat Indonesia pada
21 Mei ini dituding memicu gelombang pengungsian dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Mereka juga kemudian menyerukan adanya keterlibatan lembaga internasional untuk bisa memantau kondisi warga sipil yang terdampak. Tidak hanya itu saja, Tribuners, Komandan Operasi Umum TPNPB Setanah Papua, Leka Gaktelenggen, ini juga menyampaikan pesannya kepada Presiden Prabowo Subianto, yang mana menurutnya meskipun Presiden Prabowo ini pernah menyatakan niat menyelesaikan masalah Papua secara damai, tapi nyatanya pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespon situasi ini, Goliat kemudian menyerukan kepada Presiden Prabowo serta komunitas internasional untuk bisa membuka dialog dan juga perundingan internasional ya, yang nantinya dimediasi oleh PBB untuk menyelesaikan akar persoalan politik dan pelanggaran hukum internasional terkait status Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ancaman baru dari TPNPB OPM terhadap pejabat daerah Papua menjadi sorotan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka melayangkan peringatan keras kepada para pejabat pemerintahan di Papua, termasuk gubernur, bupati, wali kota, serta anggota DPRD. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa pihaknya akan menganggap para pejabat tersebut sebagai target serangan jika tetap mendukung pemerintah Indonesia. Sebi juga meminta kepala daerah menghentikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto karena menurutnya kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperburuk kondisi keamanan dan di Papua. Sebelumnya, TPNPB OPM untuk membuka ruang dialog dengan Presiden Prabowo Subianto, namun dengan syarat bahwa perundingan tersebut fasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lembaga internasional netral lainnya. Menyampaikan nih negara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dengan seluruh negara tua seperti Amerika dan lain negara lain bisa akui dan perhatikan kami di Papua. Panglima TPNPB, OPM menyatakan bertanggung jawab atas konflik bersenjata kontra aparat keamanan Indonesia. Mereka menyebut siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Di sisi lain, OPM merasa kecewa terhadap Presiden Prabowo yang pernah berjanji akan menyelesaikan konflik Papua. Namun pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespon situasi ini, OPM mengajak Prabowo melakukan dialog yang dimediasi oleh PBB. Papua ini seperti, tapi negara Indonesia ini semua bom lain-lain juga, di lain-lain. Kapal lain-lain itu dari negara tua Amerika seperti negara tua. Kita perhatikan kami dan Prabowo ini aturan dan pakai udan-udan atau tidak. Itu saya sampaikan, kita harus di Papua, orang Papua, Rabu Kredin kami pesisir maupun pantai bisa perhatikan dan kami siksa-siksa di gereja, pembakaran gereja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka mengatakan mereka bersedia berunding dengan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan mengakhiri perang di Papua. Namun Sebi menyampaikan tawaran kepada Indonesia untuk satu meja keperundingan bukan tanpa syarat. Kata dia, jika pemerintah Indonesia menyepakati untuk berunding, perlu pihak ketiga yang menjadi moderator. Jika Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami, maka harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia ataupun sebuah negara netral yang siap memfasilitasi kami untuk duduk di meja perundingan, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangannya Jumat 11 Juli 2025. Menurutnya, perundingan akan memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi Papua masyarakat. Apalagi kata dia, konflik bersenjata antara TPNPB OPM dengan pasukan keamanan Tentara Nasional Indonesia, TNI Polri, yang sudah berlarut-larut lama membuat
Eksodus warga di bumi Cendrawasih semakin mengkhawatirkan. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Dikutip dari tribunnews.com, Sebi Sambom mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok yang berada di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal yang baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Maruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB atau yang mungkin kita lebih kenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM alias KKB begitu ya, Goliat Tabuni. Ini menyatakan bertanggung jawab penuh Tribuners atas konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia yang sampai sekarang juga belum selesai. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers kedua yang dikeluarkan oleh manajemen markas Pusat Komnas TPNPB melalui juru bicaranya Sebi Sambom pada Kamis 29 Mei 2025. Dalam pernyataannya ini, Goliat Tabuni siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Tapi ia kemudian menegaskan bahwa aksi bersenjata yang dilakukan TPNPB adalah bentuk pembelaan diri atas apa yang mereka klaim sebagai penjajahan dan perampasan wilayah oleh pihak asing. Tabuni mengatakan bahwa wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak ini telah ditetapkan sebagai medan perang dan konflik akan terus berlanjut hingga pemerintah Indonesia mau mengakui kemerdekaan Papua yang menurut mereka telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Sementara itu Panglima TPNPB Kodam Ilaga, Penny Murib, dan Komandan Lapangan Kelambua Waker ini juga melaporkan bahwa konflik bersenjata pecah Tribuners di wilayah Puncak Ilaga pada 21 Mei yang menyebabkan jatuhnya sejumlah korban dari kalangan sipil. Warga sendiri dilaporkan saat ini telah mengungsi ke hutan, ke kampung-kampung sekitar hingga ke kota Ilaga demi mencari perlindungan. Menurut mereka, operasi militer yang dilakukan secara senyap oleh aparat Indonesia pada 21 Mei ini dituding memicu gelombang pengungsian dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Mereka juga kemudian menyerukan adanya keterlibatan lembaga internasional untuk bisa memantau kondisi warga sipil yang terdampak. Tidak hanya itu saja, Tribuners, Komandan Operasi Umum TPNPB Setanah Papua, Leka Gaktelenggen, ini juga menyampaikan pesannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Yang mana menurutnya meskipun Presiden Prabowo ini pernah menyatakan niat menyelesaikan masalah Papua secara damai, tapi nyatanya pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, Goliat kemudian menyerukan kepada Presiden Prabowo serta komunitas internasional untuk bisa membuka dialog dan juga perundingan internasional ya yang nantinya dimediasi oleh PBB untuk menyelesaikan akar persoalan politik dan pelanggaran hukum internasional terkait status Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ancaman baru dari TPNPB OPM terhadap pejabat daerah Papua menjadi sorotan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka melayangkan peringatan keras kepada para pejabat pemerintahan di Papua, termasuk gubernur, bupati, wali kota, serta anggota DPRD. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa pihaknya akan menganggap para pejabat tersebut sebagai target serangan jika tetap mendukung pemerintah Indonesia. Sebi juga
meminta kepala daerah menghentikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto karena menurutnya kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperburuk kondisi keamanan dan di Papua. Sebelumnya, TPNPB OPM untuk membuka ruang dialog dengan Presiden Prabowo Subianto, namun dengan syarat bahwa perundingan tersebut fasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lembaga internasional netral lainnya. Menyampaikan nih negara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dengan seluruh negara tua seperti Amerika dan lain negara lain bisa akui dan perhatikan kami di Papua. Panglima TPNPB, OPM menyatakan bertanggung jawab atas konflik bersenjata kontra aparat keamanan Indonesia. Mereka menyebut siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Di sisi lain, OPM merasa kecewa terhadap Presiden Prabowo yang pernah berjanji akan menyelesaikan konflik Papua. Namun pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespon situasi ini, OPM mengajak Prabowo melakukan dialog yang dimediasi oleh PBB. Papua ini seperti, tapi negara Indonesia ini semua bom lain-lain juga, di lain-lain, kapal lain-lain. Itu dari negara tua, Amerika seperti negara tua. Kita perhatikan kami dan Prabowo ini aturan dan pakai udan-udan atau tidak. Itu saya sampaikan, kita harus di Papua, orang Papua, Rabu Kredin kami pesisir maupun pantai bisa perhatikan dan kami siksa-siksa di gereja, pembakaran gereja. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka mengatakan mereka bersedia berunding dengan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan mengakhiri perang di Papua. Namun Sebi menyampaikan tawaran kepada Indonesia untuk satu meja keperundingan bukan tanpa syarat. Kata dia, jika pemerintah Indonesia menyepakati untuk berunding, perlu pihak ketiga yang menjadi moderator. Jika Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami, maka harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia ataupun sebuah negara netral yang siap memfasilitasi kami untuk duduk di meja perundingan, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangannya Jumat 11 Juli 2025. Menurutnya, perundingan akan memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi Papua masyarakat. Apalagi kata dia, konflik bersenjata antara TPNPB OPM dengan pasukan keamanan Tentara Nasional Indonesia, TNI Polri, yang sudah berlarut-larut lama membuat eksodus warga di bumi Cendrawasih semakin mengkhawatirkan. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Dikutip dari tribunnews.com, Sebi Sambom mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok yang berada di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal yang baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun
tahun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB atau yang mungkin kita lebih kenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM alias KKB begitu ya, Goliat Tabuni. Ini menyatakan bertanggung jawab penuh Tribuners atas konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia yang sampai sekarang juga belum selesai. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers kedua yang dikeluarkan oleh manajemen markas Pusat Komnas TPNPB melalui juru bicaranya Sebi Sambom pada Kamis 29 Mei 2025. Dalam pernyataannya ini, Goliat Tabuni siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Tapi ia kemudian menegaskan bahwa aksi bersenjata yang dilakukan TPNPB adalah bentuk pembelaan diri atas apa yang mereka klaim sebagai penjajahan dan perampasan wilayah oleh pihak asing. Tabuni mengatakan bahwa wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak ini telah ditetapkan sebagai medan perang dan konflik akan terus berlanjut hingga pemerintah Indonesia mau mengakui kemerdekaan Papua yang menurut mereka telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Sementara itu Panglima TPNPB Kodam Ilaga, Penny Murib, dan Komandan Lapangan Kelambua Waker ini juga melaporkan bahwa konflik bersenjata pecah Tribuners di wilayah Puncak Ilaga pada 21 Mei yang menyebabkan jatuhnya sejumlah korban dari kalangan sipil. Warga sendiri dilaporkan saat ini telah mengungsi ke hutan, ke kampung-kampung sekitar hingga ke kota Ilaga demi mencari perlindungan. Menurut mereka, operasi militer yang dilakukan secara senyap oleh aparat Indonesia pada 21 Mei ini dituding memicu gelombang pengungsian dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Mereka juga kemudian menyerukan adanya keterlibatan lembaga internasional untuk bisa memantau kondisi warga sipil yang terdampak. Tidak hanya itu saja, Tribuners, Komandan Operasi Umum TPNPB Setanah Papua, Leka Gaktelenggen, ini juga menyampaikan pesannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Yang mana menurutnya meskipun Presiden Prabowo ini pernah menyatakan niat menyelesaikan masalah Papua secara damai, tapi nyatanya pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, Goliat kemudian menyerukan kepada Presiden Prabowo serta komunitas internasional untuk bisa membuka dialog dan juga perundingan internasional ya yang nantinya dimediasi oleh PBB untuk menyelesaikan akar persoalan politik dan pelanggaran hukum internasional terkait status Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ancaman baru dari TPNPB OPM terhadap pejabat daerah Papua menjadi sorotan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka melayangkan peringatan keras kepada para pejabat pemerintahan di Papua, termasuk gubernur, bupati, wali kota, serta anggota DPRD. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa pihaknya akan menganggap para pejabat tersebut sebagai target serangan jika tetap mendukung pemerintah Indonesia. Sebi juga meminta kepala daerah menghentikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto karena menurutnya kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperburuk kondisi keamanan dan di Papua. Sebelumnya, TPNPB OPM untuk membuka ruang dialog dengan Presiden Prabowo Subianto, namun dengan syarat bahwa perundingan tersebut fasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lembaga internasional netral lainnya. Menyampaikan di negara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dengan seluruh negara tua seperti Amerika dan lain negara lain bisa akui dan perhatikan kami di Papua. Panglima TPNPB, OPM menyatakan bertanggung jawab atas konflik bersenjata kontra aparat keamanan Indonesia. Mereka menyebut siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Di sisi lain, OPM merasa kecewa terhadap Presiden Prabowo yang pernah berjanji akan menyelesaikan konflik Papua. Namun pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini,
OPM mengajak Prabowo melakukan dialog yang dimediasi oleh PBB. Papua ini seperti, tapi negara Indonesia ini semua bom lain-lain juga, heli lain-lain, kapal lain-lain. Itu dari negara tua, Amerika seperti negara tua. Kita perhatikan kami dan Prabowo ini aturan dan pakai udan-udan atau tidak. Itu saya sampaikan, kita harus di Papua, orang Papua, Rabu kreding kami pesisir maupun pantai bisa perhatikan dan kami siksa-siksa di gereja, pembakaran gereja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka mengatakan mereka bersedia berunding dengan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan mengakhiri perang di Papua. Namun Sebi menyampaikan tawaran kepada Indonesia untuk satu meja keperundingan bukan tanpa syarat. Kata dia, jika pemerintah Indonesia menyepakati untuk berunding, perlu pihak ketiga yang menjadi moderator. Jika Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami, maka harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia ataupun sebuah negara netral yang siap memfasilitasi kami untuk duduk di meja perundingan, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangannya Jumat 11 Juli 2025. Menurutnya, perundingan akan memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi Papua masyarakat. Apalagi kata dia, konflik bersenjata antara TPNPB OPM dengan pasukan keamanan Tentara Nasional Indonesia, TNI Polri, yang sudah berlarut-larut lama membuat eksodus warga di bumi Cendrawasih semakin mengkhawatirkan. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Dikutip dari tribunnews.com, Sebi Sambom mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok yang berada di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal yang baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB atau yang mungkin kita lebih kenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM alias KKB begitu ya, Goliat Tabuni. Ini menyatakan bertanggung jawab penuh Tribuners atas konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia yang sampai sekarang juga belum selesai. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers kedua yang dikeluarkan oleh manajemen markas Pusat Komnas TPNPB melalui juru bicaranya Sebi Sambom pada Kamis 29 Mei 2025. Dalam pernyataannya ini, Goliat Tabuni siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Tapi ia kemudian menegaskan bahwa aksi bersenjata yang dilakukan TPNPB adalah bentuk pembelaan diri atas apa yang mereka klaim sebagai penjajahan dan perampasan wilayah oleh pihak asing. Tabuni mengatakan bahwa wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak ini telah ditetapkan sebagai medan perang dan konflik akan terus berlanjut hingga pemerintah Indonesia mau mengakui kemerdekaan Papua yang menurut mereka telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Sementara itu, Panglima TPNPB Kodam Ilaga, Penny Murib, dan Komandan Lapangan Kelambua Waker ini juga melaporkan bahwa konflik bersenjata pecah Tribuners di wilayah Puncak Ilaga pada 21 Mei yang menyebabkan jatuhnya sejumlah korban dari kalangan sipil. Warga sendiri dilaporkan saat ini telah mengungsi ke hutan, ke kampung-kampung sekitar hingga ke kota Ilaga demi mencari perlindungan. Menurut mereka, operasi militer yang dilakukan secara senyap oleh aparat Indonesia pada
21 Mei ini dituding memicu gelombang pengungsian dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Mereka juga kemudian menyerukan adanya keterlibatan lembaga internasional untuk bisa memantau kondisi warga sipil yang terdampak. Tidak hanya itu saja, Tribuners, Komandan Operasi Umum TPNPB Setanah Papua, Leka Gaktelenggen, ini juga menyampaikan pesannya kepada Presiden Prabowo Subianto, yang mana menurutnya meskipun Presiden Prabowo ini pernah menyatakan niat menyelesaikan masalah Papua secara damai, tapi nyatanya pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespon situasi ini, Goliat kemudian menyerukan kepada Presiden Prabowo serta komunitas internasional untuk bisa membuka dialog dan juga perundingan internasional ya, yang nantinya dimediasi oleh PBB untuk menyelesaikan akar persoalan politik dan pelanggaran hukum internasional terkait status Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ancaman baru dari TPNPB OPM terhadap pejabat daerah Papua menjadi sorotan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka melayangkan peringatan keras kepada para pejabat pemerintahan di Papua, termasuk gubernur, bupati, wali kota, serta anggota DPRD. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa pihaknya akan menganggap para pejabat tersebut sebagai target serangan jika tetap mendukung pemerintah Indonesia. Sebi juga meminta kepala daerah menghentikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto karena menurutnya kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperburuk kondisi keamanan dan di Papua. Sebelumnya, TPNPB OPM untuk membuka ruang dialog dengan Presiden Prabowo Subianto, namun dengan syarat bahwa perundingan tersebut fasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lembaga internasional netral lainnya. Menyampaikan nih negara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dengan seluruh negara tua seperti Amerika dan lain negara lain bisa akui dan perhatikan kami di Papua. Panglima TPNPB, OPM menyatakan bertanggung jawab atas konflik bersenjata kontra aparat keamanan Indonesia. Mereka menyebut siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Di sisi lain, OPM merasa kecewa terhadap Presiden Prabowo yang pernah berjanji akan menyelesaikan konflik Papua. Namun pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespon situasi ini, OPM mengajak Prabowo melakukan dialog yang dimediasi oleh PBB. Papua ini seperti, tapi negara Indonesia ini semua bom lain-lain juga, di lain-lain. Kapal lain-lain itu dari negara tua Amerika seperti negara tua. Kita perhatikan kami dan Prabowo ini aturan dan pakai udan-udan atau tidak. Itu saya sampaikan, kita harus di Papua, orang Papua, Rabu Kredin kami pesisir maupun pantai bisa perhatikan dan kami siksa-siksa di gereja, pembakaran gereja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka mengatakan mereka bersedia berunding dengan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan mengakhiri perang di Papua. Namun Sebi menyampaikan tawaran kepada Indonesia untuk satu meja keperundingan bukan tanpa syarat. Kata dia, jika pemerintah Indonesia menyepakati untuk berunding, perlu pihak ketiga yang menjadi moderator. Jika Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami, maka harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia ataupun sebuah negara netral yang siap memfasilitasi kami untuk duduk di meja perundingan, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangannya Jumat 11 Juli 2025. Menurutnya, perundingan akan memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi Papua masyarakat. Apalagi kata dia, konflik bersenjata antara TPNPB OPM dengan pasukan keamanan Tentara Nasional Indonesia, TNI Polri, yang sudah berlarut-larut lama membuat
Eksodus warga di bumi Cendrawasih semakin mengkhawatirkan. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Dikutip dari tribunnews.com, Sebi Sambom mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok yang berada di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal yang baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Maruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB atau yang mungkin kita lebih kenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM alias KKB begitu ya, Goliat Tabuni. Ini menyatakan bertanggung jawab penuh Tribuners atas konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia yang sampai sekarang juga belum selesai. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers kedua yang dikeluarkan oleh manajemen markas Pusat Komnas TPNPB melalui juru bicaranya Sebi Sambom pada Kamis 29 Mei 2025. Dalam pernyataannya ini, Goliat Tabuni siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Tapi ia kemudian menegaskan bahwa aksi bersenjata yang dilakukan TPNPB adalah bentuk pembelaan diri atas apa yang mereka klaim sebagai penjajahan dan perampasan wilayah oleh pihak asing. Tabuni mengatakan bahwa wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak ini telah ditetapkan sebagai medan perang dan konflik akan terus berlanjut hingga pemerintah Indonesia mau mengakui kemerdekaan Papua yang menurut mereka telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Sementara itu Panglima TPNPB Kodam Ilaga, Penny Murib, dan Komandan Lapangan Kelambua Waker ini juga melaporkan bahwa konflik bersenjata pecah Tribuners di wilayah Puncak Ilaga pada 21 Mei yang menyebabkan jatuhnya sejumlah korban dari kalangan sipil. Warga sendiri dilaporkan saat ini telah mengungsi ke hutan, ke kampung-kampung sekitar hingga ke kota Ilaga demi mencari perlindungan. Menurut mereka, operasi militer yang dilakukan secara senyap oleh aparat Indonesia pada 21 Mei ini dituding memicu gelombang pengungsian dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Mereka juga kemudian menyerukan adanya keterlibatan lembaga internasional untuk bisa memantau kondisi warga sipil yang terdampak. Tidak hanya itu saja, Tribuners, Komandan Operasi Umum TPNPB Setanah Papua, Leka Gaktelenggen, ini juga menyampaikan pesannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Yang mana menurutnya meskipun Presiden Prabowo ini pernah menyatakan niat menyelesaikan masalah Papua secara damai, tapi nyatanya pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, Goliat kemudian menyerukan kepada Presiden Prabowo serta komunitas internasional untuk bisa membuka dialog dan juga perundingan internasional ya yang nantinya dimediasi oleh PBB untuk menyelesaikan akar persoalan politik dan pelanggaran hukum internasional terkait status Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ancaman baru dari TPNPB OPM terhadap pejabat daerah Papua menjadi sorotan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka melayangkan peringatan keras kepada para pejabat pemerintahan di Papua, termasuk gubernur, bupati, wali kota, serta anggota DPRD. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa pihaknya akan menganggap para pejabat tersebut sebagai target serangan jika tetap mendukung pemerintah Indonesia. Sebi juga
meminta kepala daerah menghentikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto karena menurutnya kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperburuk kondisi keamanan dan di Papua. Sebelumnya, TPNPB OPM untuk membuka ruang dialog dengan Presiden Prabowo Subianto, namun dengan syarat bahwa perundingan tersebut fasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lembaga internasional netral lainnya. Menyampaikan nih negara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dengan seluruh negara tua seperti Amerika dan lain negara lain bisa akui dan perhatikan kami di Papua. Panglima TPNPB, OPM menyatakan bertanggung jawab atas konflik bersenjata kontra aparat keamanan Indonesia. Mereka menyebut siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Di sisi lain, OPM merasa kecewa terhadap Presiden Prabowo yang pernah berjanji akan menyelesaikan konflik Papua. Namun pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespon situasi ini, OPM mengajak Prabowo melakukan dialog yang dimediasi oleh PBB. Papua ini seperti, tapi negara Indonesia ini semua bom lain-lain juga, di lain-lain, kapal lain-lain. Itu dari negara tua, Amerika seperti negara tua. Kita perhatikan kami dan Prabowo ini aturan dan pakai udan-udan atau tidak. Itu saya sampaikan, kita harus di Papua, orang Papua, Rabu Kredin kami pesisir maupun pantai bisa perhatikan dan kami siksa-siksa di gereja, pembakaran gereja. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka mengatakan mereka bersedia berunding dengan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan mengakhiri perang di Papua. Namun Sebi menyampaikan tawaran kepada Indonesia untuk satu meja keperundingan bukan tanpa syarat. Kata dia, jika pemerintah Indonesia menyepakati untuk berunding, perlu pihak ketiga yang menjadi moderator. Jika Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami, maka harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia ataupun sebuah negara netral yang siap memfasilitasi kami untuk duduk di meja perundingan, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangannya Jumat 11 Juli 2025. Menurutnya, perundingan akan memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi Papua masyarakat. Apalagi kata dia, konflik bersenjata antara TPNPB OPM dengan pasukan keamanan Tentara Nasional Indonesia, TNI Polri, yang sudah berlarut-larut lama membuat eksodus warga di bumi Cendrawasih semakin mengkhawatirkan. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Dikutip dari tribunnews.com, Sebi Sambom mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok yang berada di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal yang baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun
tahun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB atau yang mungkin kita lebih kenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM alias KKB begitu ya, Goliat Tabuni. Ini menyatakan bertanggung jawab penuh Tribuners atas konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia yang sampai sekarang juga belum selesai. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers kedua yang dikeluarkan oleh manajemen markas Pusat Komnas TPNPB melalui juru bicaranya Sebi Sambom pada Kamis 29 Mei 2025. Dalam pernyataannya ini, Goliat Tabuni siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Tapi ia kemudian menegaskan bahwa aksi bersenjata yang dilakukan TPNPB adalah bentuk pembelaan diri atas apa yang mereka klaim sebagai penjajahan dan perampasan wilayah oleh pihak asing. Tabuni mengatakan bahwa wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak ini telah ditetapkan sebagai medan perang dan konflik akan terus berlanjut hingga pemerintah Indonesia mau mengakui kemerdekaan Papua yang menurut mereka telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Sementara itu Panglima TPNPB Kodam Ilaga, Penny Murib, dan Komandan Lapangan Kelambua Waker ini juga melaporkan bahwa konflik bersenjata pecah Tribuners di wilayah Puncak Ilaga pada 21 Mei yang menyebabkan jatuhnya sejumlah korban dari kalangan sipil. Warga sendiri dilaporkan saat ini telah mengungsi ke hutan, ke kampung-kampung sekitar hingga ke kota Ilaga demi mencari perlindungan. Menurut mereka, operasi militer yang dilakukan secara senyap oleh aparat Indonesia pada 21 Mei ini dituding memicu gelombang pengungsian dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Mereka juga kemudian menyerukan adanya keterlibatan lembaga internasional untuk bisa memantau kondisi warga sipil yang terdampak. Tidak hanya itu saja, Tribuners, Komandan Operasi Umum TPNPB Setanah Papua, Leka Gaktelenggen, ini juga menyampaikan pesannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Yang mana menurutnya meskipun Presiden Prabowo ini pernah menyatakan niat menyelesaikan masalah Papua secara damai, tapi nyatanya pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, Goliat kemudian menyerukan kepada Presiden Prabowo serta komunitas internasional untuk bisa membuka dialog dan juga perundingan internasional ya yang nantinya dimediasi oleh PBB untuk menyelesaikan akar persoalan politik dan pelanggaran hukum internasional terkait status Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ancaman baru dari TPNPB OPM terhadap pejabat daerah Papua menjadi sorotan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka melayangkan peringatan keras kepada para pejabat pemerintahan di Papua, termasuk gubernur, bupati, wali kota, serta anggota DPRD. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa pihaknya akan menganggap para pejabat tersebut sebagai target serangan jika tetap mendukung pemerintah Indonesia. Sebi juga meminta kepala daerah menghentikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto karena menurutnya kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperburuk kondisi keamanan dan di Papua. Sebelumnya, TPNPB OPM untuk membuka ruang dialog dengan Presiden Prabowo Subianto, namun dengan syarat bahwa perundingan tersebut fasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lembaga internasional netral lainnya. Menyampaikan di negara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dengan seluruh negara tua seperti Amerika dan lain negara lain bisa akui dan perhatikan kami di Papua. Panglima TPNPB OPM menyatakan bertanggung jawab atas konflik bersenjata kontra aparat keamanan Indonesia. Mereka menyebut siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Di sisi lain, OPM merasa kecewa terhadap Presiden Prabowo yang pernah berjanji akan menyelesaikan konflik Papua. Namun pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini,
OPM mengajak Prabowo melakukan dialog yang dimediasi oleh PBB. Papua ini seperti, tapi negara Indonesia ini semua bom lain-lain juga, heli lain-lain, kapal lain-lain. Itu dari negara tua, Amerika seperti negara tua. Kita perhatikan kami dan Prabowo ini aturan dan pakai udan-udan atau tidak. Itu saya sampaikan, kita harus di Papua, orang Papua, Rabu Kreding kami pesisir maupun pantai bisa perhatikan dan kami siksa-siksa di gereja, pembakaran gereja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka mengatakan mereka bersedia berunding dengan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan mengakhiri perang di Papua. Namun Sebi menyampaikan tawaran kepada Indonesia untuk satu meja keperundingan bukan tanpa syarat. Kata dia, jika pemerintah Indonesia menyepakati untuk berunding, perlu pihak ketiga yang menjadi moderator. Jika Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami, maka harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia ataupun sebuah negara netral yang siap memfasilitasi kami untuk duduk di meja perundingan, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangannya Jumat 11 Juli 2025. Menurutnya, perundingan akan memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi Papua masyarakat. Apalagi kata dia, konflik bersenjata antara TPNPB OPM dengan pasukan keamanan Tentara Nasional Indonesia, TNI Polri, yang sudah berlarut-larut lama membuat eksodus warga di bumi Cendrawasih semakin mengkhawatirkan. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Dikutip dari tribunnews.com, Sebi Sambom mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok yang berada di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal yang baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB atau yang mungkin kita lebih kenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM alias KKB begitu ya, Goliath Tabuni. Ini menyatakan bertanggung jawab penuh Tribuners atas konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia yang sampai sekarang juga belum selesai. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers kedua yang dikeluarkan oleh manajemen markas Pusat Komnas TPNPB melalui juru bicaranya Sebi Sambom pada Kamis 29 Mei 2025. Dalam pernyataannya ini, Goliath Tabuni siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Tapi ia kemudian menegaskan bahwa aksi bersenjata yang dilakukan TPNPB adalah bentuk pembelaan diri atas apa yang mereka klaim sebagai penjajahan dan perampasan wilayah oleh pihak asing. Tabuni mengatakan bahwa wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak ini telah ditetapkan sebagai medan perang dan konflik akan terus berlanjut hingga pemerintah Indonesia mau mengakui kemerdekaan Papua yang menurut mereka telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Sementara itu Panglima TPNPB Kodam Ilaga, Penny Murib, dan Komandan Lapangan Kelambua Waker ini juga melaporkan bahwa konflik bersenjata pecah Tribuners di wilayah Puncak Ilaga pada 21 Mei yang menyebabkan jatuhnya sejumlah korban dari kalangan sipil. Warga sendiri dilaporkan saat ini telah mengungsi ke hutan, ke kampung-kampung sekitar hingga ke kota Ilaga demi mencari perlindungan. Menurut mereka, operasi militer yang dilakukan secara senyap oleh aparat Indonesia pada
21 Mei ini dituding memicu gelombang pengungsian dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Mereka juga kemudian menyerukan adanya keterlibatan lembaga internasional untuk bisa memantau kondisi warga sipil yang terdampak. Tidak hanya itu saja, Tribuners, Komandan Operasi Umum TPNPB Setanah Papua, Leka Gaktelenggen, ini juga menyampaikan pesannya kepada Presiden Prabowo Subianto, yang mana menurutnya meskipun Presiden Prabowo ini pernah menyatakan niat menyelesaikan masalah Papua secara damai, tapi nyatanya pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, Goliat kemudian menyerukan kepada Presiden Prabowo serta komunitas internasional untuk bisa membuka dialog dan juga perundingan internasional ya, yang nantinya dimediasi oleh PBB untuk menyelesaikan akar persoalan politik dan pelanggaran hukum internasional terkait status Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ancaman baru dari TPNPB OPM terhadap pejabat daerah Papua menjadi sorotan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka melayangkan peringatan keras kepada para pejabat pemerintahan di Papua, termasuk gubernur, bupati, wali kota, serta anggota DPRD. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa pihaknya akan menganggap para pejabat tersebut sebagai target serangan jika tetap mendukung pemerintah Indonesia. Sebi juga meminta kepala daerah menghentikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto karena menurutnya kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperburuk kondisi keamanan dan di Papua. Sebelumnya, TPNPB OPM untuk membuka ruang dialog dengan Presiden Prabowo Subianto, namun dengan syarat bahwa perundingan tersebut fasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lembaga internasional netral lainnya. Menyampaikan nih negara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dengan seluruh negara tua seperti Amerika dan lain negara lain bisa akui dan perhatikan kami di Papua. Panglima TPNPB, OPM menyatakan bertanggung jawab atas konflik bersenjata kontra aparat keamanan Indonesia. Mereka menyebut siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Di sisi lain, OPM merasa kecewa terhadap Presiden Prabowo yang pernah berjanji akan menyelesaikan konflik Papua. Namun pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, OPM mengajak Prabowo melakukan dialog yang dimediasi oleh PBB. Papua ini seperti, tapi negara Indonesia ini semua bom lain-lain juga, di lain-lain, kapal lain-lain. Itu dari negara tua, Amerika seperti negara tua. Kita perhatikan kami dan Prabowo ini aturan dan pakai udan-udan atau tidak. Itu saya sampaikan, kita harus di Papua, orang Papua, Rabu Kredin kami pesisir maupun pantai bisa perhatikan dan kami siksa-siksa di gereja, pembakaran gereja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka mengatakan mereka bersedia berunding dengan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan mengakhiri perang di Papua. Namun Sebi menyampaikan tawaran kepada Indonesia untuk satu meja keperundingan bukan tanpa syarat. Kata dia, jika pemerintah Indonesia menyepakati untuk berunding, perlu pihak ketiga yang menjadi moderator. Jika Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami, maka harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia ataupun sebuah negara netral yang siap memfasilitasi kami untuk duduk di meja perundingan, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangannya Jumat 11 Juli 2025. Menurutnya, perundingan akan memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi Papua masyarakat. Apalagi kata dia, konflik bersenjata antara TPNPB OPM dengan pasukan keamanan Tentara Nasional Indonesia, TNI Polri, yang sudah berlarut-larut lama membuat
Eksodus warga di bumi Cendrawasih semakin mengkhawatirkan. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Dikutip dari tribunnews.com, Sebi Sambom mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok yang berada di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal yang baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB atau yang mungkin kita lebih kenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM alias KKB begitu ya, Goliat Tabuni. Ini menyatakan bertanggung jawab penuh Tribuners atas konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia yang sampai sekarang juga belum selesai. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers kedua yang dikeluarkan oleh manajemen markas Pusat Komnas TPNPB melalui juru bicaranya Sebi Sambom pada Kamis 29 Mei 2025. Dalam pernyataannya ini, Goliat Tabuni siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Tapi ia kemudian menegaskan bahwa aksi bersenjata yang dilakukan TPNPB adalah bentuk pembelaan diri atas apa yang mereka klaim sebagai penjajahan dan perampasan wilayah oleh pihak asing. Tabuni mengatakan bahwa wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak ini telah ditetapkan sebagai medan perang dan konflik akan terus berlanjut hingga pemerintah Indonesia mau mengakui kemerdekaan Papua yang menurut mereka telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Sementara itu, Panglima TPNPB Kodam Ilaga, Penny Murib, dan Komandan Lapangan Kelambua Waker ini juga melaporkan bahwa konflik bersenjata pecah Tribuners di wilayah Puncak Ilaga pada 21 Mei yang menyebabkan jatuhnya sejumlah korban dari kalangan sipil. Warga sendiri dilaporkan saat ini telah mengungsi ke hutan, ke kampung-kampung sekitar hingga ke kota Ilaga demi mencari perlindungan. Menurut mereka, operasi militer yang dilakukan secara senyap oleh aparat Indonesia pada 21 Mei ini dituding memicu gelombang pengungsian dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Mereka juga kemudian menyerukan adanya keterlibatan lembaga internasional untuk bisa memantau kondisi warga sipil yang terdampak. Tidak hanya itu saja, Tribuners, Komandan Operasi Umum TPNPB Setanah Papua, Leka Gaktelenggen, ini juga menyampaikan pesannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Yang mana menurutnya meskipun Presiden Prabowo ini pernah menyatakan niat menyelesaikan masalah Papua secara damai, tapi nyatanya pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, Goliat kemudian menyerukan kepada Presiden Prabowo serta komunitas internasional untuk bisa membuka dialog dan juga perundingan internasional ya yang nantinya dimediasi oleh PBB untuk menyelesaikan akar persoalan politik dan pelanggaran hukum internasional terkait status Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ancaman baru dari TPNPB OPM terhadap pejabat daerah Papua menjadi sorotan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka melayangkan peringatan keras kepada para pejabat pemerintahan di Papua, termasuk gubernur, bupati, wali kota, serta anggota DPRD. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa pihaknya akan menganggap para pejabat tersebut sebagai target serangan jika tetap mendukung pemerintah Indonesia. Sebi juga
meminta kepala daerah menghentikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto karena menurutnya kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperburuk kondisi keamanan dan di Papua. Sebelumnya, TPNPB OPM untuk membuka ruang dialog dengan Presiden Prabowo Subianto, namun dengan syarat bahwa perundingan tersebut fasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lembaga internasional netral lainnya. Menyampaikan nih negara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dengan seluruh negara tua seperti Amerika dan lain negara lain bisa akui dan perhatikan kami di Papua. Panglima TPNPB, OPM menyatakan bertanggung jawab atas konflik bersenjata kontra aparat keamanan Indonesia. Mereka menyebut siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Di sisi lain, OPM merasa kecewa terhadap Presiden Prabowo yang pernah berjanji akan menyelesaikan konflik Papua. Namun pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, OPM mengajak Prabowo melakukan dialog yang dimediasi oleh PBB. Papua ini seperti, tapi negara Indonesia ini semua bom lain-lain juga, di lain-lain, kapal lain-lain. Itu dari negara tua, Amerika seperti negara tua. Kita perhatikan kami dan Prabowo ini aturan dan pakai udan-udan atau tidak. Itu saya sampaikan, kita harus di Papua, orang Papua, Rabu Kreding kami pesisir maupun pantai bisa perhatikan dan kami siksa-siksa di gereja, pembakaran gereja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka mengatakan mereka bersedia berunding dengan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan mengakhiri perang di Papua. Namun Sebi menyampaikan tawaran kepada Indonesia untuk satu meja keperundingan bukan tanpa syarat. Kata dia, jika pemerintah Indonesia menyepakati untuk berunding, perlu pihak ketiga yang menjadi moderator. Jika Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami, maka harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia ataupun sebuah negara netral yang siap memfasilitasi kami untuk duduk di meja perundingan, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangannya Jumat 11 Juli 2025. Menurutnya, perundingan akan memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi Papua masyarakat. Apalagi kata dia, konflik bersenjata antara TPNPB OPM dengan pasukan keamanan Tentara Nasional Indonesia TNI Polri yang sudah berlarut-larut lama membuat eksodus warga di bumi Cendrawasih semakin mengkhawatirkan. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Dikutip dari tribunnews.com, Sebi Sambom mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok yang berada di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal yang baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun
tahun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB atau yang mungkin kita lebih kenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM alias KKB begitu ya, Goliath Tabuni. Ini menyatakan bertanggung jawab penuh Tribuners atas konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia yang sampai sekarang juga belum selesai. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers kedua yang dikeluarkan oleh manajemen markas Pusat Komnas TPNPB melalui juru bicaranya Sebi Sambom pada Kamis 29 Mei 2025. Dalam pernyataannya ini, Goliath Tabuni siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Tapi ia kemudian menegaskan bahwa aksi bersenjata yang dilakukan TPNPB adalah bentuk pembelaan diri atas apa yang mereka klaim sebagai penjajahan dan perampasan wilayah oleh pihak asing. Tabuni mengatakan bahwa wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak ini telah ditetapkan sebagai medan perang dan konflik akan terus berlanjut hingga pemerintah Indonesia mau mengakui kemerdekaan Papua yang menurut mereka telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Sementara itu Panglima TPNPB Kodam Ilaga, Penny Murib, dan Komandan Lapangan Kelambua Waker ini juga melaporkan bahwa konflik bersenjata pecah Tribuners di wilayah Puncak Ilaga pada 21 Mei yang menyebabkan jatuhnya sejumlah korban dari kalangan sipil. Warga sendiri dilaporkan saat ini telah mengungsi ke hutan, ke kampung-kampung sekitar hingga ke kota Ilaga demi mencari perlindungan. Menurut mereka, operasi militer yang dilakukan secara senyap oleh aparat Indonesia pada 21 Mei ini dituding memicu gelombang pengungsian dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Mereka juga kemudian menyerukan adanya keterlibatan lembaga internasional untuk bisa memantau kondisi warga sipil yang terdampak. Tidak hanya itu saja, Tribuners, Komandan Operasi Umum TPNPB Setanah Papua, Leka Gaktelenggen, ini juga menyampaikan pesannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Yang mana menurutnya meskipun Presiden Prabowo ini pernah menyatakan niat menyelesaikan masalah Papua secara damai, tapi nyatanya pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespon situasi ini, Goliath kemudian menyerukan kepada Presiden Prabowo serta komunitas internasional untuk bisa membuka dialog dan juga perundingan internasional ya yang nantinya dimediasi oleh PBB untuk menyelesaikan akar persoalan politik dan pelanggaran hukum internasional terkait status Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ancaman baru dari TPNPB OPM terhadap pejabat daerah Papua menjadi sorotan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka melayangkan peringatan keras kepada para pejabat pemerintahan di Papua, termasuk gubernur, bupati, wali kota, serta anggota DPRD. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa pihaknya akan menganggap para pejabat tersebut sebagai target serangan jika tetap mendukung pemerintah Indonesia. Sebi juga meminta kepala daerah menghentikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto karena menurutnya kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperburuk kondisi keamanan dan di Papua. Sebelumnya, TPNPB OPM untuk membuka ruang dialog dengan Presiden Prabowo Subianto, namun dengan syarat bahwa perundingan tersebut fasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lembaga internasional netral lainnya. Menyampaikan nih negara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dengan seluruh negara tua seperti Amerika dan lain negara lain bisa akui dan perhatikan kami di Papua. Panglima TPNPB OPM menyatakan bertanggung jawab atas konflik bersenjata kontra aparat keamanan Indonesia. Mereka menyebut siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Di sisi lain, OPM merasa kecewa terhadap Presiden Prabowo yang pernah berjanji akan menyelesaikan konflik Papua. Namun pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespon situasi ini,
OPM mengajak Prabowo melakukan dialog yang dimediasi oleh PBB. Papua ini seperti, tapi negara Indonesia ini semua bom lain-lain juga, di lain-lain, kapal lain-lain. Itu dari negara tua, Amerika seperti negara tua. Kita perhatikan kami dan Prabowo ini aturan dan pakai udan-udan atau tidak. Itu saya sampaikan, kita harus di Papua, orang Papua, Rabu Kredin kami pesisir maupun pantai bisa perhatikan dan kami siksa-siksa di gereja, pembakaran gereja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka mengatakan mereka bersedia berunding dengan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan mengakhiri perang di Papua. Namun Sebi menyampaikan tawaran kepada Indonesia untuk satu meja keperundingan bukan tanpa syarat. Kata dia, jika pemerintah Indonesia menyepakati untuk berunding, perlu pihak ketiga yang menjadi moderator. Jika Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami, maka harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia ataupun sebuah negara netral yang siap memfasilitasi kami untuk duduk di meja perundingan, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangannya Jumat 11 Juli 2025. Menurutnya, perundingan akan memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi Papua masyarakat. Apalagi kata dia, konflik bersenjata antara TPNPB OPM dengan pasukan keamanan Tentara Nasional Indonesia, TNI Polri, yang sudah berlarut-larut lama membuat eksodus warga di bumi Cendrawasih semakin mengkhawatirkan. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Dikutip dari tribunnews.com, Sebi Sambom mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok yang berada di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal yang baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB atau yang mungkin kita lebih kenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM alias KKB begitu ya, Goliat Tabuni. Ini menyatakan bertanggung jawab penuh Tribuners atas konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia yang sampai sekarang juga belum selesai. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers kedua yang dikeluarkan oleh manajemen markas Pusat Komnas TPNPB melalui juru bicaranya Sebi Sambom pada Kamis 29 Mei 2025. Dalam pernyataannya ini, Goliat Tabuni siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Tapi ia kemudian menegaskan bahwa aksi bersenjata yang dilakukan TPNPB adalah bentuk pembelaan diri atas apa yang mereka klaim sebagai penjajahan dan perampasan wilayah oleh pihak asing. Tabuni mengatakan bahwa wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak ini telah ditetapkan sebagai medan perang dan konflik akan terus berlanjut hingga pemerintah Indonesia mau mengakui kemerdekaan Papua yang menurut mereka telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Sementara itu Panglima TPNPB Kodam Ilaga, Penny Murib, dan Komandan Lapangan Kelambua Waker ini juga melaporkan bahwa konflik bersenjata pecah Tribuners di wilayah Puncak Ilaga pada 21 Mei yang menyebabkan jatuhnya sejumlah korban dari kalangan sipil. Warga sendiri dilaporkan saat ini telah mengungsi ke hutan, ke kampung-kampung sekitar hingga ke kota Ilaga demi mencari perlindungan. Menurut mereka, operasi militer yang dilakukan secara senyap oleh aparat Indonesia
pada 21 Mei ini dituding memicu gelombang pengungsian dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Mereka juga kemudian menyerukan adanya keterlibatan lembaga internasional untuk bisa memantau kondisi warga sipil yang terdampak. Tidak hanya itu saja, Tribuners, Komandan Operasi Umum TPNPB Setanah Papua, Leka Gaktelenggen, ini juga menyampaikan pesannya kepada Presiden Prabowo Subianto, yang mana menurutnya meskipun Presiden Prabowo ini pernah menyatakan niat menyelesaikan masalah Papua secara damai, tapi nyatanya pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, Goliat kemudian menyerukan kepada Presiden Prabowo serta komunitas internasional untuk bisa membuka dialog dan juga perundingan internasional ya, yang nantinya dimediasi oleh PBB untuk menyelesaikan akar persoalan politik dan pelanggaran hukum internasional terkait status Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ancaman baru dari TPNPB OPM terhadap pejabat daerah Papua menjadi sorotan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka melayangkan peringatan keras kepada para pejabat pemerintahan di Papua, termasuk gubernur, bupati, wali kota, serta anggota DPRD. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa pihaknya akan menganggap para pejabat tersebut sebagai target serangan jika tetap mendukung pemerintah Indonesia. Sebi juga meminta kepala daerah menghentikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto karena menurutnya kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperburuk kondisi keamanan dan di Papua. Sebelumnya, TPNPB OPM untuk membuka ruang dialog dengan Presiden Prabowo Subianto, namun dengan syarat bahwa perundingan tersebut fasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lembaga internasional netral lainnya. Menyampaikan nih negara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dengan seluruh negara tua seperti Amerika dan lain negara lain bisa akui dan perhatikan kami di Papua. Panglima TPNPB, OPM menyatakan bertanggung jawab atas konflik bersenjata kontra aparat keamanan Indonesia. Mereka menyebut siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Di sisi lain, OPM merasa kecewa terhadap Presiden Prabowo yang pernah berjanji akan menyelesaikan konflik Papua. Namun pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, OPM mengajak Prabowo melakukan dialog yang dimediasi oleh PBB. Papua ini seperti, tapi negara Indonesia ini semua bom lain-lain juga, di lain-lain, kapal lain-lain. Itu dari negara tua, Amerika seperti negara tua. Kita perhatikan kami dan Prabowo ini aturan dan pakai udan-udan atau tidak. Itu saya sampaikan, kita harus di Papua, orang Papua, Rabu Kredin kami pesisir maupun pantai bisa perhatikan dan kami siksa-siksa di gereja, pembakaran gereja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka mengatakan mereka bersedia berunding dengan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan mengakhiri perang di Papua. Namun Sebi menyampaikan tawaran kepada Indonesia untuk satu meja keperundingan bukan tanpa syarat. Kata dia, jika pemerintah Indonesia menyepakati untuk berunding, perlu pihak ketiga yang menjadi moderator. Jika Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami, maka harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia ataupun sebuah negara netral yang siap memfasilitasi kami untuk duduk di meja perundingan, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangannya Jumat 11 Juli 2025. Menurutnya, perundingan akan memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi Papua masyarakat. Apalagi kata dia, konflik bersenjata antara TPNPB OPM dengan pasukan keamanan Tentara Nasional Indonesia, TNI Polri, yang sudah berlarut-larut lama membuat
eksodus warga di bumi Cendrawasih semakin mengkhawatirkan. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPN-PB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Dikutip dari tribunnews.com, Sebi Sambom mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok yang berada di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal yang baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPN-PB atau yang mungkin kita lebih kenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM alias KKB begitu ya, Goliath Tabuni. Ini menyatakan bertanggung jawab penuh Tribuners atas konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia yang sampai sekarang juga belum selesai. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers kedua yang dikeluarkan oleh manajemen markas Pusat Komnas TPN-PB melalui juru bicaranya Sebi Sambom pada Kamis 29 Mei 2025. Dalam pernyataannya ini, Goliath Tabuni siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Tapi ia kemudian menegaskan bahwa aksi bersenjata yang dilakukan TPN-PB adalah bentuk pembelaan diri atas apa yang mereka klaim sebagai penjajahan dan perampasan wilayah oleh pihak asing. Tabuni mengatakan bahwa wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak ini telah ditetapkan sebagai medan perang dan konflik akan terus berlanjut hingga pemerintah Indonesia mau mengakui kemerdekaan Papua yang menurut mereka telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Sementara itu Panglima TPN-PB Kodam Ilaga, Penny Murib, dan Komandan Lapangan Kelambua Waker ini juga melaporkan bahwa konflik bersenjata pecah Tribuners di wilayah Puncak Ilaga pada 21 Mei yang menyebabkan jatuhnya sejumlah korban dari kalangan sipil. Warga sendiri dilaporkan saat ini telah mengungsi ke hutan, ke kampung-kampung sekitar hingga ke kota Ilaga demi mencari perlindungan. Menurut mereka, operasi militer yang dilakukan secara senyap oleh aparat Indonesia pada 21 Mei ini dituding memicu gelombang pengungsian dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Mereka juga kemudian menyerukan adanya keterlibatan lembaga internasional untuk bisa memantau kondisi warga sipil yang terdampak. Tidak hanya itu saja, Tribuners, Komandan Operasi Umum TPN-PB Setanah Papua, Leka Gaktelenggen, ini juga menyampaikan pesannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Yang mana menurutnya meskipun Presiden Prabowo ini pernah menyatakan niat menyelesaikan masalah Papua secara damai, tapi nyatanya pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespon situasi ini, Goliath kemudian menyerukan kepada Presiden Prabowo serta komunitas internasional untuk bisa membuka dialog dan juga perundingan internasional ya yang nantinya dimediasi oleh PBB untuk menyelesaikan akar persoalan politik dan pelanggaran hukum internasional terkait status Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ancaman baru dari TPN-PB OPM terhadap pejabat daerah Papua menjadi sorotan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka melayangkan peringatan keras kepada para pejabat pemerintahan di Papua, termasuk gubernur, bupati, wali kota, serta anggota DPRD. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa pihaknya akan menganggap para pejabat tersebut sebagai target serangan jika tetap mendukung pemerintah Indonesia. Sebi juga
meminta kepala daerah menghentikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto karena menurutnya kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperburuk kondisi keamanan dan di Papua. Sebelumnya, TPNPB OPM untuk membuka ruang dialog dengan Presiden Prabowo Subianto, namun dengan syarat bahwa perundingan tersebut fasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lembaga internasional netral lainnya. Menyampaikan nih negara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dengan seluruh negara tua seperti Amerika dan lain negara lain bisa akui dan perhatikan kami di Papua. Panglima TPNPB, OPM menyatakan bertanggung jawab atas konflik bersenjata kontra aparat keamanan Indonesia. Mereka menyebut siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Di sisi lain, OPM merasa kecewa terhadap Presiden Prabowo yang pernah berjanji akan menyelesaikan konflik Papua. Namun pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, OPM mengajak Prabowo melakukan dialog yang dimediasi oleh PBB. Papua ini seperti, tapi negara Indonesia ini semua bom lain-lain juga, di lain-lain, kapal lain-lain. Itu dari negara tua, Amerika seperti negara tua. Kita perhatikan kami dan Prabowo ini aturan dan pakai udan-udan atau tidak. Itu saya sampaikan, kita harus di Papua, orang Papua, Rabu Kredin kami pesisir maupun pantai bisa perhatikan dan kami siksa-siksa di gereja, pembakaran gereja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka mengatakan mereka bersedia berunding dengan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan mengakhiri perang di Papua. Namun Sebi menyampaikan tawaran kepada Indonesia untuk satu meja keperundingan bukan tanpa syarat. Kata dia, jika pemerintah Indonesia menyepakati untuk berunding, perlu pihak ketiga yang menjadi moderator. Jika Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami, maka harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia ataupun sebuah negara netral yang siap memfasilitasi kami untuk duduk di meja perundingan, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangannya Jumat 11 Juli 2025. Menurutnya, perundingan akan memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi Papua masyarakat. Apalagi kata dia, konflik bersenjata antara TPNPB OPM dengan pasukan keamanan Tentara Nasional Indonesia TNI Polri yang sudah berlarut-larut lama membuat eksodus warga di bumi Cendrawasih semakin mengkhawatirkan. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Dikutip dari tribunnews.com, Sebi Sambom mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok yang berada di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal yang baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun
dilakukan pun termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB atau yang mungkin kita lebih kenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM alias KKB begitu ya, Goliath Tabuni. Ini menyatakan bertanggung jawab penuh Tribuners atas konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia yang sampai sekarang juga belum selesai. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers kedua yang dikeluarkan oleh manajemen markas Pusat Komnas TPNPB melalui juru bicaranya Sebi Sambom pada Kamis 29 Mei 2025. Dalam pernyataannya ini, Goliath Tabuni siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Tapi ia kemudian menegaskan bahwa aksi bersenjata yang dilakukan TPNPB adalah bentuk pembelaan diri atas apa yang mereka klaim sebagai penjajahan dan perampasan wilayah oleh pihak asing. Tabuni mengatakan bahwa wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak ini telah ditetapkan sebagai medan perang dan konflik akan terus berlanjut hingga pemerintah Indonesia mau mengakui kemerdekaan Papua yang menurut mereka telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Sementara itu Panglima TPNPB Kodam Ilaga, Penny Murib, dan Komandan Lapangan Kelambua Waker ini juga melaporkan bahwa konflik bersenjata pecah Tribuners di wilayah Puncak Ilaga pada 21 Mei yang menyebabkan jatuhnya sejumlah korban dari kalangan sipil. Warga sendiri dilaporkan saat ini telah mengungsi ke hutan, ke kampung-kampung sekitar hingga ke kota Ilaga demi mencari perlindungan. Menurut mereka, operasi militer yang dilakukan secara senyap oleh aparat Indonesia pada 21 Mei ini dituding memicu gelombang pengungsian dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Mereka juga kemudian menyerukan adanya keterlibatan lembaga internasional untuk bisa memantau kondisi warga sipil yang terdampak. Tidak hanya itu saja, Tribuners, Komandan Operasi Umum TPNPB Setanah Papua, Leka Gaktelenggen, ini juga menyampaikan pesannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Yang mana menurutnya meskipun Presiden Prabowo ini pernah menyatakan niat menyelesaikan masalah Papua secara damai, tapi nyatanya pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, Goliath kemudian menyerukan kepada Presiden Prabowo serta komunitas internasional untuk bisa membuka dialog dan juga perundingan internasional ya yang nantinya dimediasi oleh PBB untuk menyelesaikan akar persoalan politik dan pelanggaran hukum internasional terkait status Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ancaman baru dari TPNPB OPM terhadap pejabat daerah Papua menjadi sorotan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka melayangkan peringatan keras kepada para pejabat pemerintahan di Papua, termasuk gubernur, bupati, wali kota, serta anggota DPRD. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa pihaknya akan menganggap para pejabat tersebut sebagai target serangan jika tetap mendukung pemerintah Indonesia. Sebi juga meminta kepala daerah menghentikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto karena menurutnya kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperburuk kondisi keamanan dan di Papua. Sebelumnya, TPNPB OPM untuk membuka ruang dialog dengan Presiden Prabowo Subianto, namun dengan syarat bahwa perundingan tersebut fasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lembaga internasional netral lainnya. Menyampaikan nih negara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dengan seluruh negara tua seperti Amerika dan lain negara lain bisa akui dan perhatikan kami di Papua. Panglima TPNPB OPM menyatakan bertanggung jawab atas konflik bersenjata kontra aparat keamanan Indonesia. Mereka menyebut siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Di sisi lain, OPM merasa kecewa terhadap Presiden Prabowo yang pernah berjanji akan menyelesaikan konflik Papua. Namun pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini,
OPM mengajak Prabowo melakukan dialog yang dimediasi oleh PBB. Papua ini seperti, tapi negara Indonesia ini semua bom lain-lain juga, di lain-lain, kapal lain-lain. Itu dari negara tua, Amerika seperti negara tua. Kita perhatikan kami dan Prabowo ini aturan dan pakai udan-udan atau tidak. Itu saya sampaikan. Kita harus di Papua, orang Papua, Rabu Kredin kami pesisir maupun pantai bisa perhatikan dan kami siksa-siksa di gereja, pembakaran gereja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka mengatakan mereka bersedia berunding dengan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan mengakhiri perang di Papua. Namun Sebi menyampaikan tawaran kepada Indonesia untuk satu meja keperundingan bukan tanpa syarat. Kata dia, jika pemerintah Indonesia menyepakati untuk berunding, perlu pihak ketiga yang menjadi moderator. Jika Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami, maka harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia ataupun sebuah negara netral yang siap memfasilitasi kami untuk duduk di meja perundingan, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangannya Jumat 11 Juli 2025. Menurutnya, perundingan akan memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi Papua masyarakat. Apalagi kata dia, konflik bersenjata antara TPNPB OPM dengan pasukan keamanan Tentara Nasional Indonesia, TNI Polri, yang sudah berlarut-larut lama membuat eksodus warga di bumi Cendrawasih semakin mengkhawatirkan. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Dikutip dari tribunnews.com, Sebi Sambom mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok yang berada di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal yang baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB atau yang mungkin kita lebih kenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM alias KKB begitu ya, Goliat Tabuni. Ini menyatakan bertanggung jawab penuh Tribuners atas konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia yang sampai sekarang juga belum selesai. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers kedua yang dikeluarkan oleh manajemen markas Pusat Komnas TPNPB melalui juru bicaranya Sebi Sambom pada Kamis 29 Mei 2025. Dalam pernyataannya ini, Goliat Tabuni siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Tapi ia kemudian menegaskan bahwa aksi bersenjata yang dilakukan TPNPB adalah bentuk pembelaan diri atas apa yang mereka klaim sebagai penjajahan dan perampasan wilayah oleh pihak asing. Tabuni mengatakan bahwa wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak ini telah ditetapkan sebagai medan perang dan konflik akan terus berlanjut hingga pemerintah Indonesia mau mengakui kemerdekaan Papua yang menurut mereka telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Sementara itu, Panglima TPNPB Kodam Ilaga, Penny Murib, dan Komandan Lapangan Kelambua Waker ini juga melaporkan bahwa konflik bersenjata pecah Tribuners di wilayah Puncak Ilaga pada 21 Mei yang menyebabkan jatuhnya sejumlah korban dari kalangan sipil. Warga sendiri dilaporkan saat ini telah mengungsi ke hutan, ke kampung-kampung sekitar hingga ke kota Ilaga demi mencari perlindungan. Menurut mereka, operasi militer yang dilakukan secara senyap oleh aparat Indonesia pada 20
21 Mei ini dituding memicu gelombang pengungsian dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Mereka juga kemudian menyerukan adanya keterlibatan lembaga internasional untuk bisa memantau kondisi warga sipil yang terdampak. Tidak hanya itu saja, Tribuners, Komandan Operasi Umum TPNPB Setanah Papua, Leka Gaktelenggen, ini juga menyampaikan pesannya kepada Presiden Prabowo Subianto, yang mana menurutnya meskipun Presiden Prabowo ini pernah menyatakan niat menyelesaikan masalah Papua secara damai, tapi nyatanya pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, Goliat kemudian menyerukan kepada Presiden Prabowo serta komunitas internasional untuk bisa membuka dialog dan juga perundingan internasional ya, yang nantinya dimediasi oleh PBB untuk menyelesaikan akar persoalan politik dan pelanggaran hukum internasional terkait status Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ancaman baru dari TPNPB OPM terhadap pejabat daerah Papua menjadi sorotan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka melayangkan peringatan keras kepada para pejabat pemerintahan di Papua, termasuk gubernur, bupati, wali kota, serta anggota DPRD. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa pihaknya akan menganggap para pejabat tersebut sebagai target serangan jika tetap mendukung pemerintah Indonesia. Sebi juga meminta kepala daerah menghentikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto karena menurutnya kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperburuk kondisi keamanan dan di Papua. Sebelumnya, TPNPB OPM untuk membuka ruang dialog dengan Presiden Prabowo Subianto, namun dengan syarat bahwa menyampaikan nih negara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dengan seluruh negara tua seperti Amerika dan lain negara lain bisa akui dan perhatikan kami di Papua. Panglima TPNPB, OPM menyatakan bertanggung jawab atas konflik bersenjata kontra aparat keamanan Indonesia. Mereka menyebut siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Di sisi lain, OPM merasa kecewa terhadap Presiden Prabowo yang pernah berjanji akan menyelesaikan konflik Papua. Namun pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, OPM mengajak Prabowo melakukan dialog yang dimediasi oleh PBB. Papua ini seperti, tapi negara Indonesia ini semua bom lain-lain juga, di lain-lain, kapal lain-lain. Itu dari negara tua, Amerika seperti negara tua. Kita perhatikan kami dan Prabowo ini aturan dan pakai udan-udan atau tidak. Itu saya sampaikan, kita harus di Papua, orang Papua, Rabu Kredin kami pesisir maupun pantai bisa perhatikan dan kami siksa-siksa di gereja, pembakaran gereja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka mengatakan mereka bersedia berunding dengan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan mengakhiri perang di Papua. Namun Sebi menyampaikan tawaran kepada Indonesia untuk satu meja keperundingan bukan tanpa syarat. Kata dia, jika pemerintah Indonesia menyepakati untuk berunding, perlu pihak ketiga yang menjadi moderator. Jika Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami, maka harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia ataupun sebuah negara netral yang siap memfasilitasi kami untuk duduk di meja perundingan, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangannya Jumat 11 Juli 2025. Menurutnya, perundingan akan memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi Papua masyarakat. Apalagi kata dia, konflik bersenjata antara TPNPB OPM dengan pasukan keamanan Tentara Nasional Indonesia, TNI Polri, yang sudah berlarut-larut lama membuat eksodus warga di bumi Cendrawasih semakin mengkhawatirkan. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM.
OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Dikutip dari tribunnews.com, Sebi Sambom mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok yang berada di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal yang baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB atau yang mungkin kita lebih kenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM alias KKB begitu ya, Goliath Tabuni. Ini menyatakan bertanggung jawab penuh Tribuners atas konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia yang sampai sekarang juga belum selesai. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers kedua yang dikeluarkan oleh manajemen markas Pusat Komnas TPNPB melalui juru bicaranya Sebi Sambom pada Kamis 29 Mei 2025. Dalam pernyataannya ini, Goliath Tabuni siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Tapi ia kemudian menegaskan bahwa aksi bersenjata yang dilakukan TPNPB adalah bentuk pembelaan diri atas apa yang mereka klaim sebagai penjajahan dan perampasan wilayah oleh pihak asing. Tabuni mengatakan bahwa wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak ini telah ditetapkan sebagai medan perang dan konflik akan terus berlanjut hingga pemerintah Indonesia mau mengakui kemerdekaan Papua yang menurut mereka telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Sementara itu, Panglima TPNPB Kodam Ilaga, Penny Murib, dan Komandan Lapangan Kelambua Waker ini juga melaporkan bahwa konflik bersenjata pecah Tribuners di wilayah Puncak Ilaga pada 21 Mei yang menyebabkan jatuhnya sejumlah korban dari kalangan sipil. Warga sendiri dilaporkan saat ini telah mengungsi ke hutan, ke kampung-kampung sekitar hingga ke kota Ilaga demi mencari perlindungan. Menurut mereka, operasi militer yang dilakukan secara senyap oleh aparat Indonesia pada 21 Mei ini dituding memicu gelombang pengungsian dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Mereka juga kemudian menyerukan adanya keterlibatan lembaga internasional untuk bisa memantau kondisi warga sipil yang terdampak. Tidak hanya itu saja, Tribuners, Komandan Operasi Umum TPNPB Setanah Papua, Leka Gaktelenggen, ini juga menyampaikan pesannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Yang mana menurutnya meskipun Presiden Prabowo ini pernah menyatakan niat menyelesaikan masalah Papua secara damai, tapi nyatanya pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespon situasi ini, Goliath kemudian menyerukan kepada Presiden Prabowo serta komunitas internasional untuk bisa membuka dialog dan juga perundingan internasional ya yang nantinya dimediasi oleh PBB untuk menyelesaikan akar persoalan politik dan pelanggaran hukum internasional terkait status Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ancaman baru dari TPNPB OPM terhadap pejabat daerah Papua menjadi sorotan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka melayangkan peringatan keras kepada para pejabat pemerintahan di Papua, termasuk gubernur, bupati, wali kota, serta anggota DPRD. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa pihaknya akan menganggap para pejabat tersebut sebagai target serangan jika tetap mendukung pemerintah Indonesia. Sebi juga meminta kepala daerah menghentikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto karena menurutnya kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperburuk kondisi keamanan dan di Papua. Sebelumnya, TPNPB OPM untuk membuka ruang dialog dengan Presiden Prabowo Subianto, namun dengan syarat bahwa perundingan tersebut fasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lembaga internasional netral lainnya.
Menyampaikan nih negara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dengan seluruh negara tua seperti Amerika dan lain negara lain bisa akui dan perhatikan kami di Papua. Panglima TPNPB, OPM menyatakan bertanggung jawab atas konflik bersenjata kontra aparat keamanan Indonesia. Mereka menyebut siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Di sisi lain, OPM merasa kecewa terhadap Presiden Prabowo yang pernah berjanji akan menyelesaikan konflik Papua. Namun pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, OPM mengajak Prabowo melakukan dialog yang dimediasi oleh PBB. Papua ini seperti, tapi negara Indonesia ini semua bom lain-lain juga, di lain-lain, kapal lain-lain. Itu dari negara tua, Amerika seperti negara tua. Kita perhatikan kami dan Prabowo ini aturan dan pakai udan-udan atau tidak. Itu saya sampaikan, kita harus di Papua, orang Papua, Rabu Kredin kami pesisir maupun pantai bisa perhatikan dan kami siksa-siksa di gereja, pembakaran gereja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka mengatakan mereka bersedia berunding dengan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan mengakhiri perang di Papua. Namun Sebi menyampaikan tawaran kepada Indonesia untuk satu meja keperundingan bukan tanpa syarat. Kata dia, jika pemerintah Indonesia menyepakati untuk berunding, perlu pihak ketiga yang menjadi moderator. Jika Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami, maka harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia ataupun sebuah negara netral yang siap memfasilitasi kami untuk duduk di meja perundingan, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangannya Jumat 11 Juli 2025. Menurutnya, perundingan akan memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi Papua masyarakat. Apalagi kata dia, konflik bersenjata antara TPNPB OPM dengan pasukan keamanan Tentara Nasional Indonesia, TNI Polri, yang sudah berlarut-larut lama membuat eksodus warga di bumi Cendrawasih semakin mengkhawatirkan. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Dikutip dari tribunnews.com, Sebi Sambom mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok yang berada di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal yang baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB atau yang mungkin kita lebih kenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM alias KKB begitu ya, Goliat Tabuni. Ini menyatakan bertanggung jawab penuh Tribuners atas konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia yang sampai sekarang juga belum selesai. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers kedua yang dikeluarkan oleh manajemen markas Pusat Komnas TPNPB melalui juru bicaranya Sebi Sambom pada Kamis 29 Mei 2025. Dalam pernyataannya ini, Goliat Tabuni siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Tapi ia kemudian menegaskan bahwa aksi bersenjata yang dilakukan TPNPB adalah bentuk pembelaan diri atas apa yang mereka klaim sebagai penjajahan dan perampasan wilayah oleh pihak asing.
Tambuni mengatakan bahwa wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak ini telah ditetapkan sebagai medan perang dan konflik akan terus berlanjut hingga pemerintah Indonesia mau mengakui kemerdekaan Papua yang menurut mereka telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Sementara itu Panglima TPNPB Kodam Ilaga, Penny Murib, dan Komandan Lapangan Kelambua Waker ini juga melaporkan bahwa konflik bersenjata pecah Tribuners di wilayah Puncak Ilaga pada 21 Mei yang menyebabkan jatuhnya sejumlah korban dari kalangan sipil. Warga sendiri dilaporkan saat ini telah mengungsi ke hutan, ke kampung-kampung sekitar hingga ke kota Ilaga demi mencari perlindungan. Menurut mereka, operasi militer yang dilakukan secara senyap oleh aparat Indonesia pada 21 Mei ini dituding memicu gelombang pengungsian dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Mereka juga kemudian menyerukan adanya keterlibatan lembaga internasional untuk bisa memantau kondisi warga sipil yang terdampak. Tidak hanya itu saja, Tribuners, Komandan Operasi Umum TPNPB Setanah Papua, Leka Gaktelenggen, ini juga menyampaikan pesannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Yang mana menurutnya meskipun Presiden Prabowo ini pernah menyatakan niat menyelesaikan masalah Papua secara damai, tapi nyatanya pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, Goliat kemudian menyerukan kepada Presiden Prabowo serta komunitas internasional untuk bisa membuka dialog dan juga perundingan internasional ya yang nantinya dimediasi oleh PBB untuk menyelesaikan akar persoalan politik dan pelanggaran hukum internasional terkait status Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ancaman baru dari TPNPB OPM terhadap pejabat daerah Papua menjadi sorotan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka melayangkan peringatan keras kepada para pejabat pemerintahan di Papua, termasuk gubernur, bupati, wali kota, serta anggota DPRD. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa pihaknya akan menganggap para pejabat tersebut sebagai target serangan jika tetap mendukung pemerintah Indonesia. Sebi juga meminta kepala daerah menghentikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto karena menurutnya kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperburuk kondisi keamanan dan di Papua. Sebelumnya, TPNPB OPM untuk membuka ruang dialog dengan Presiden Prabowo Subianto, namun dengan syarat bahwa perundingan tersebut fasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lembaga internasional netral lainnya. Menyampaikan nih negara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dengan seluruh negara tua seperti Amerika dan lain negara lain bisa akui dan perhatikan kami di Papua. Panglima TPNPB OPM menyatakan bertanggung jawab atas konflik bersenjata kontra aparat keamanan Indonesia. Mereka menyebut siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Di sisi lain, OPM merasa kecewa terhadap Presiden Prabowo yang pernah berjanji akan menyelesaikan konflik Papua. Namun pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, OPM mengajak Prabowo melakukan dialog yang dimediasi oleh PBB. Papua ini seperti, tapi negara Indonesia ini semua bom lain-lain juga, di lain-lain. Kapal lain-lain itu dari negara tua, Amerika seperti negara tua. Kita perhatikan kami dan Prabowo ini aturan dan pakai udan-udan atau tidak. Itu saya sampaikan, kita harus di Papua, orang Papua, Rabu Kredin kami pesisir maupun pantai bisa perhatikan dan kami siksa-siksa di gereja, pembakaran gereja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka mengatakan mereka bersedia
berunding dengan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan mengakhiri perang di Papua. Namun Sebi menyampaikan tawaran kepada Indonesia untuk satu meja keperundingan bukan tanpa syarat. Kata dia, jika pemerintah Indonesia menyepakati untuk berunding, perlu pihak ketiga yang menjadi moderator. Jika Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami, maka harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia ataupun sebuah negara netral yang siap memfasilitasi kami untuk duduk di meja perundingan, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangannya Jumat 11 Juli 2025. Menurutnya, perundingan akan memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi Papua masyarakat. Apalagi kata dia, konflik bersenjata antara TPNPB OPM dengan pasukan keamanan Tentara Nasional Indonesia, TNI Polri, yang sudah berlarut-larut lama membuat eksodus warga di bumi Cendrawasih semakin mengkhawatirkan. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Dikutip dari tribunnews.com, Sebi Sambom mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok yang berada di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal yang baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB atau yang mungkin kita lebih kenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM alias KKB begitu ya, Goliat Tabuni. Ini menyatakan bertanggung jawab penuh Tribuners atas konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia yang sampai sekarang juga belum selesai. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers kedua yang dikeluarkan oleh manajemen markas Pusat Komnas TPNPB melalui juru bicaranya Sebi Sambom pada Kamis 29 Mei 2025. Dalam pernyataannya ini, Goliat Tabuni siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Tapi ia kemudian menegaskan bahwa aksi bersenjata yang dilakukan TPNPB adalah bentuk pembelaan diri atas apa yang mereka klaim sebagai penjajahan dan perampasan wilayah oleh pihak asing. Tabuni mengatakan bahwa wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak ini telah ditetapkan sebagai medan perang dan konflik akan terus berlanjut hingga pemerintah Indonesia mau mengakui kemerdekaan Papua yang menurut mereka telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Sementara itu, Panglima TPNPB Kodam Ilaga, Penny Murib, dan Komandan Lapangan Kelambua Waker ini juga melaporkan bahwa konflik bersenjata pecah Tribuners di wilayah Puncak Ilaga pada 21 Mei yang menyebabkan jatuhnya sejumlah korban dari kalangan sipil. Warga sendiri dilaporkan saat ini telah mengungsi ke hutan, ke kampung-kampung sekitar hingga ke kota Ilaga demi mencari perlindungan. Menurut mereka, operasi militer yang dilakukan secara senyap oleh aparat Indonesia pada 21 Mei ini dituding memicu gelombang pengungsian dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Mereka juga kemudian menyerukan adanya keterlibatan lembaga internasional untuk bisa memantau kondisi warga sipil yang terdampak. Tidak hanya itu saja, Tribuners, Komandan Operasi Umum TPNPB Setana Papua, Leka Gaktelenggen, ini juga menyampaikan pesannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Yang mana menurutnya meskipun Presiden Prabowo ini pernah menyatakan niat menyelesaikan masalah Papua secara damai, tapi nyatanya pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespon situasi ini, Goliat kemudian menyerukan kepada Presiden Prabowo serta komunitas internasional untuk bisa membuka dialog dan juga perundingan internasional ya yang nantinya dimediasi oleh PBB untuk menyelesaikan akar persoalan politik dan pelanggaran hukum internasional terkait
status Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ancaman baru dari TPNPB OPM terhadap pejabat daerah Papua menjadi sorotan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka melayangkan peringatan keras kepada para pejabat pemerintahan di Papua, termasuk gubernur, bupati, wali kota, serta anggota DPRD. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa pihaknya akan menganggap para pejabat tersebut sebagai target serangan jika tetap mendukung pemerintah Indonesia. Sebi juga meminta kepala daerah menghentikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto karena menurutnya kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperburuk kondisi keamanan dan di Papua. Sebelumnya, TPNPB OPM untuk membuka ruang dialog dengan Presiden Prabowo Subianto, namun dengan syarat bahwa perundingan tersebut fasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lembaga internasional netral lainnya. Menyampaikan nih negara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dengan seluruh negara tua seperti Amerika dan lain negara lain bisa akui dan perhatikan kami di Papua. Panglima TPNPB, OPM menyatakan bertanggung jawab atas konflik bersenjata kontra aparat keamanan Indonesia. Mereka menyebut siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Di sisi lain, OPM merasa kecewa terhadap Presiden Prabowo yang pernah berjanji akan menyelesaikan konflik Papua. Namun pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, OPM mengajak Prabowo melakukan dialog yang dimediasi oleh PBB. Papua ini seperti, tapi negara Indonesia ini semua bom lain-lain juga, di lain-lain. Kapal lain-lain itu dari negara tua Amerika seperti negara tua. Kita perhatikan kami dan Prabowo ini aturan dan pakai udan-udan atau tidak. Itu saya sampaikan, kita harus di Papua, orang Papua, Rabu Kredin kami pesisir maupun pantai bisa perhatikan dan kami siksa-siksa di gereja, pembakaran gereja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka mengatakan mereka bersedia berunding dengan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan mengakhiri perang di Papua. Namun Sebi menyampaikan tawaran kepada Indonesia untuk satu meja keperundingan bukan tanpa syarat. Kata dia, jika pemerintah Indonesia menyepakati untuk berunding, perlu pihak ketiga yang menjadi moderator. Jika Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami, maka harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia ataupun sebuah negara netral yang siap memfasilitasi kami untuk duduk di meja perundingan, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangannya Jumat 11 Juli 2025. Menurutnya, perundingan akan memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi Papua masyarakat. Apalagi kata dia, konflik bersenjata antara TPNPB OPM dengan pasukan keamanan Tentara Nasional Indonesia, TNI Polri, yang sudah berlarut-larut lama membuat eksodus warga di bumi Cendrawasih semakin mengkhawatirkan. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Dikutip dari tribunnews.com, Sebi Sambom mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran
Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok yang berada di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal yang baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Maruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB atau yang mungkin kita lebih kenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM alias KKB begitu ya, Goliat Tabuni. Ini menyatakan bertanggung jawab penuh Tribuners atas konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia yang sampai sekarang juga belum selesai. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers kedua yang dikeluarkan oleh manajemen markas Pusat Komnas TPNPB melalui juru bicaranya Sebi Sambom pada Kamis 29 Mei 2025. Dalam pernyataannya ini, Goliat Tabuni siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Tapi ia kemudian menegaskan bahwa aksi bersenjata yang dilakukan TPNPB adalah bentuk pembelaan diri atas apa yang mereka klaim sebagai penjajahan dan perampasan wilayah oleh pihak asing. Tabuni mengatakan bahwa wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak ini telah ditetapkan sebagai medan perang dan konflik akan terus berlanjut hingga pemerintah Indonesia mau mengakui kemerdekaan Papua yang menurut mereka telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Sementara itu Panglima TPNPB Kodam Ilaga, Penny Murib, dan Komandan Lapangan Kelambua Waker ini juga melaporkan bahwa konflik bersenjata pecah Tribuners di wilayah Puncak Ilaga pada 21 Mei yang menyebabkan jatuhnya sejumlah korban dari kalangan sipil. Warga sendiri dilaporkan saat ini telah mengungsi ke hutan, ke kampung-kampung sekitar hingga ke kota Ilaga demi mencari perlindungan. Menurut mereka, operasi militer yang dilakukan secara senyap oleh aparat Indonesia pada 21 Mei ini dituding memicu gelombang pengungsian dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Mereka juga kemudian menyerukan adanya keterlibatan lembaga internasional untuk bisa memantau kondisi warga sipil yang terdampak. Tidak hanya itu saja, Tribuners, Komandan Operasi Umum TPNPB Setanah Papua, Leka Gaktelenggen, ini juga menyampaikan pesannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Yang mana menurutnya meskipun Presiden Prabowo ini pernah menyatakan niat menyelesaikan masalah Papua secara damai, tapi nyatanya pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, Goliat kemudian menyerukan kepada Presiden Prabowo serta komunitas internasional untuk bisa membuka dialog dan juga perundingan internasional ya yang nantinya dimediasi oleh PBB untuk menyelesaikan akar persoalan politik dan pelanggaran hukum internasional terkait status Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ancaman baru dari TPNPB OPM terhadap pejabat daerah Papua menjadi sorotan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka melayangkan peringatan keras kepada para pejabat pemerintahan di Papua, termasuk gubernur, bupati, wali kota, serta anggota DPRD. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa pihaknya akan menganggap para pejabat tersebut sebagai target serangan jika tetap mendukung pemerintah Indonesia. Sebi juga meminta kepala daerah menghentikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto karena menurutnya kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperburuk kondisi keamanan dan di Papua. Sebelumnya, TPNPB OPM untuk membuka ruang dialog dengan Presiden Prabowo Subianto, namun dengan syarat bahwa perundingan tersebut fasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lembaga internasional netral lainnya. Menyampaikan nih negara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dengan seluruh negara tua seperti Amerika dan lain negara lain bisa
akui dan perhatikan kami di Papua. Panglima TPNPB, OPM menyatakan bertanggung jawab atas konflik bersenjata kontra aparat keamanan Indonesia. Mereka menyebut siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Di sisi lain, OPM merasa kecewa terhadap Presiden Prabowo yang pernah berjanji akan menyelesaikan konflik Papua. Namun pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespon situasi ini, OPM mengajak Prabowo melakukan dialog yang dimediasi oleh PBB. Papua ini seperti, tapi negara Indonesia ini semua bom lain-lain juga, di lain-lain, kapal lain-lain. Itu dari negara tua, Amerika seperti negara tua. Kita perhatikan kami dan Prabowo ini aturan dan pakai udan-udan atau tidak. Itu saya sampaikan, kita harus di Papua, orang Papua, Rabu Kredin kami pesisir maupun pantai bisa perhatikan dan kami siksa-siksa di gereja, pembakaran gereja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka mengatakan mereka bersedia berunding dengan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan mengakhiri perang di Papua. Namun Sebi menyampaikan tawaran kepada Indonesia untuk satu meja keperundingan bukan tanpa syarat. Kata dia, jika pemerintah Indonesia menyepakati untuk berunding, perlu pihak ketiga yang menjadi moderator. Jika Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami, maka harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia ataupun sebuah negara netral yang siap memfasilitasi kami untuk duduk di meja perundingan, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangannya Jumat 11 Juli 2025. Menurutnya, perundingan akan memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi Papua masyarakat. Apalagi kata dia, konflik bersenjata antara TPNPB OPM dengan pasukan keamanan Tentara Nasional Indonesia, TNI Polri, yang sudah berlarut-larut lama membuat eksodus warga di bumi Cendrawasih semakin mengkhawatirkan. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Dikutip dari tribunnews.com, Sebi Sambom mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok yang berada di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal yang baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB atau yang mungkin kita lebih kenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM alias KKB begitu ya, Goliat Tabuni. Ini menyatakan bertanggung jawab penuh Tribuners atas konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia yang sampai sekarang juga belum selesai. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers kedua yang dikeluarkan oleh manajemen markas Pusat Komnas TPNPB melalui juru bicaranya Sebi Sambom pada Kamis 29 Mei 2025. Dalam pernyataannya ini, Goliat Tabuni siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Tapi ia kemudian menegaskan bahwa aksi bersenjata yang dilakukan TPNPB adalah bentuk pembelaan diri atas apa yang mereka klaim sebagai penjajahan dan perampasan wilayah oleh pihak asing. Tabuni mengatakan bahwa wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak ini telah ditetapkan sebagai medan perang dan konflik akan terus berlanjut hingga pemerintah Indonesia mau mengakui kemerdekaan Papua yang menurut mereka telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Sementara itu, Panglima TPNPB
Kodam Ilaga, Penny Murib, dan Komandan Lapangan Kelambua Waker ini juga melaporkan bahwa konflik bersenjata pecah Tribuners di wilayah Puncak Ilaga pada 21 Mei yang menyebabkan jatuhnya sejumlah korban dari kalangan sipil. Warga sendiri dilaporkan saat ini telah mengungsi ke hutan, ke kampung-kampung sekitar hingga ke kota Ilaga demi mencari perlindungan. Menurut mereka, operasi militer yang dilakukan secara senyap oleh aparat Indonesia pada 21 Mei ini dituding memicu gelombang pengungsian dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Mereka juga kemudian menyerukan adanya keterlibatan lembaga internasional untuk bisa memantau kondisi warga sipil yang terdampak. Tidak hanya itu saja, Tribuners, Komandan Operasi Umum TPNPB Setanah Papua, Leka Gaktelenggen, ini juga menyampaikan pesannya kepada Presiden Prabowo Subianto, yang mana menurutnya meskipun Presiden Prabowo ini pernah menyatakan niat menyelesaikan masalah Papua secara damai, tapi nyatanya pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, Goliat kemudian menyerukan kepada Presiden Prabowo serta komunitas internasional untuk bisa membuka dialog dan juga perundingan internasional yang nantinya dimediasi oleh PBB untuk menyelesaikan akar persoalan politik dan pelanggaran hukum internasional terkait status Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ancaman baru dari TPNPB OPM terhadap pejabat daerah Papua menjadi sorotan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka melayangkan peringatan keras kepada para pejabat pemerintahan di Papua, termasuk gubernur, bupati, wali kota, serta anggota DPRD. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa pihaknya akan menganggap para pejabat tersebut sebagai target serangan jika tetap mendukung pemerintah Indonesia. Sebi juga meminta kepala daerah menghentikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto karena menurutnya kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperburuk kondisi keamanan dan di Papua. Sebelumnya, TPNPB OPM untuk membuka ruang dialog dengan Presiden Prabowo Subianto, namun dengan syarat bahwa perundingan tersebut fasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lembaga internasional netral lainnya. Menyampaikan nih negara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dengan seluruh negara tua seperti Amerika dan lain negara lain bisa akui dan perhatikan kami di Papua. Panglima TPNPB, OPM menyatakan bertanggung jawab atas konflik bersenjata kontra aparat keamanan Indonesia. Mereka menyebut siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Di sisi lain, OPM merasa kecewa terhadap Presiden Prabowo yang pernah berjanji akan menyelesaikan konflik Papua. Namun pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, OPM mengajak Prabowo melakukan dialog yang dimediasi oleh PBB. Papua ini seperti, tapi negara Indonesia ini semua bom lain-lain juga, di lain-lain, kapal lain-lain. Itu dari negara tua, Amerika seperti negara tua. Kita perhatikan kami dan Prabowo ini aturan dan pakai udan-udan atau tidak. Itu saya sampaikan, kita harus di Papua, orang Papua, Rabu Kredin kami pesisir maupun pantai bisa perhatikan dan kami siksa-siksa di gereja, pembakaran gereja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka mengatakan mereka bersedia berunding dengan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan mengakhiri perang di Papua. Namun Sebi menyampaikan tawaran kepada Indonesia untuk satu meja keperundingan bukan tanpa syarat. Kata dia, jika pemerintah Indonesia menyepakati untuk berunding, perlu pihak ketiga yang menjadi moderator.
Jika Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami, maka harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia ataupun sebuah negara netral yang siap memfasilitasi kami untuk duduk di meja perundingan, kata juru bicara TPN PB OPM Sebi Sambom dalam keterangannya Jumat 11 Juli 2025. Menurutnya, perundingan akan memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi Papua masyarakat. Apalagi kata dia, konflik bersenjata antara TPN PB OPM dengan Pasukan Keamanan Tentara Nasional Indonesia, TNI Polri, yang sudah berlarut-larut lama membuat eksodus warga di bumi Cendrawasih semakin mengkhawatirkan. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPN PB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Dikutip dari tribunnews.com, Sebi Sambom mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok yang berada di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal yang baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPN PB atau yang mungkin kita lebih kenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM alias KKB begitu ya, Goliath Tabuni. Ini menyatakan bertanggung jawab penuh Tribuners atas konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia yang sampai sekarang juga belum selesai. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers kedua yang dikeluarkan oleh manajemen markas Pusat Komnas TPN PB melalui juru bicaranya Sebi Sambom pada Kamis 29 Mei 2025. Dalam pernyataannya ini, Goliath Tabuni siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Tapi ia kemudian menegaskan bahwa aksi bersenjata yang dilakukan TPN PB adalah bentuk pembelaan diri atas apa yang mereka klaim sebagai penjajahan dan perampasan wilayah oleh pihak asing. Tabuni mengatakan bahwa wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak ini telah ditetapkan sebagai medan perang dan konflik akan terus berlanjut hingga pemerintah Indonesia mau mengakui kemerdekaan Papua yang menurut mereka telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Sementara itu Panglima TPN PB Kodam Ilaga, Penny Murib, dan Komandan Lapangan Kelambua Waker ini juga melaporkan bahwa konflik bersenjata pecah Tribuners di wilayah Puncak Ilaga pada 21 Mei yang menyebabkan jatuhnya sejumlah korban dari kalangan sipil. Warga sendiri dilaporkan saat ini telah mengungsi ke hutan, ke kampung-kampung sekitar hingga ke kota Ilaga demi mencari perlindungan. Menurut mereka, operasi militer yang dilakukan secara senyap oleh aparat Indonesia pada 21 Mei ini dituding memicu gelombang pengungsian dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Mereka juga kemudian menyerukan adanya keterlibatan lembaga internasional untuk bisa memantau kondisi warga sipil yang terdampak. Tidak hanya itu saja, Tribuners, Komandan Operasi Umum TPN PB Setanah Papua, Leka Gaktelenggen, ini juga menyampaikan pesannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Yang mana menurutnya meskipun Presiden Prabowo ini pernah menyatakan niat menyelesaikan masalah Papua secara damai, tapi nyatanya pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespon situasi ini, Goliath kemudian menyerukan kepada Presiden Prabowo serta komunitas internasional untuk bisa membuka dialog dan juga perundingan internasional ya yang nantinya dimediasi oleh PBB untuk menyelesaikan akar persoalan politik dan pelanggaran hukum internasional terkait status Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Ancaman baru dari TPNPB OPM terhadap pejabat daerah Papua menjadi sorotan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka melayangkan peringatan keras kepada para pejabat pemerintahan di Papua, termasuk gubernur, bupati, wali kota, serta anggota DPRD. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa pihaknya akan menganggap para pejabat tersebut sebagai target serangan jika tetap mendukung pemerintah Indonesia. Sebi juga meminta kepala daerah menghentikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto karena menurutnya kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperburuk kondisi keamanan dan di Papua. Sebelumnya, TPNPB OPM untuk membuka ruang dialog dengan Presiden Prabowo Subianto, namun dengan syarat bahwa perundingan tersebut fasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lembaga internasional netral lainnya. Menyampaikan nih negara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dengan seluruh negara tua seperti Amerika dan lain negara lain bisa akui dan perhatikan kami di Papua. Panglima TPNPB, OPM menyatakan bertanggung jawab atas konflik bersenjata kontra aparat keamanan Indonesia. Mereka menyebut siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Di sisi lain, OPM merasa kecewa terhadap Presiden Prabowo yang pernah berjanji akan menyelesaikan konflik Papua. Namun pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, OPM mengajak Prabowo melakukan dialog yang dimediasi oleh PBB. Papua ini seperti, tapi negara Indonesia ini semua bom lain-lain juga, di lain-lain, kapal lain-lain. Itu dari negara tua, Amerika seperti negara tua. Kita perhatikan kami dan Prabowo ini aturan dan pakai udan-udan atau tidak. Itu saya sampaikan, kita harus di Papua, orang Papua, Rabu Kredin kami pesisir maupun pantai bisa perhatikan dan kami siksa-siksa di gereja, pembakaran gereja. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka mengatakan mereka bersedia berunding dengan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan mengakhiri perang di Papua. Namun Sebi menyampaikan tawaran kepada Indonesia untuk satu meja keperundingan bukan tanpa syarat. Kata dia, jika pemerintah Indonesia menyepakati untuk berunding, perlu pihak ketiga yang menjadi moderator. Jika Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami, maka harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia ataupun sebuah negara netral yang siap memfasilitasi kami untuk duduk di meja perundingan, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangannya Jumat 11 Juli 2025. Menurutnya, perundingan akan memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi Papua masyarakat. Apalagi kata dia, konflik bersenjata antara TPNPB OPM dengan pasukan keamanan Tentara Nasional Indonesia, TNI Polri, yang sudah berlarut-larut lama membuat eksodus warga di bumi Cendrawasih semakin mengkhawatirkan. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Dikutip dari tribunnews.com, Sebi Sambom mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan
Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok yang berada di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal yang baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Maruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB atau yang mungkin kita lebih kenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM alias KKB begitu ya, Goliat Tabuni. Ini menyatakan bertanggung jawab penuh Tribuners atas konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia yang sampai sekarang juga belum selesai. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers kedua yang dikeluarkan oleh manajemen markas Pusat Komnas TPNPB melalui juru bicaranya Sebi Sambom pada Kamis 29 Mei 2025. Dalam pernyataannya ini, Goliat Tabuni siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Tapi ia kemudian menegaskan bahwa aksi bersenjata yang dilakukan TPNPB adalah bentuk pembelaan diri atas apa yang mereka klaim sebagai penjajahan dan perampasan wilayah oleh pihak asing. Tabuni mengatakan bahwa wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak ini telah ditetapkan sebagai medan perang dan konflik akan terus berlanjut hingga pemerintah Indonesia mau mengakui kemerdekaan Papua yang menurut mereka telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Sementara itu Panglima TPNPB Kodam Ilaga, Penny Murib, dan Komandan Lapangan Kelambua Waker ini juga melaporkan bahwa konflik bersenjata pecah Tribuners di wilayah Puncak Ilaga pada 21 Mei yang menyebabkan jatuhnya sejumlah korban dari kalangan sipil. Warga sendiri dilaporkan saat ini telah mengungsi ke hutan, ke kampung-kampung sekitar hingga ke kota Ilaga demi mencari perlindungan. Menurut mereka, operasi militer yang dilakukan secara senyap oleh aparat Indonesia pada 21 Mei ini dituding memicu gelombang pengungsian dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Mereka juga kemudian menyerukan adanya keterlibatan lembaga internasional untuk bisa memantau kondisi warga sipil yang terdampak. Tidak hanya itu saja, Tribuners, Komandan Operasi Umum TPNPB Setanah Papua, Leka Gaktelenggen, ini juga menyampaikan pesannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Yang mana menurutnya meskipun Presiden Prabowo ini pernah menyatakan niat menyelesaikan masalah Papua secara damai, tapi nyatanya pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, Goliat kemudian menyerukan kepada Presiden Prabowo serta komunitas internasional untuk bisa membuka dialog dan juga perundingan internasional ya yang nantinya dimediasi oleh PBB untuk menyelesaikan akar persoalan politik dan pelanggaran hukum internasional terkait status Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ancaman baru dari TPNPB OPM terhadap pejabat daerah Papua menjadi sorotan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka melayangkan peringatan keras kepada para pejabat pemerintahan di Papua, termasuk gubernur, bupati, wali kota, serta anggota DPRD. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa pihaknya akan menganggap para pejabat tersebut sebagai target serangan jika tetap mendukung pemerintah Indonesia. Sebi juga meminta kepala daerah menghentikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto karena menurutnya kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperburuk kondisi keamanan dan di Papua. Sebelumnya, TPNPB OPM untuk membuka ruang dialog dengan Presiden Prabowo Subianto, namun dengan syarat bahwa perundingan tersebut fasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lembaga internasional netral lainnya. Menyampaikan nih negara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dengan seluruh negara tua seperti Amerika dan lain negara lain bisa
akui dan perhatikan kami di Papua. Panglima TPNPB, OPM menyatakan bertanggung jawab atas konflik bersenjata kontra aparat keamanan Indonesia. Mereka menyebut siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Di sisi lain, OPM merasa kecewa terhadap Presiden Prabowo yang pernah berjanji akan menyelesaikan konflik Papua. Namun pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, OPM mengajak Prabowo melakukan dialog yang dimediasi oleh PBB. Papua ini seperti, tapi negara Indonesia ini semua bom lain-lain juga, di lain-lain, kapal lain-lain. Itu dari negara tua, Amerika seperti negara tua. Kita perhatikan kami dan Prabowo ini aturan dan pakai udan-udan atau tidak. Itu saya sampaikan, kita harus di Papua, orang Papua, Rabu Kredin kami pesisir maupun pantai bisa perhatikan dan kami siksa-siksa di gereja, pembakaran gereja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka mengatakan mereka bersedia berunding dengan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan mengakhiri perang di Papua. Namun Sebi menyampaikan tawaran kepada Indonesia untuk satu meja keperundingan bukan tanpa syarat. Kata dia, jika pemerintah Indonesia menyepakati untuk berunding, perlu pihak ketiga yang menjadi moderator. Jika Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami, maka harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia ataupun sebuah negara netral yang siap memfasilitasi kami untuk duduk di meja perundingan, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangannya Jumat 11 Juli 2025. Menurutnya, perundingan akan memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi Papua masyarakat. Apalagi kata dia, konflik bersenjata antara TPNPB OPM dengan pasukan keamanan Tentara Nasional Indonesia TNI Polri yang sudah berlarut-larut lama membuat eksodus warga di bumi Cendrawasih semakin mengkhawatirkan. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Dikutip dari tribunnews.com, Sebi Sambom mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok yang berada di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal yang baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB atau yang mungkin kita lebih kenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM alias KKB begitu ya, Goliath Tabuni. Ini menyatakan bertanggung jawab penuh Tribuners atas konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia yang sampai sekarang juga belum selesai. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers kedua yang dikeluarkan oleh manajemen markas Pusat Komnas TPNPB melalui juru bicaranya Sebi Sambom pada Kamis 29 Mei 2025. Dalam pernyataannya ini, Goliath Tabuni siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Tapi ia kemudian menegaskan bahwa aksi bersenjata yang dilakukan TPNPB adalah bentuk pembelaan diri atas apa yang mereka klaim sebagai penjajahan dan perampasan wilayah oleh pihak asing. Tabuni mengatakan bahwa wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak ini telah ditetapkan sebagai medan perang dan konflik akan terus berlanjut hingga pemerintah Indonesia mau mengakui kemerdekaan Papua yang menurut mereka telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Sementara itu, Panglima TPNPB
Kodam Ilaga, Penny Murib, dan Komandan Lapangan Kelambua Waker ini juga melaporkan bahwa konflik bersenjata pecah Tribuners di wilayah Puncak Ilaga pada 21 Mei yang menyebabkan jatuhnya sejumlah korban dari kalangan sipil. Warga sendiri dilaporkan saat ini telah mengungsi ke hutan, ke kampung-kampung sekitar hingga ke kota Ilaga demi mencari perlindungan. Menurut mereka, operasi militer yang dilakukan secara senyap oleh aparat Indonesia pada 21 Mei ini dituding memicu gelombang pengungsian dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Mereka juga kemudian menyerukan adanya keterlibatan lembaga internasional untuk bisa memantau kondisi warga sipil yang terdampak. Tidak hanya itu saja, Tribuners, Komandan Operasi Umum TPNPB Setanah Papua, Leka Gaktelenggen, ini juga menyampaikan pesannya kepada Presiden Prabowo Subianto, yang mana menurutnya meskipun Presiden Prabowo ini pernah menyatakan niat menyelesaikan masalah Papua secara damai, tapi nyatanya pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespon situasi ini, Goliat kemudian menyerukan kepada Presiden Prabowo serta komunitas internasional untuk bisa membuka dialog dan juga perundingan internasional yang nantinya dimediasi oleh PBB untuk menyelesaikan akar persoalan politik dan pelanggaran hukum internasional terkait status Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ancaman baru dari TPNPB OPM terhadap pejabat daerah Papua menjadi sorotan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka melayangkan peringatan keras kepada para pejabat pemerintahan di Papua, termasuk gubernur, bupati, wali kota, serta anggota DPRD. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa pihaknya akan menganggap para pejabat tersebut sebagai target serangan jika tetap mendukung pemerintah Indonesia. Sebi juga meminta kepala daerah menghentikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto karena menurutnya kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperburuk kondisi keamanan dan di Papua. Sebelumnya, TPNPB OPM untuk membuka ruang dialog dengan Presiden Prabowo Subianto, namun dengan syarat bahwa perundingan tersebut fasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lembaga internasional netral lainnya. Menyampaikan nih negara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dengan seluruh negara tua seperti Amerika dan lain negara lain bisa akui dan perhatikan kami di Papua. Panglima TPNPB, OPM menyatakan bertanggung jawab atas konflik bersenjata kontra aparat keamanan Indonesia. Mereka menyebut siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Di sisi lain, OPM merasa kecewa terhadap Presiden Prabowo yang pernah berjanji akan menyelesaikan konflik Papua. Namun pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespon situasi ini, OPM mengajak Prabowo melakukan dialog yang dimediasi oleh PBB. Papua ini seperti, tapi negara Indonesia ini semua bom lain-lain juga, di lain-lain. Kapal lain-lain itu dari negara tua Amerika seperti negara tua. Kita perhatikan kami dan Prabowo ini aturan dan pakai udan-udan atau tidak. Itu saya sampaikan, kita harus di Papua, orang Papua, Rabu Kredin kami pesisir maupun pantai bisa perhatikan dan kami siksa-siksa di gereja, pembakaran gereja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka mengatakan mereka bersedia berunding dengan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan mengakhiri perang di Papua. Namun Sebi menyampaikan tawaran kepada Indonesia untuk satu meja keperundingan bukan tanpa syarat. Kata dia, jika pemerintah Indonesia menyepakati untuk berunding, perlu pihak ketiga yang menjadi moderator.
Jika Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami, maka harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia ataupun sebuah negara netral yang siap memfasilitasi kami untuk duduk di meja perundingan, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangannya Jumat 11 Juli 2025. Menurutnya, perundingan akan memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi Papua masyarakat. Apalagi kata dia, konflik bersenjata antara TPNPB OPM dengan pasukan keamanan Tentara Nasional Indonesia, TNI Polri, yang sudah berlarut-larut lama membuat eksodus warga di bumi Cendrawasih semakin mengkhawatirkan. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Dikutip dari tribunnews.com, Sebi Sambom mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok yang berada di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal yang baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB atau yang mungkin kita lebih kenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM alias KKB begitu ya, Goliat Tabuni. Ini menyatakan bertanggung jawab penuh Tribuners atas konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia yang sampai sekarang juga belum selesai. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers kedua yang dikeluarkan oleh manajemen markas Pusat Komnas TPNPB melalui juru bicaranya Sebi Sambom pada Kamis 29 Mei 2025. Dalam pernyataannya ini, Goliat Tabuni siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Tapi ia kemudian menegaskan bahwa aksi bersenjata yang dilakukan TPNPB adalah bentuk pembelaan diri atas apa yang mereka klaim sebagai penjajahan dan perampasan wilayah oleh pihak asing. Tabuni mengatakan bahwa wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak ini telah ditetapkan sebagai medan perang dan konflik akan terus berlanjut hingga pemerintah Indonesia mau mengakui kemerdekaan Papua yang menurut mereka telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Sementara itu Panglima TPNPB Kodam Ilaga, Penny Murib, dan Komandan Lapangan Kelambua Waker ini juga melaporkan bahwa konflik bersenjata pecah Tribuners di wilayah Puncak Ilaga pada 21 Mei yang menyebabkan jatuhnya sejumlah korban dari kalangan sipil. Warga sendiri dilaporkan saat ini telah mengungsi ke hutan, ke kampung-kampung sekitar hingga ke kota Ilaga demi mencari perlindungan. Menurut mereka, operasi militer yang dilakukan secara senyap oleh aparat Indonesia pada 21 Mei ini dituding memicu gelombang pengungsian dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Mereka juga kemudian menyerukan adanya keterlibatan lembaga internasional untuk bisa memantau kondisi warga sipil yang terdampak. Tidak hanya itu saja, Tribuners, Komandan Operasi Umum TPNPB Setanah Papua, Leka Gaktelenggen, ini juga menyampaikan pesannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Yang mana menurutnya meskipun Presiden Prabowo ini pernah menyatakan niat menyelesaikan masalah Papua secara damai, tapi nyatanya pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, Goliat kemudian menyerukan kepada Presiden Prabowo serta komunitas internasional untuk bisa membuka dialog dan juga perundingan internasional ya yang nantinya dimediasi oleh PBB untuk menyelesaikan akar persoalan politik dan pelanggaran hukum internasional terkait status Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Ancaman baru dari TPNPB OPM terhadap pejabat daerah Papua menjadi sorotan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka melayangkan peringatan keras kepada para pejabat pemerintahan di Papua, termasuk gubernur, bupati, wali kota, serta anggota DPRD. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa pihaknya akan menganggap para pejabat tersebut sebagai target serangan jika tetap mendukung pemerintah Indonesia. Sebi juga meminta kepala daerah menghentikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto karena menurutnya kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperburuk kondisi keamanan dan di Papua. Sebelumnya, TPNPB OPM untuk membuka ruang dialog dengan Presiden Prabowo Subianto, namun dengan syarat bahwa perundingan tersebut fasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lembaga internasional netral lainnya. Menyampaikan nih negara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dengan seluruh negara tua seperti Amerika dan lain negara lain bisa akui dan perhatikan kami di Papua. Panglima TPNPB OPM menyatakan bertanggung jawab atas konflik bersenjata kontra aparat keamanan Indonesia. Mereka menyebut siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Di sisi lain, OPM merasa kecewa terhadap Presiden Prabowo yang pernah berjanji akan menyelesaikan konflik Papua. Namun pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespon situasi ini, OPM mengajak Prabowo melakukan dialog yang dimediasi oleh PBB. Papua ini seperti, tapi negara Indonesia ini semua bom lain-lain juga, di lain-lain, kapal lain-lain. Itu dari negara tua, Amerika seperti negara tua. Kita perhatikan kami dan Prabowo ini aturan dan pakai udan-udan atau tidak. Itu saya sampaikan, kita harus di Papua, orang Papua, Rabu Kredin kami pesisir maupun pantai bisa perhatikan dan kami siksa-siksa di gereja, pembakaran gereja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka mengatakan mereka bersedia berunding dengan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan mengakhiri perang di Papua. Namun Sebi menyampaikan tawaran kepada Indonesia untuk satu meja keperundingan bukan tanpa syarat. Kata dia, jika pemerintah Indonesia menyepakati untuk berunding, perlu pihak ketiga yang menjadi moderator. Jika Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami, maka harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia ataupun sebuah negara netral yang siap memfasilitasi kami untuk duduk di meja perundingan, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangannya Jumat 11 Juli 2025. Menurutnya, perundingan akan memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi Papua masyarakat. Apalagi kata dia, konflik bersenjata antara TPNPB OPM dengan pasukan keamanan Tentara Nasional Indonesia, TNI Polri, yang sudah berlarut-larut lama membuat eksodus warga di bumi Cendrawasih semakin mengkhawatirkan. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Dikutip dari tribunnews.com, Sebi Sambom mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran
Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok yang berada di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal yang baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Maruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB atau yang mungkin kita lebih kenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM alias KKB begitu ya, Goliat Tabuni. Ini menyatakan bertanggung jawab penuh Tribuners atas konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia yang sampai sekarang juga belum selesai. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers kedua yang dikeluarkan oleh manajemen markas Pusat Komnas TPNPB melalui juru bicaranya Sebi Sambom pada Kamis 29 Mei 2025. Dalam pernyataannya ini, Goliat Tabuni siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Tapi ia kemudian menegaskan bahwa aksi bersenjata yang dilakukan TPNPB adalah bentuk pembelaan diri atas apa yang mereka klaim sebagai penjajahan dan perampasan wilayah oleh pihak asing. Tabuni mengatakan bahwa wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak ini telah ditetapkan sebagai medan perang dan konflik akan terus berlanjut hingga pemerintah Indonesia mau mengakui kemerdekaan Papua yang menurut mereka telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Sementara itu Panglima TPNPB Kodam Ilaga, Penny Murib, dan Komandan Lapangan Kelambua Waker ini juga melaporkan bahwa konflik bersenjata pecah Tribuners di wilayah Puncak Ilaga pada 21 Mei yang menyebabkan jatuhnya sejumlah korban dari kalangan sipil. Warga sendiri dilaporkan saat ini telah mengungsi ke hutan, ke kampung-kampung sekitar hingga ke kota Ilaga demi mencari perlindungan. Menurut mereka, operasi militer yang dilakukan secara senyap oleh aparat Indonesia pada 21 Mei ini dituding memicu gelombang pengungsian dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Mereka juga kemudian menyerukan adanya keterlibatan lembaga internasional untuk bisa memantau kondisi warga sipil yang terdampak. Tidak hanya itu saja, Tribuners, Komandan Operasi Umum TPNPB Setanah Papua, Leka Gaktelenggen, ini juga menyampaikan pesannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Yang mana menurutnya meskipun Presiden Prabowo ini pernah menyatakan niat menyelesaikan masalah Papua secara damai, tapi nyatanya pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespon situasi ini, Goliat kemudian menyerukan kepada Presiden Prabowo serta komunitas internasional untuk bisa membuka dialog dan juga perundingan internasional ya yang nantinya dimediasi oleh PBB untuk menyelesaikan akar persoalan politik dan pelanggaran hukum internasional terkait status Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ancaman baru dari TPNPB OPM terhadap pejabat daerah Papua menjadi sorotan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka melayangkan peringatan keras kepada para pejabat pemerintahan di Papua, termasuk gubernur, bupati, wali kota, serta anggota DPRD. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa pihaknya akan menganggap para pejabat tersebut sebagai target serangan jika tetap mendukung pemerintah Indonesia. Sebi juga meminta kepala daerah menghentikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto karena menurutnya kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperburuk kondisi keamanan dan di Papua. Sebelumnya, TPNPB OPM untuk membuka ruang dialog dengan Presiden Prabowo Subianto, namun dengan syarat bahwa perundingan tersebut fasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lembaga internasional netral lainnya. Menyampaikan nih negara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dengan seluruh negara tua seperti Amerika dan lain negara lain bisa
akui dan perhatikan kami di Papua. Panglima TPNPB, OPM menyatakan bertanggung jawab atas konflik bersenjata kontra aparat keamanan Indonesia. Mereka menyebut siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Di sisi lain, OPM merasa kecewa terhadap Presiden Prabowo yang pernah berjanji akan menyelesaikan konflik Papua. Namun pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, OPM mengajak Prabowo melakukan dialog yang dimediasi oleh PBB. Papua ini seperti, tapi negara Indonesia ini semua bom lain-lain juga, di lain-lain, kapal lain-lain. Itu dari negara tua, Amerika seperti negara tua. Kita perhatikan kami dan Prabowo ini aturan dan pakai udan-udan atau tidak. Itu saya sampaikan. Kita harus di Papua, orang Papua, Rabu Kredin kami pesisir maupun pantai bisa perhatikan dan kami siksa-siksa di gereja, pembakaran gereja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka mengatakan mereka bersedia berunding dengan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan mengakhiri perang di Papua. Namun Sebi menyampaikan tawaran kepada Indonesia untuk satu meja keperundingan bukan tanpa syarat. Kata dia, jika pemerintah Indonesia menyepakati untuk berunding, perlu pihak ketiga yang menjadi moderator. Jika Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami, maka harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia ataupun sebuah negara netral yang siap memfasilitasi kami untuk duduk di meja perundingan, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangannya Jumat 11 Juli 2025. Menurutnya, perundingan akan memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi Papua masyarakat. Apalagi kata dia, konflik bersenjata antara TPNPB OPM dengan pasukan keamanan Tentara Nasional Indonesia, TNI Polri, yang sudah berlarut-larut lama membuat eksodus warga di bumi Cendrawasih semakin mengkhawatirkan. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Dikutip dari tribunnews.com, Sebi Sambom mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok yang berada di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal yang baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB atau yang mungkin kita lebih kenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM alias KKB begitu ya, Goliat Tabuni. Ini menyatakan bertanggung jawab penuh Tribuners atas konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia yang sampai sekarang juga belum selesai. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers kedua yang dikeluarkan oleh manajemen markas Pusat Komnas TPNPB melalui juru bicaranya Sebi Sambom pada Kamis 29 Mei 2025. Dalam pernyataannya ini, Goliat Tabuni siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Tapi ia kemudian menegaskan bahwa aksi bersenjata yang dilakukan TPNPB adalah bentuk pembelaan diri atas apa yang mereka klaim sebagai penjajahan dan perampasan wilayah oleh pihak asing. Tabuni mengatakan bahwa wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak ini telah ditetapkan sebagai medan perang dan konflik akan terus berlanjut hingga pemerintah Indonesia mau mengakui kemerdekaan Papua yang menurut mereka telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Sementara itu, Panglima TPNPB
Kodam Ilaga, Penny Murib, dan Komandan Lapangan Kelambua Waker ini juga melaporkan bahwa konflik bersenjata pecah Tribuners di wilayah Puncak Ilaga pada 21 Mei yang menyebabkan jatuhnya sejumlah korban dari kalangan sipil. Warga sendiri dilaporkan saat ini telah mengungsi ke hutan, ke kampung-kampung sekitar hingga ke kota Ilaga demi mencari perlindungan. Menurut mereka, operasi militer yang dilakukan secara senyap oleh aparat Indonesia pada 21 Mei ini dituding memicu gelombang pengungsian dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Mereka juga kemudian menyerukan adanya keterlibatan lembaga internasional untuk bisa memantau kondisi warga sipil yang terdampak. Tidak hanya itu saja, Tribuners, Komandan Operasi Umum TPNPB Setanah Papua, Leka Gaktelenggen, ini juga menyampaikan pesannya kepada Presiden Prabowo Subianto, yang mana menurutnya meskipun Presiden Prabowo ini pernah menyatakan niat menyelesaikan masalah Papua secara damai, tapi nyatanya pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, Goliat kemudian menyerukan kepada Presiden Prabowo serta komunitas internasional untuk bisa membuka dialog dan juga perundingan internasional yang nantinya dimediasi oleh PBB untuk menyelesaikan akar persoalan politik dan pelanggaran hukum internasional terkait status Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ancaman baru dari TPNPB OPM terhadap pejabat daerah Papua menjadi sorotan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka melayangkan peringatan keras kepada para pejabat pemerintahan di Papua, termasuk gubernur, bupati, wali kota, serta anggota DPRD. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa pihaknya akan menganggap para pejabat tersebut sebagai target serangan jika tetap mendukung pemerintah Indonesia. Sebi juga meminta kepala daerah menghentikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto karena menurutnya kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperburuk kondisi keamanan dan di Papua. Sebelumnya, TPNPB OPM untuk membuka ruang dialog dengan Presiden Prabowo Subianto, namun dengan syarat bahwa perundingan tersebut fasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lembaga internasional netral lainnya. Menyampaikan nih negara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dengan seluruh negara tua seperti Amerika dan lain negara lain bisa akui dan perhatikan kami di Papua. Panglima TPNPB, OPM menyatakan bertanggung jawab atas konflik bersenjata kontra aparat keamanan Indonesia. Mereka menyebut siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Di sisi lain, OPM merasa kecewa terhadap Presiden Prabowo yang pernah berjanji akan menyelesaikan konflik Papua. Namun pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, OPM mengajak Prabowo melakukan dialog yang dimediasi oleh PBB. Papua ini seperti, tapi negara Indonesia ini semua bom lain-lain juga, di lain-lain. Kapal lain-lain itu dari negara tua, Amerika seperti negara tua. Kita perhatikan kami dan Prabowo ini aturan dan pakai udan-udan atau tidak. Itu saya sampaikan, kita harus di Papua, orang Papua, Rabu Kredin kami pesisir maupun pantai bisa perhatikan dan kami siksa-siksa di gereja, pembakaran gereja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka mengatakan mereka bersedia berunding dengan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan mengakhiri perang di Papua. Namun Sebi menyampaikan tawaran kepada Indonesia untuk satu meja keperundingan bukan tanpa syarat. Kata dia, jika pemerintah Indonesia menyepakati untuk berunding, perlu pihak ketiga yang menjadi moderator.
Jika Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami, maka harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia ataupun sebuah negara netral yang siap memfasilitasi kami untuk duduk di meja perundingan, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangannya Jumat 11 Juli 2025. Menurutnya, perundingan akan memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi Papua masyarakat. Apalagi kata dia, konflik bersenjata antara TPNPB OPM dengan pasukan keamanan Tentara Nasional Indonesia, TNI Polri, yang sudah berlarut-larut lama membuat eksodus warga di bumi Cendrawasih semakin mengkhawatirkan. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Dikutip dari tribunnews.com, Sebi Sambom mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran untuk menyelesaikan masalah di Papua. Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok yang berada di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal yang baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB atau yang mungkin kita lebih kenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM alias KKB begitu ya, Goliath Tabuni. Ini menyatakan bertanggung jawab penuh Tribuners atas konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia yang sampai sekarang juga belum selesai. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers kedua yang dikeluarkan oleh manajemen markas Pusat Komnas TPNPB melalui juru bicaranya Sebi Sambom pada Kamis 29 Mei 2025. Dalam pernyataannya ini, Goliath Tabuni siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Tapi ia kemudian menegaskan bahwa aksi bersenjata yang dilakukan TPNPB adalah bentuk pembelaan diri atas apa yang mereka klaim sebagai penjajahan dan perampasan wilayah oleh pihak asing. Tabuni mengatakan bahwa wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak ini telah ditetapkan sebagai medan perang dan konflik akan terus berlanjut hingga pemerintah Indonesia mau mengakui kemerdekaan Papua yang menurut mereka telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Sementara itu, Panglima TPNPB Kodam Ilaga, Penny Murib, dan Komandan Lapangan Kelambua Waker ini juga melaporkan bahwa konflik bersenjata pecah Tribuners di wilayah Puncak Ilaga pada 21 Mei yang menyebabkan jatuhnya sejumlah korban dari kalangan sipil. Warga sendiri dilaporkan saat ini telah mengungsi ke hutan, ke kampung-kampung sekitar hingga ke kota Ilaga demi mencari perlindungan. Menurut mereka, operasi militer yang dilakukan secara senyap oleh aparat Indonesia pada 21 Mei ini dituding memicu gelombang pengungsian dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Mereka juga kemudian menyerukan adanya keterlibatan lembaga internasional untuk bisa memantau kondisi warga sipil yang terdampak. Tidak hanya itu saja, Tribuners, Komandan Operasi Umum TPNPB Setanah Papua, Leka Gaktelenggen, ini juga menyampaikan pesannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Yang mana menurutnya meskipun Presiden Prabowo ini pernah menyatakan niat menyelesaikan masalah Papua secara damai, tapi nyatanya pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespon situasi ini, Goliath kemudian menyerukan kepada Presiden Prabowo serta komunitas internasional untuk bisa membuka dialog dan juga perundingan internasional ya yang nantinya dimediasi oleh PBB untuk menyelesaikan akar persoalan politik dan pelanggaran hukum internasional terkait status Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Ancaman baru dari TPNPB OPM terhadap pejabat daerah Papua menjadi sorotan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka melayangkan peringatan keras kepada para pejabat pemerintahan di Papua, termasuk gubernur, bupati, wali kota, serta anggota DPRD. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa pihaknya akan menganggap para pejabat tersebut sebagai target serangan jika tetap mendukung pemerintah Indonesia. Sebi juga meminta kepala daerah menghentikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto karena menurutnya kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperburuk kondisi keamanan dan di Papua. Sebelumnya, TPNPB OPM untuk membuka ruang dialog dengan Presiden Prabowo Subianto, namun dengan syarat bahwa perundingan tersebut fasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lembaga internasional netral lainnya. Menyampaikan nih negara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dengan seluruh negara tua seperti Amerika dan lain negara lain bisa akui dan perhatikan kami di Papua. Panglima TPNPB, OPM menyatakan bertanggung jawab atas konflik bersenjata kontra alukan dialog yang dimediasi oleh PBB. Papua ini seperti tapi negara Indonesia ini semua bom lain-lain juga, di lain-lain, kapal lain-lain. Itu dari negara tua, Amerika seperti negara tua. Kita perhatikan kami dan Prabowo ini aturan dan pakai udan-udan atau tidak. Itu saya sampaikan, kita harus di Papua, orang Papua, Rabu Kredin kami pesisir maupun pantai, bisa perhatikan dan kami siksa-siksa di gereja, pembakaran gereja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka mengatakan mereka bersedia berunding dengan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan mengakhiri perang di Papua. Namun Sebi menyampaikan tawaran kepada Indonesia untuk satu meja keperundingan bukan tanpa syarat. Kata dia, jika pemerintah Indonesia menyepakati untuk berunding, perlu pihak ketiga yang menjadi moderator. Jika Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami, maka harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia ataupun sebuah negara netral yang siap memfasilitasi kami untuk duduk di meja perundingan, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangannya Jumat 11 Juli 2025. Menurutnya, perundingan akan memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi Papua masyarakat. Apalagi kata dia, konflik bersenjata antara TPNPB OPM dengan pasukan keamanan Tentara Nasional Indonesia, TNI Polri, yang sudah berlarut-larut lama membuat eksodus warga di bumi Cendrawasih semakin mengkhawatirkan. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Dikutip dari tribunnews.com, Sebi Sambom mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok yang berada di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal yang baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Maruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun
pun termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB atau yang mungkin kita lebih kenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM alias KKB begitu ya, Goliat Tabuni. Ini menyatakan bertanggung jawab penuh Tribuners atas konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia yang sampai sekarang juga belum selesai. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers kedua yang dikeluarkan oleh manajemen markas Pusat Komnas TPNPB melalui juru bicaranya Sebi Sambom pada Kamis 29 Mei 2025. Dalam pernyataannya ini, Goliat Tabuni siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Tapi ia kemudian menegaskan bahwa aksi bersenjata yang dilakukan TPNPB adalah bentuk pembelaan diri atas apa yang mereka klaim sebagai penjajahan dan perampasan wilayah oleh pihak asing. Tabuni mengatakan bahwa wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak ini telah ditetapkan sebagai medan perang dan konflik akan terus berlanjut hingga pemerintah Indonesia mau mengakui kemerdekaan Papua yang menurut mereka telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Sementara itu Panglima TPNPB Kodam Ilaga, Penny Murib, dan Komandan Lapangan Kelambua Waker ini juga melaporkan bahwa konflik bersenjata pecah Tribuners di wilayah Puncak Ilaga pada 21 Mei yang menyebabkan jatuhnya sejumlah korban dari kalangan sipil. Warga sendiri dilaporkan saat ini telah mengungsi ke hutan, ke kampung-kampung sekitar hingga ke kota Ilaga demi mencari perlindungan. Menurut mereka, operasi militer yang dilakukan secara senyap oleh aparat Indonesia pada 21 Mei ini dituding memicu gelombang pengungsian dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Mereka juga kemudian menyerukan adanya keterlibatan lembaga internasional untuk bisa memantau kondisi warga sipil yang terdampak. Tidak hanya itu saja, Tribuners, Komandan Operasi Umum TPNPB Setanah Papua, Leka Gaktelenggen, ini juga menyampaikan pesannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Yang mana menurutnya meskipun Presiden Prabowo ini pernah menyatakan niat menyelesaikan masalah Papua secara damai, tapi nyatanya pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, Goliat kemudian menyerukan kepada Presiden Prabowo serta komunitas internasional untuk bisa membuka dialog dan juga perundingan internasional ya yang nantinya dimediasi oleh PBB untuk menyelesaikan akar persoalan politik dan pelanggaran hukum internasional terkait status Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ancaman baru dari TPNPB OPM terhadap pejabat daerah Papua menjadi sorotan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka melayangkan peringatan keras kepada para pejabat pemerintahan di Papua, termasuk gubernur, bupati, wali kota, serta anggota DPRD. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa pihaknya akan menganggap para pejabat tersebut sebagai target serangan jika tetap mendukung pemerintah Indonesia. Sebi juga meminta kepala daerah menghentikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto karena menurutnya kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperburuk kondisi keamanan dan di Papua. Sebelumnya, TPNPB OPM untuk membuka ruang dialog dengan Presiden Prabowo Subianto, namun dengan syarat bahwa perundingan tersebut fasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lembaga internasional netral lainnya. Menyampaikan nih negara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dengan seluruh negara tua seperti Amerika dan lain negara lain bisa akui dan perhatikan kami di Papua. Panglima TPNPB OPM menyatakan bertanggung jawab atas konflik bersenjata kontra aparat keamanan Indonesia. Mereka menyebut siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Di sisi lain, OPM merasa kecewa terhadap Presiden Prabowo yang pernah berjanji akan menyelesaikan konflik Papua. Namun pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini,
OPM mengajak Prabowo melakukan dialog yang dimediasi oleh PBB. Papua ini seperti, tapi negara Indonesia ini semua bom lain-lain juga, di lain-lain, kapal lain-lain. Itu dari negara tua, Amerika seperti negara tua. Kita perhatikan kami dan Prabowo ini aturan dan pakai udan-udan atau tidak. Itu saya sampaikan. Kita harus di Papua, orang Papua, Rabu Kredin kami pesisir maupun pantai bisa perhatikan dan kami siksa-siksa di gereja, pembakaran gereja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka mengatakan mereka bersedia berunding dengan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan mengakhiri perang di Papua. Namun Sebi menyampaikan tawaran kepada Indonesia untuk satu meja keperundingan bukan tanpa syarat. Kata dia, jika pemerintah Indonesia menyepakati untuk berunding, perlu pihak ketiga yang menjadi moderator. Jika Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami, maka harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia ataupun sebuah negara netral yang siap memfasilitasi kami untuk duduk di meja perundingan, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangannya Jumat 11 Juli 2025. Menurutnya, perundingan akan memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi Papua masyarakat. Apalagi kata dia, konflik bersenjata antara TPNPB OPM dengan pasukan keamanan Tentara Nasional Indonesia, TNI Polri, yang sudah berlarut-larut lama membuat eksodus warga di bumi Cendrawasih semakin mengkhawatirkan. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Dikutip dari tribunnews.com, Sebi Sambom mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok yang berada di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal yang baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB atau yang mungkin kita lebih kenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM alias KKB begitu ya, Goliat Tabuni. Ini menyatakan bertanggung jawab penuh Tribuners atas konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia yang sampai sekarang juga belum selesai. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers kedua yang dikeluarkan oleh manajemen markas Pusat Komnas TPNPB melalui juru bicaranya Sebi Sambom pada Kamis 29 Mei 2025. Dalam pernyataannya ini, Goliat Tabuni siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Tapi ia kemudian menegaskan bahwa aksi bersenjata yang dilakukan TPNPB adalah bentuk pembelaan diri atas apa yang mereka klaim sebagai penjajahan dan perampasan wilayah oleh pihak asing. Tabuni mengatakan bahwa wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak ini telah ditetapkan sebagai medan perang dan konflik akan terus berlanjut hingga pemerintah Indonesia mau mengakui kemerdekaan Papua yang menurut mereka telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Sementara itu Panglima TPNPB Kodam Ilaga, Penny Murib, dan Komandan Lapangan Kelambua Waker ini juga melaporkan bahwa konflik bersenjata pecah Tribuners di wilayah Puncak Ilaga pada 21 Mei yang menyebabkan jatuhnya sejumlah korban dari kalangan sipil. Warga sendiri dilaporkan saat ini telah mengungsi ke hutan, ke kampung-kampung sekitar hingga ke kota Ilaga demi mencari perlindungan. Menurut mereka, operasi militer yang dilakukan secara senyap oleh aparat Indonesia pada
21 Mei ini dituding memicu gelombang pengungsian dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Mereka juga kemudian menyerukan adanya keterlibatan lembaga internasional untuk bisa memantau kondisi warga sipil yang terdampak. Tidak hanya itu saja, Tribuners, Komandan Operasi Umum TPNPB Setanah Papua, Leka Gaktelenggen, ini juga menyampaikan pesannya kepada Presiden Prabowo Subianto, yang mana menurutnya meskipun Presiden Prabowo ini pernah menyatakan niat menyelesaikan masalah Papua secara damai, tapi nyatanya pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, Goliat kemudian menyerukan kepada Presiden Prabowo serta komunitas internasional untuk bisa membuka dialog dan juga perundingan internasional ya, yang nantinya dimediasi oleh PBB untuk menyelesaikan akar persoalan politik dan pelanggaran hukum internasional terkait status Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ancaman baru dari TPNPB OPM terhadap pejabat daerah Papua menjadi sorotan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka melayangkan peringatan keras kepada para pejabat pemerintahan di Papua, termasuk gubernur, bupati, wali kota, serta anggota DPRD. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa pihaknya akan menganggap para pejabat tersebut sebagai target serangan jika tetap mendukung pemerintah Indonesia. Sebi juga meminta kepala daerah menghentikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto karena menurutnya kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperburuk kondisi keamanan dan di Papua. Sebelumnya, TPNPB OPM untuk membuka ruang dialog dengan Presiden Prabowo Subianto, namun dengan syarat bahwa perundingan tersebut fasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lembaga internasional netral lainnya. Menyampaikan nih negara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dengan seluruh negara tua seperti Amerika dan lain negara lain bisa akui dan perhatikan kami di Papua. Panglima TPNPB, OPM menyatakan bertanggung jawab atas konflik bersenjata kontra aparat keamanan Indonesia. Mereka menyebut siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Di sisi lain, OPM merasa kecewa terhadap Presiden Prabowo yang pernah berjanji akan menyelesaikan konflik Papua. Namun pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, OPM mengajak Prabowo melakukan dialog yang dimediasi oleh PBB. Papua ini seperti, tapi negara Indonesia ini semua bom lain-lain juga, di lain-lain, kapal lain-lain. Itu dari negara tua, Amerika seperti negara tua. Kita perhatikan kami dan Prabowo ini aturan dan pakai udan-udan atau tidak. Itu saya sampaikan, kita harus di Papua, orang Papua, Rabu Kredin kami pesisir maupun pantai bisa perhatikan dan kami siksa-siksa di gereja, pembakaran gereja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka mengatakan mereka bersedia berunding dengan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan mengakhiri perang di Papua. Namun Sebi menyampaikan tawaran kepada Indonesia untuk satu meja keperundingan bukan tanpa syarat. Kata dia, jika pemerintah Indonesia menyepakati untuk berunding, perlu pihak ketiga yang menjadi moderator. Jika Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami, maka harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia ataupun sebuah negara netral yang siap memfasilitasi kami untuk duduk di meja perundingan, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangannya Jumat 11 Juli 2025. Menurutnya, perundingan akan memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi Papua masyarakat. Apalagi kata dia, konflik bersenjata antara TPNPB OPM dengan pasukan keamanan Tentara Nasional Indonesia, TNI Polri, yang sudah berlarut-larut lama membuat
eksodus warga di bumi Cendrawasih semakin mengkhawatirkan. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPN-PB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Dikutip dari tribunnews.com, Sebi Sambom mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok yang berada di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal yang baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPN-PB atau yang mungkin kita lebih kenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM alias KKB begitu ya, Goliath Tabuni. Ini menyatakan bertanggung jawab penuh Tribuners atas konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia yang sampai sekarang juga belum selesai. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers kedua yang dikeluarkan oleh manajemen markas Pusat Komnas TPN-PB melalui juru bicaranya Sebi Sambom pada Kamis 29 Mei 2025. Dalam pernyataannya ini, Goliath Tabuni siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Tapi ia kemudian menegaskan bahwa aksi bersenjata yang dilakukan TPN-PB adalah bentuk pembelaan diri atas apa yang mereka klaim sebagai penjajahan dan perampasan wilayah oleh pihak asing. Tabuni mengatakan bahwa wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak ini telah ditetapkan sebagai medan perang dan konflik akan terus berlanjut hingga pemerintah Indonesia mau mengakui kemerdekaan Papua yang menurut mereka telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Sementara itu Panglima TPN-PB Kodam Ilaga, Penny Murib, dan Komandan Lapangan Kelambua Waker ini juga melaporkan bahwa konflik bersenjata pecah Tribuners di wilayah Puncak Ilaga pada 21 Mei yang menyebabkan jatuhnya sejumlah korban dari kalangan sipil. Warga sendiri dilaporkan saat ini telah mengungsi ke hutan, ke kampung-kampung sekitar hingga ke kota Ilaga demi mencari perlindungan. Menurut mereka, operasi militer yang dilakukan secara senyap oleh aparat Indonesia pada 21 Mei ini dituding memicu gelombang pengungsian dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Mereka juga kemudian menyerukan adanya keterlibatan lembaga internasional untuk bisa memantau kondisi warga sipil yang terdampak. Tidak hanya itu saja, Tribuners, Komandan Operasi Umum TPN-PB Setanah Papua, Leka Gaktelenggen, ini juga menyampaikan pesannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Yang mana menurutnya meskipun Presiden Prabowo ini pernah menyatakan niat menyelesaikan masalah Papua secara damai, tapi nyatanya pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespon situasi ini, Goliath kemudian menyerukan kepada Presiden Prabowo serta komunitas internasional untuk bisa membuka dialog dan juga perundingan internasional ya yang nantinya dimediasi oleh PBB untuk menyelesaikan akar persoalan politik dan pelanggaran hukum internasional terkait status Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ancaman baru dari TPN-PB OPM terhadap pejabat daerah Papua menjadi sorotan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka melayangkan peringatan keras kepada para pejabat pemerintahan di Papua, termasuk gubernur, bupati, wali kota, serta anggota DPRD. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa pihaknya akan menganggap para pejabat tersebut sebagai target serangan jika tetap mendukung pemerintah Indonesia. Sebi juga
meminta kepala daerah menghentikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto karena menurutnya kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperburuk kondisi keamanan dan di Papua. Sebelumnya, TPNPB OPM untuk membuka ruang dialog dengan Presiden Prabowo Subianto. Namun dengan syarat bahwa perundingan tersebut fasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lembaga internasional netral lainnya. Menyampaikan nih negara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dengan seluruh negara tua seperti Amerika dan lain negara lain bisa akui dan perhatikan kami di Papua. Panglima TPNPB, OPM menyatakan bertanggung jawab atas konflik bersenjata kontra aparat keamanan Indonesia. Mereka menyebut siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Di sisi lain, OPM merasa kecewa terhadap Presiden Prabowo yang pernah berjanji akan menyelesaikan konflik Papua. Namun pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, OPM mengajak Prabowo melakukan dialog yang dimediasi oleh PBB. Papua ini seperti, tapi negara Indonesia ini semua bom lain-lain juga, di lain-lain. Kapal lain-lain itu dari negara tua Amerika seperti negara tua. Kita perhatikan kami dan Prabowo ini aturan dan pakai udan-udan atau tidak. Itu saya sampaikan, kita harus di Papua, orang Papua, Rabu Kredin kami pesisir maupun pantai bisa perhatikan dan kami siksa-siksa di gereja, pembakaran gereja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka mengatakan mereka bersedia berunding dengan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan mengakhiri perang di Papua. Namun Sebi menyampaikan tawaran kepada Indonesia untuk satu meja keperundingan bukan tanpa syarat. Kata dia, jika pemerintah Indonesia menyepakati untuk berunding, perlu pihak ketiga yang menjadi moderator. Jika Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami, maka harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia ataupun sebuah negara netral yang siap memfasilitasi kami untuk duduk di meja perundingan, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangannya Jumat 11 Juli 2025. Menurutnya, perundingan akan memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi Papua masyarakat. Apalagi kata dia, konflik bersenjata antara TPNPB OPM dengan pasukan keamanan Tentara Nasional Indonesia, TNI Polri, yang sudah berlarut-larut lama membuat eksodus warga di bumi Cendrawasih semakin mengkhawatirkan. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Dikutip dari tribunnews.com, Sebi Sambom mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok yang berada di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal yang baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun
pun termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB atau yang mungkin kita lebih kenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM alias KKB begitu ya, Goliat Tabuni. Ini menyatakan bertanggung jawab penuh Tribuners atas konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia yang sampai sekarang juga belum selesai. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers kedua yang dikeluarkan oleh manajemen markas Pusat Komnas TPNPB melalui juru bicaranya Sebi Sambom pada Kamis 29 Mei 2025. Dalam pernyataannya ini, Goliat Tabuni siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Tapi ia kemudian menegaskan bahwa aksi bersenjata yang dilakukan TPNPB adalah bentuk pembelaan diri atas apa yang mereka klaim sebagai penjajahan dan perampasan wilayah oleh pihak asing. Tabuni mengatakan bahwa wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak ini telah ditetapkan sebagai medan perang dan konflik akan terus berlanjut hingga pemerintah Indonesia mau mengakui kemerdekaan Papua yang menurut mereka telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Sementara itu Panglima TPNPB Kodam Ilaga, Penny Murib, dan Komandan Lapangan Kelambua Waker ini juga melaporkan bahwa konflik bersenjata pecah Tribuners di wilayah Puncak Ilaga pada 21 Mei yang menyebabkan jatuhnya sejumlah korban dari kalangan sipil. Warga sendiri dilaporkan saat ini telah mengungsi ke hutan, ke kampung-kampung sekitar hingga ke kota Ilaga demi mencari perlindungan. Menurut mereka, operasi militer yang dilakukan secara senyap oleh aparat Indonesia pada 21 Mei ini dituding memicu gelombang pengungsian dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Mereka juga kemudian menyerukan adanya keterlibatan lembaga internasional untuk bisa memantau kondisi warga sipil yang terdampak. Tidak hanya itu saja, Tribuners, Komandan Operasi Umum TPNPB Setanah Papua, Leka Gaktelenggen, ini juga menyampaikan pesannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Yang mana menurutnya meskipun Presiden Prabowo ini pernah menyatakan niat menyelesaikan masalah Papua secara damai, tapi nyatanya pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, Goliat kemudian menyerukan kepada Presiden Prabowo serta komunitas internasional untuk bisa membuka dialog dan juga perundingan internasional ya yang nantinya dimediasi oleh PBB untuk menyelesaikan akar persoalan politik dan pelanggaran hukum internasional terkait status Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ancaman baru dari TPNPB OPM terhadap pejabat daerah Papua menjadi sorotan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka melayangkan peringatan keras kepada para pejabat pemerintahan di Papua, termasuk gubernur, bupati, wali kota, serta anggota DPRD. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa pihaknya akan menganggap para pejabat tersebut sebagai target serangan jika tetap mendukung pemerintah Indonesia. Sebi juga meminta kepala daerah menghentikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto karena menurutnya kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperburuk kondisi keamanan dan di Papua. Sebelumnya, TPNPB OPM untuk membuka ruang dialog dengan Presiden Prabowo Subianto, namun dengan syarat bahwa perundingan tersebut fasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lembaga internasional netral lainnya. Menyampaikan nih negara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dengan seluruh negara tua seperti Amerika dan lain negara lain bisa akui dan perhatikan kami di Papua. Panglima TPNPB OPM menyatakan bertanggung jawab atas konflik bersenjata kontra aparat keamanan Indonesia. Mereka menyebut siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Di sisi lain, OPM merasa kecewa terhadap Presiden Prabowo yang pernah berjanji akan menyelesaikan konflik Papua. Namun pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini,
OPM mengajak Prabowo melakukan dialog yang dimediasi oleh PBB. Papua ini seperti, tapi negara Indonesia ini semua bom lain-lain juga, di lain-lain, kapal lain-lain. Itu dari negara tua, Amerika seperti negara tua. Kita perhatikan kami dan Prabowo ini aturan dan pakai udan-udan atau tidak. Itu saya sampaikan. Kita harus di Papua, orang Papua, Rabu Kredin kami pesisir maupun pantai bisa perhatikan dan kami siksa-siksa di gereja, pembakaran gereja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka mengatakan mereka bersedia berunding dengan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan mengakhiri perang di Papua. Namun Sebi menyampaikan tawaran kepada Indonesia untuk satu meja keperundingan bukan tanpa syarat. Kata dia, jika pemerintah Indonesia menyepakati untuk berunding, perlu pihak ketiga yang menjadi moderator. Jika Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami, maka harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia ataupun sebuah negara netral yang siap memfasilitasi kami untuk duduk di meja perundingan, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangannya Jumat 11 Juli 2025. Menurutnya, perundingan akan memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi Papua masyarakat. Apalagi kata dia, konflik bersenjata antara TPNPB OPM dengan pasukan keamanan Tentara Nasional Indonesia TNI Polri yang sudah berlarut-larut lama membuat eksodus warga di bumi Cendrawasih semakin mengkhawatirkan. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Dikutip dari tribunnews.com, Sebi Sambom mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok yang berada di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal yang baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB atau yang mungkin kita lebih kenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM alias KKB begitu ya, Goliat Tabuni. Ini menyatakan bertanggung jawab penuh Tribuners atas konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia yang sampai sekarang juga belum selesai. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers kedua yang dikeluarkan oleh manajemen markas Pusat Komnas TPNPB melalui juru bicaranya Sebi Sambom pada Kamis 29 Mei 2025. Dalam pernyataannya ini, Goliat Tabuni siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Tapi ia kemudian menegaskan bahwa aksi bersenjata yang dilakukan TPNPB adalah bentuk pembelaan diri atas apa yang mereka klaim sebagai penjajahan dan perampasan wilayah oleh pihak asing. Tabuni mengatakan bahwa wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak ini telah ditetapkan sebagai medan perang dan konflik akan terus berlanjut hingga pemerintah Indonesia mau mengakui kemerdekaan Papua yang menurut mereka telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Sementara itu Panglima TPNPB Kodam Ilaga, Penny Murib, dan Komandan Lapangan Kelambua Waker ini juga melaporkan bahwa konflik bersenjata pecah Tribuners di wilayah Puncak Ilaga pada 21 Mei yang menyebabkan jatuhnya sejumlah korban dari kalangan sipil. Warga sendiri dilaporkan saat ini telah mengungsi ke hutan, ke kampung-kampung sekitar hingga ke kota Ilaga demi mencari perlindungan. Menurut mereka, operasi militer yang dilakukan secara senyap oleh aparat Indonesia pada
21 Mei ini dituding memicu gelombang pengungsian dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Mereka juga kemudian menyerukan adanya keterlibatan lembaga internasional untuk bisa memantau kondisi warga sipil yang terdampak. Tidak hanya itu saja, Tribuners, Komandan Operasi Umum TPNPB Setanah Papua, Leka Gaktelenggen, ini juga menyampaikan pesannya kepada Presiden Prabowo Subianto, yang mana menurutnya meskipun Presiden Prabowo ini pernah menyatakan niat menyelesaikan masalah Papua secara damai, tapi nyatanya pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, Goliat kemudian menyerukan kepada Presiden Prabowo serta komunitas internasional untuk bisa membuka dialog dan juga perundingan internasional yang nantinya dimediasi oleh PBB untuk menyelesaikan akar persoalan politik dan pelanggaran hukum internasional terkait status Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ancaman baru dari TPNPB OPM terhadap pejabat daerah Papua menjadi sorotan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka melayangkan peringatan keras kepada para pejabat pemerintahan di Papua, termasuk gubernur, bupati, wali kota, serta anggota DPRD. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa pihaknya akan menganggap para pejabat tersebut sebagai target serangan jika tetap mendukung pemerintah Indonesia. Sebi juga meminta kepala daerah menghentikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto karena menurutnya kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperburuk kondisi keamanan dan di Papua. Sebelumnya, TPNPB OPM untuk membuka ruang dialog dengan Presiden Prabowo Subianto, namun dengan syarat bahwa perundingan tersebut fasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lembaga internasional netral lainnya. Menyampaikan nih negara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dengan seluruh negara tua seperti Amerika dan lain negara lain bisa akui dan perhatikan kami di Papua. Panglima TPNPB, OPM menyatakan bertanggung jawab atas konflik bersenjata kontra aparat keamanan Indonesia. Mereka menyebut siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Di sisi lain, OPM merasa kecewa terhadap Presiden Prabowo yang pernah berjanji akan menyelesaikan konflik Papua. Namun pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, OPM mengajak Prabowo melakukan dialog yang dimediasi oleh PBB. Papua ini seperti, tapi negara Indonesia ini semua bom lain-lain juga, di lain-lain. Kapal lain-lain itu dari negara tua, Amerika seperti negara tua. Kita perhatikan kami dan Prabowo ini aturan dan pakai udan-udan atau tidak. Itu saya sampaikan, kita harus di Papua, orang Papua, Rabu Kredin kami pesisir maupun pantai bisa perhatikan dan kami siksa-siksa di gereja, pembakaran gereja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka mengatakan mereka bersedia berunding dengan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan mengakhiri perang di Papua. Namun Sebi menyampaikan tawaran kepada Indonesia untuk satu meja keperundingan bukan tanpa syarat. Kata dia, jika pemerintah Indonesia menyepakati untuk berunding, perlu pihak ketiga yang menjadi moderator. Jika Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami, maka harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia ataupun sebuah negara netral yang siap memfasilitasi kami untuk duduk di meja perundingan, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangannya Jumat 11 Juli 2025. Menurutnya, perundingan akan memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi Papua masyarakat. Apalagi kata dia, konflik bersenjata antara TPNPB OPM dengan pasukan keamanan Tentara Nasional Indonesia, TNI Polri, yang sudah berlarut-larut lama membuat
Eksodus warga di bumi Cendrawasih semakin mengkhawatirkan. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPN-PB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Dikutip dari tribunnews.com, Sebi Sambom mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok yang berada di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal yang baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Maruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPN-PB atau yang mungkin kita lebih kenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM alias KKB begitu ya, Goliath Tabuni. Ini menyatakan bertanggung jawab penuh Tribuners atas konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia yang sampai sekarang juga belum selesai. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers kedua yang dikeluarkan oleh manajemen markas Pusat Komnas TPN-PB melalui juru bicaranya Sebi Sambom pada Kamis 29 Mei 2025. Dalam pernyataannya ini, Goliath Tabuni siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Tapi ia kemudian menegaskan bahwa aksi bersenjata yang dilakukan TPN-PB adalah bentuk pembelaan diri atas apa yang mereka klaim sebagai penjajahan dan perampasan wilayah oleh pihak asing. Tabuni mengatakan bahwa wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak ini telah ditetapkan sebagai medan perang dan konflik akan terus berlanjut hingga pemerintah Indonesia mau mengakui kemerdekaan Papua yang menurut mereka telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Sementara itu Panglima TPN-PB Kodam Ilaga, Penny Murib, dan Komandan Lapangan Kelambua Waker ini juga melaporkan bahwa konflik bersenjata pecah Tribuners di wilayah Puncak Ilaga pada 21 Mei yang menyebabkan jatuhnya sejumlah korban dari kalangan sipil. Warga sendiri dilaporkan saat ini telah mengungsi ke hutan, ke kampung-kampung sekitar hingga ke kota Ilaga demi mencari perlindungan. Menurut mereka, operasi militer yang dilakukan secara senyap oleh aparat Indonesia pada 21 Mei ini dituding memicu gelombang pengungsian dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Mereka juga kemudian menyerukan adanya keterlibatan lembaga internasional untuk bisa memantau kondisi warga sipil yang terdampak. Tidak hanya itu saja, Tribuners, Komandan Operasi Umum TPN-PB Setanah Papua, Leka Gaktelenggen, ini juga menyampaikan pesannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Yang mana menurutnya meskipun Presiden Prabowo ini pernah menyatakan niat menyelesaikan masalah Papua secara damai, tapi nyatanya pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, Goliath kemudian menyerukan kepada Presiden Prabowo serta komunitas internasional untuk bisa membuka dialog dan juga perundingan internasional ya yang nantinya dimediasi oleh PBB untuk menyelesaikan akar persoalan politik dan pelanggaran hukum internasional terkait status Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ancaman baru dari TPN-PB OPM terhadap pejabat daerah Papua menjadi sorotan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka melayangkan peringatan keras kepada para pejabat pemerintahan di Papua, termasuk gubernur, bupati, wali kota, serta anggota DPRD. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa pihaknya akan menganggap para pejabat tersebut sebagai target serangan jika tetap mendukung pemerintah Indonesia. Sebi juga
meminta kepala daerah menghentikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto karena menurutnya kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperburuk kondisi keamanan dan di Papua. Sebelumnya, TPNPB OPM untuk membuka ruang dialog dengan Presiden Prabowo Subianto, namun dengan syarat bahwa perundingan tersebut fasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lembaga internasional netral lainnya. Menyampaikan nih negara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dengan seluruh negara tua seperti Amerika dan lain negara lain bisa akui dan perhatikan kami di Papua. Panglima TPNPB, OPM menyatakan bertanggung jawab atas konflik bersenjata kontra aparat keamanan Indonesia. Mereka menyebut siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Di sisi lain, OPM merasa kecewa terhadap Presiden Prabowo yang pernah berjanji akan menyelesaikan konflik Papua. Namun pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, OPM mengajak Prabowo melakukan dialog yang dimediasi oleh PBB. Papua ini seperti, tapi negara Indonesia ini semua bom lain-lain juga, di lain-lain, kapal lain-lain. Itu dari negara tua, Amerika seperti negara tua. Kita perhatikan kami dan Prabowo ini aturan dan pakai udan-udan atau tidak. Itu saya sampaikan, kita harus di Papua, orang Papua, Rabu Kredin kami pesisir maupun pantai bisa perhatikan dan kami siksa-siksa di gereja, pembakaran gereja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka mengatakan mereka bersedia berunding dengan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan mengakhiri perang di Papua. Namun Sebi menyampaikan tawaran kepada Indonesia untuk satu meja keperundingan bukan tanpa syarat. Kata dia, jika pemerintah Indonesia menyepakati untuk berunding, perlu pihak ketiga yang menjadi moderator. Jika Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami, maka harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia ataupun sebuah negara netral yang siap memfasilitasi kami untuk duduk di meja perundingan, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangannya Jumat 11 Juli 2025. Menurutnya, perundingan akan memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi Papua masyarakat. Apalagi kata dia, konflik bersenjata antara TPNPB OPM dengan pasukan keamanan Tentara Nasional Indonesia, TNI Polri, yang sudah berlarut-larut lama membuat eksodus warga di bumi Cendrawasih semakin mengkhawatirkan. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Dikutip dari tribunnews.com, Sebi Sambom mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok yang berada di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal yang baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun
tahun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB atau yang mungkin kita lebih kenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM alias KKB begitu ya, Goliat Tabuni. Ini menyatakan bertanggung jawab penuh Tribuners atas konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia yang sampai sekarang juga belum selesai. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers kedua yang dikeluarkan oleh manajemen markas Pusat Komnas TPNPB melalui juru bicaranya Sebi Sambom pada Kamis 29 Mei 2025. Dalam pernyataannya ini, Goliat Tabuni siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Tapi ia kemudian menegaskan bahwa aksi bersenjata yang dilakukan TPNPB adalah bentuk pembelaan diri atas apa yang mereka klaim sebagai penjajahan dan perampasan wilayah oleh pihak asing. Tabuni mengatakan bahwa wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak ini telah ditetapkan sebagai medan perang dan konflik akan terus berlanjut hingga pemerintah Indonesia mau mengakui kemerdekaan Papua yang menurut mereka telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Sementara itu Panglima TPNPB Kodam Ilaga, Penny Murib, dan Komandan Lapangan Kelambua Waker ini juga melaporkan bahwa konflik bersenjata pecah Tribuners di wilayah Puncak Ilaga pada 21 Mei yang menyebabkan jatuhnya sejumlah korban dari kalangan sipil. Warga sendiri dilaporkan saat ini telah mengungsi ke hutan, ke kampung-kampung sekitar hingga ke kota Ilaga demi mencari perlindungan. Menurut mereka, operasi militer yang dilakukan secara senyap oleh aparat Indonesia pada 21 Mei ini dituding memicu gelombang pengungsian dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Mereka juga kemudian menyerukan adanya keterlibatan lembaga internasional untuk bisa memantau kondisi warga sipil yang terdampak. Tidak hanya itu saja, Tribuners, Komandan Operasi Umum TPNPB Setanah Papua, Leka Gaktelenggen, ini juga menyampaikan pesannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Yang mana menurutnya meskipun Presiden Prabowo ini pernah menyatakan niat menyelesaikan masalah Papua secara damai, tapi nyatanya pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, Goliat kemudian menyerukan kepada Presiden Prabowo serta komunitas internasional untuk bisa membuka dialog dan juga perundingan internasional ya yang nantinya dimediasi oleh PBB untuk menyelesaikan akar persoalan politik dan pelanggaran hukum internasional terkait status Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ancaman baru dari TPNPB OPM terhadap pejabat daerah Papua menjadi sorotan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka melayangkan peringatan keras kepada para pejabat pemerintahan di Papua, termasuk gubernur, bupati, wali kota, serta anggota DPRD. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa pihaknya akan menganggap para pejabat tersebut sebagai target serangan jika tetap mendukung pemerintah Indonesia. Sebi juga meminta kepala daerah menghentikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto karena menurutnya kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperburuk kondisi keamanan dan di Papua. Sebelumnya, TPNPB OPM untuk membuka ruang dialog dengan Presiden Prabowo Subianto, namun dengan syarat bahwa perundingan tersebut fasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lembaga internasional netral lainnya. Menyampaikan nih negara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dengan seluruh negara tua seperti Amerika dan lain negara lain bisa akui dan perhatikan kami di Papua. Panglima TPNPB OPM menyatakan bertanggung jawab atas konflik bersenjata kontra aparat keamanan Indonesia. Mereka menyebut siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Di sisi lain, OPM merasa kecewa terhadap Presiden Prabowo yang pernah berjanji akan menyelesaikan konflik Papua. Namun pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini,
OPM mengajak Prabowo melakukan dialog yang dimediasi oleh PBB. Papua ini seperti, tapi negara Indonesia ini semua bom lain-lain juga, di lain-lain, kapal lain-lain. Itu dari negara tua, Amerika seperti negara tua. Kita perhatikan kami dan Prabowo ini aturan dan pakai udan-udan atau tidak. Itu saya sampaikan, kita harus di Papua, orang Papua, Rabu Kredin kami pesisir maupun pantai bisa perhatikan dan kami siksa-siksa di gereja, pembakaran gereja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka mengatakan mereka bersedia berunding dengan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan mengakhiri perang di Papua. Namun Sebi menyampaikan tawaran kepada Indonesia untuk satu meja keperundingan bukan tanpa syarat. Kata dia, jika pemerintah Indonesia menyepakati untuk berunding, perlu pihak ketiga yang menjadi moderator. Jika Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami, maka harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia ataupun sebuah negara netral yang siap memfasilitasi kami untuk duduk di meja perundingan, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangannya Jumat 11 Juli 2025. Menurutnya, perundingan akan memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi Papua masyarakat. Apalagi kata dia, konflik bersenjata antara TPNPB OPM dengan Pasukan Keamanan Tentara Nasional Indonesia, TNI Polri, yang sudah berlarut-larut lama membuat eksodus warga di bumi Cendrawasih semakin mengkhawatirkan. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Dikutip dari tribunnews.com, Sebi Sambom mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok yang berada di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal yang baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB atau yang mungkin kita lebih kenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM alias KKB begitu ya, Goliath Tabuni. Ini menyatakan bertanggung jawab penuh Tribuners atas konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia yang sampai sekarang juga belum selesai. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers kedua yang dikeluarkan oleh manajemen markas Pusat Komnas TPNPB melalui juru bicaranya Sebi Sambom pada Kamis 29 Mei 2025. Dalam pernyataannya ini, Goliath Tabuni siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Tapi ia kemudian menegaskan bahwa aksi bersenjata yang dilakukan TPNPB adalah bentuk pembelaan diri atas apa yang mereka klaim sebagai penjajahan dan perampasan wilayah oleh pihak asing. Tabuni mengatakan bahwa wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak ini telah ditetapkan sebagai medan perang dan konflik akan terus berlanjut hingga pemerintah Indonesia mau mengakui kemerdekaan Papua yang menurut mereka telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Sementara itu Panglima TPNPB Kodam Ilaga, Penny Murib, dan Komandan Lapangan Kelambua Waker ini juga melaporkan bahwa konflik bersenjata pecah Tribuners di wilayah Puncak Ilaga pada 21 Mei yang menyebabkan jatuhnya sejumlah korban dari kalangan sipil. Warga sendiri dilaporkan saat ini telah mengungsi ke hutan, ke kampung-kampung sekitar hingga ke kota Ilaga demi mencari perlindungan. Menurut mereka, operasi militer yang dilakukan secara senyap oleh aparat Indonesia pada
21 Mei ini dituding memicu gelombang pengungsian dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Mereka juga kemudian menyerukan adanya keterlibatan lembaga internasional untuk bisa memantau kondisi warga sipil yang terdampak. Tidak hanya itu saja, Tribuners, Komandan Operasi Umum TPNPB Setanah Papua, Leka Gaktelenggen, ini juga menyampaikan pesannya kepada Presiden Prabowo Subianto, yang mana menurutnya meskipun Presiden Prabowo ini pernah menyatakan niat menyelesaikan masalah Papua secara damai, tapi nyatanya pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespon situasi ini, Goliat kemudian menyerukan kepada Presiden Prabowo serta komunitas internasional untuk bisa membuka dialog dan juga perundingan internasional ya, yang nantinya dimediasi oleh PBB untuk menyelesaikan akar persoalan politik dan pelanggaran hukum internasional terkait status Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ancaman baru dari TPNPB OPM terhadap pejabat daerah Papua menjadi sorotan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka melayangkan peringatan keras kepada para pejabat pemerintahan di Papua, termasuk gubernur, bupati, wali kota, serta anggota DPRD. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa pihaknya akan menganggap para pejabat tersebut sebagai target serangan jika tetap mendukung pemerintah Indonesia. Sebi juga meminta kepala daerah menghentikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto karena menurutnya kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperburuk kondisi keamanan dan di Papua. Sebelumnya, TPNPB OPM untuk membuka ruang dialog dengan Presiden Prabowo Subianto, namun dengan syarat bahwa perundingan tersebut fasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lembaga internasional netral lainnya. Menyampaikan nih negara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dengan seluruh negara tua seperti Amerika dan lain negara lain bisa akui dan perhatikan kami di Papua. Panglima TPNPB, OPM menyatakan bertanggung jawab atas konflik bersenjata kontra aparat keamanan Indonesia. Mereka menyebut siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Di sisi lain, OPM merasa kecewa terhadap Presiden Prabowo yang pernah berjanji akan menyelesaikan konflik Papua. Namun pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespon situasi ini, OPM mengajak Prabowo melakukan dialog yang dimediasi oleh PBB. Papua ini seperti, tapi negara Indonesia ini semua bom lain-lain juga, di lain-lain, kapal lain-lain. Itu dari negara tua, Amerika seperti negara tua. Kita perhatikan kami dan Prabowo ini aturan dan pakai udan-udan atau tidak. Itu saya sampaikan, kita harus di Papua, orang Papua, Rabu Kredin kami pesisir maupun pantai bisa perhatikan dan kami siksa-siksa di gereja, pembakaran gereja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka mengatakan mereka bersedia berunding dengan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan mengakhiri perang di Papua. Namun Sebi menyampaikan tawaran kepada Indonesia untuk satu meja keperundingan bukan tanpa syarat. Kata dia, jika pemerintah Indonesia menyepakati untuk berunding, perlu pihak ketiga yang menjadi moderator. Jika Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami, maka harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia ataupun sebuah negara netral yang siap memfasilitasi kami untuk duduk di meja perundingan, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangannya Jumat 11 Juli 2025. Menurutnya, perundingan akan memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi Papua masyarakat. Apalagi kata dia, konflik bersenjata antara TPNPB OPM dengan pasukan keamanan Tentara Nasional Indonesia, TNI Polri, yang sudah berlarut-larut lama membuat
eksodus warga di bumi Cendrawasih semakin mengkhawatirkan. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Dikutip dari tribunnews.com, Sebi Sambom mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok yang berada di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal yang baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB atau yang mungkin kita lebih kenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM alias KKB begitu ya, Goliat Tabuni. Ini menyatakan bertanggung jawab penuh Tribuners atas konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia yang sampai sekarang juga belum selesai. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers kedua yang dikeluarkan oleh manajemen markas Pusat Komnas TPNPB melalui juru bicaranya Sebi Sambom pada Kamis 29 Mei 2025. Dalam pernyataannya ini, Goliat Tabuni siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Tapi ia kemudian menegaskan bahwa aksi bersenjata yang dilakukan TPNPB adalah bentuk pembelaan diri atas apa yang mereka klaim sebagai penjajahan dan perampasan wilayah oleh pihak asing. Tabuni mengatakan bahwa wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak ini telah ditetapkan sebagai medan perang dan konflik akan terus berlanjut hingga pemerintah Indonesia mau mengakui kemerdekaan Papua yang menurut mereka telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Sementara itu, Panglima TPNPB Kodam Ilaga, Penny Murib, dan Komandan Lapangan Kelambua Waker ini juga melaporkan bahwa konflik bersenjata pecah Tribuners di wilayah Puncak Ilaga pada 21 Mei yang menyebabkan jatuhnya sejumlah korban dari kalangan sipil. Warga sendiri dilaporkan saat ini telah mengungsi ke hutan, ke kampung-kampung sekitar hingga ke kota Ilaga demi mencari perlindungan. Menurut mereka, operasi militer yang dilakukan secara senyap oleh aparat Indonesia pada 21 Mei ini dituding memicu gelombang pengungsian dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Mereka juga kemudian menyerukan adanya keterlibatan lembaga internasional untuk bisa memantau kondisi warga sipil yang terdampak. Tidak hanya itu saja, Tribuners, Komandan Operasi Umum TPNPB Setanah Papua, Leka Gaktelenggen, ini juga menyampaikan pesannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Yang mana menurutnya meskipun Presiden Prabowo ini pernah menyatakan niat menyelesaikan masalah Papua secara damai, tapi nyatanya pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, Goliat kemudian menyerukan kepada Presiden Prabowo serta komunitas internasional untuk bisa membuka dialog dan juga perundingan internasional ya yang nantinya dimediasi oleh PBB untuk menyelesaikan akar persoalan politik dan pelanggaran hukum internasional terkait status Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ancaman baru dari TPNPB OPM terhadap pejabat daerah Papua menjadi sorotan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka melayangkan peringatan keras kepada para pejabat pemerintahan di Papua, termasuk gubernur, bupati, wali kota, serta anggota DPRD. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa pihaknya akan menganggap para pejabat tersebut sebagai target serangan jika tetap mendukung pemerintah Indonesia. Sebi juga
meminta kepala daerah menghentikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto karena menurutnya kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperburuk kondisi keamanan dan di Papua. Sebelumnya, TPNPB OPM untuk membuka ruang dialog dengan Presiden Prabowo Subianto, namun dengan syarat bahwa perundingan tersebut fasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lembaga internasional netral lainnya. Menyampaikan nih negara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dengan seluruh negara tua seperti Amerika dan lain negara lain bisa akui dan perhatikan kami di Papua. Panglima TPNPB, OPM menyatakan bertanggung jawab atas konflik bersenjata kontra aparat keamanan Indonesia. Mereka menyebut siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Di sisi lain, OPM merasa kecewa terhadap Presiden Prabowo yang pernah berjanji akan menyelesaikan konflik Papua. Namun pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, OPM mengajak Prabowo melakukan dialog yang dimediasi oleh PBB. Papua ini seperti, tapi negara Indonesia ini semua bom lain-lain juga, di lain-lain, kapal lain-lain. Itu dari negara tua, Amerika seperti negara tua. Kita perhatikan kami dan Prabowo ini aturan dan pakai udan-udan atau tidak. Itu saya sampaikan, kita harus di Papua, orang Papua, Rabu Kredin kami pesisir maupun pantai bisa perhatikan dan kami siksa-siksa di gereja, pembakaran gereja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka mengatakan mereka bersedia berunding dengan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan mengakhiri perang di Papua. Namun Sebi menyampaikan tawaran kepada Indonesia untuk satu meja keperundingan bukan tanpa syarat. Kata dia, jika pemerintah Indonesia menyepakati untuk berunding, perlu pihak ketiga yang menjadi moderator. Jika Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami, maka harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia ataupun sebuah negara netral yang siap memfasilitasi kami untuk duduk di meja perundingan, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangannya Jumat 11 Juli 2025. Menurutnya, perundingan akan memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi Papua masyarakat. Apalagi kata dia, konflik bersenjata antara TPNPB OPM dengan pasukan keamanan Tentara Nasional Indonesia, TNI Polri, yang sudah berlarut-larut lama membuat eksodus warga di bumi Cendrawasih semakin mengkhawatirkan. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Dikutip dari tribunnews.com, Sebi Sambom mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok yang berada di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal yang baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun
tahun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB atau yang mungkin kita lebih kenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM alias KKB begitu ya, Goliath Tabuni. Ini menyatakan bertanggung jawab penuh Tribuners atas konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia yang sampai sekarang juga belum selesai. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers kedua yang dikeluarkan oleh manajemen markas Pusat Komnas TPNPB melalui juru bicaranya Sebi Sambom pada Kamis 29 Mei 2025. Dalam pernyataannya ini, Goliath Tabuni siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Tapi ia kemudian menegaskan bahwa aksi bersenjata yang dilakukan TPNPB adalah bentuk pembelaan diri atas apa yang mereka klaim sebagai penjajahan dan perampasan wilayah oleh pihak asing. Tabuni mengatakan bahwa wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak ini telah ditetapkan sebagai medan perang dan konflik akan terus berlanjut hingga pemerintah Indonesia mau mengakui kemerdekaan Papua yang menurut mereka telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Sementara itu Panglima TPNPB Kodam Ilaga, Penny Murib, dan Komandan Lapangan Kelambua Waker ini juga melaporkan bahwa konflik bersenjata pecah Tribuners di wilayah Puncak Ilaga pada 21 Mei yang menyebabkan jatuhnya sejumlah korban dari kalangan sipil. Warga sendiri dilaporkan saat ini telah mengungsi ke hutan, ke kampung-kampung sekitar hingga ke kota Ilaga demi mencari perlindungan. Menurut mereka, operasi militer yang dilakukan secara senyap oleh aparat Indonesia pada 21 Mei ini dituding memicu gelombang pengungsian dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Mereka juga kemudian menyerukan adanya keterlibatan lembaga internasional untuk bisa memantau kondisi warga sipil yang terdampak. Tidak hanya itu saja, Tribuners, Komandan Operasi Umum TPNPB Setanah Papua, Leka Gaktelenggen, ini juga menyampaikan pesannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Yang mana menurutnya meskipun Presiden Prabowo ini pernah menyatakan niat menyelesaikan masalah Papua secara damai, tapi nyatanya pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespon situasi ini, Goliath kemudian menyerukan kepada Presiden Prabowo serta komunitas internasional untuk bisa membuka dialog dan juga perundingan internasional ya yang nantinya dimediasi oleh PBB untuk menyelesaikan akar persoalan politik dan pelanggaran hukum internasional terkait status Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ancaman baru dari TPNPB OPM terhadap pejabat daerah Papua menjadi sorotan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka melayangkan peringatan keras kepada para pejabat pemerintahan di Papua, termasuk gubernur, bupati, wali kota, serta anggota DPRD. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa pihaknya akan menganggap para pejabat tersebut sebagai target serangan jika tetap mendukung pemerintah Indonesia. Sebi juga meminta kepala daerah menghentikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto karena menurutnya kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperburuk kondisi keamanan dan di Papua. Sebelumnya, TPNPB OPM untuk membuka ruang dialog dengan Presiden Prabowo Subianto, namun dengan syarat bahwa perundingan tersebut fasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lembaga internasional netral lainnya. Menyampaikan nih negara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dengan seluruh negara tua seperti Amerika dan lain negara lain bisa akui dan perhatikan kami di Papua. Panglima TPNPB, OPM menyatakan bertanggung jawab atas konflik bersenjata kontra aparat keamanan Indonesia. Mereka menyebut siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Di sisi lain, OPM merasa kecewa terhadap Presiden Prabowo yang pernah berjanji akan menyelesaikan konflik Papua. Namun pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespon situasi ini,
OPM mengajak Prabowo melakukan dialog yang dimediasi oleh PBB. Papua ini seperti, tapi negara Indonesia ini semua bom lain-lain juga, di lain-lain, kapal lain-lain. Itu dari negara tua, Amerika seperti negara tua. Kita perhatikan kami dan Prabowo ini aturan dan pakai udan-udan atau tidak. Itu saya sampaikan, kita harus di Papua, orang Papua, Rabu Kredin kami pesisir maupun pantai bisa perhatikan dan kami siksa-siksa di gereja, pembakaran gereja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka mengatakan mereka bersedia berunding dengan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan mengakhiri perang di Papua. Namun Sebi menyampaikan tawaran kepada Indonesia untuk satu meja keperundingan bukan tanpa syarat. Kata dia, jika pemerintah Indonesia menyepakati untuk berunding, perlu pihak ketiga yang menjadi moderator. Jika Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami, maka harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia ataupun sebuah negara netral yang siap memfasilitasi kami untuk duduk di meja perundingan, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangannya Jumat 11 Juli 2025. Menurutnya, perundingan akan memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi Papua masyarakat. Apalagi kata dia, konflik bersenjata antara TPNPB OPM dengan pasukan keamanan Tentara Nasional Indonesia, TNI Polri, yang sudah berlarut-larut lama membuat eksodus warga di bumi Cendrawasih semakin mengkhawatirkan. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Dikutip dari tribunnews.com, Sebi Sambom mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok yang berada di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal yang baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Maruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB atau yang mungkin kita lebih kenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM alias KKB begitu ya, Goliat Tabuni. Ini menyatakan bertanggung jawab penuh Tribuners atas konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia yang sampai sekarang juga belum selesai. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers kedua yang dikeluarkan oleh manajemen markas Pusat Komnas TPNPB melalui juru bicaranya Sebi Sambom pada Kamis 29 Mei 2025. Dalam pernyataannya ini, Goliat Tabuni siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Tapi ia kemudian menegaskan bahwa aksi bersenjata yang dilakukan TPNPB adalah bentuk pembelaan diri atas apa yang mereka klaim sebagai penjajahan dan perampasan wilayah oleh pihak asing. Tabuni mengatakan bahwa wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak ini telah ditetapkan sebagai medan perang dan konflik akan terus berlanjut hingga pemerintah Indonesia mau mengakui kemerdekaan Papua yang menurut mereka telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Sementara itu Panglima TPNPB Kodam Ilaga, Penny Murib, dan Komandan Lapangan Kelambua Waker ini juga melaporkan bahwa konflik bersenjata pecah Tribuners di wilayah Puncak Ilaga pada 21 Mei yang menyebabkan jatuhnya sejumlah korban dari kalangan sipil. Warga sendiri dilaporkan saat ini telah mengungsi ke hutan, ke kampung-kampung sekitar hingga ke kota Ilaga demi mencari perlindungan. Menurut mereka, operasi militer yang dilakukan secara senyap oleh aparat Indonesia pada
21 Mei ini dituding memicu gelombang pengungsian dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Mereka juga kemudian menyerukan adanya keterlibatan lembaga internasional untuk bisa memantau kondisi warga sipil yang terdampak. Tidak hanya itu saja, Tribuners, Komandan Operasi Umum TPNPB Setanah Papua, Leka Gaktelenggen, ini juga menyampaikan pesannya kepada Presiden Prabowo Subianto, yang mana menurutnya meskipun Presiden Prabowo ini pernah menyatakan niat menyelesaikan masalah Papua secara damai, tapi nyatanya pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, Goliat kemudian menyerukan kepada Presiden Prabowo serta komunitas internasional untuk bisa membuka dialog dan juga perundingan internasional yang nantinya dimediasi oleh PBB untuk menyelesaikan akar persoalan politik dan pelanggaran hukum internasional terkait status Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ancaman baru dari TPNPB OPM terhadap pejabat daerah Papua menjadi sorotan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka melayangkan peringatan keras kepada para pejabat pemerintahan di Papua, termasuk gubernur, bupati, wali kota, serta anggota DPRD. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa pihaknya akan menganggap para pejabat tersebut sebagai target serangan jika tetap mendukung pemerintah Indonesia. Sebi juga meminta kepala daerah menghentikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto karena menurutnya kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperburuk kondisi keamanan dan di Papua. Sebelumnya, TPNPB OPM untuk membuka ruang dialog dengan Presiden Prabowo Subianto, namun dengan syarat bahwa perundingan tersebut fasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lembaga internasional netral lainnya. Menyampaikan negara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dengan seluruh negara tua seperti Amerika dan lain negara lain bisa akui dan perhatikan kami di Papua. Panglima TPNPB, OPM menyatakan bertanggung jawab atas konflik bersenjata kontra aparat keamanan Indonesia. Mereka menyebut siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Di sisi lain, OPM merasa kecewa terhadap Presiden Prabowo yang pernah berjanji akan menyelesaikan konflik Papua. Namun pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, OPM mengajak Prabowo melakukan dialog yang dimediasi oleh PBB. Papua ini seperti, tapi negara Indonesia ini semua bom lain-lain juga, di lain-lain. Kapal lain-lain itu dari negara tua, Amerika seperti negara tua. Kita perhatikan kami dan Prabowo ini aturan dan pakai udan-udan atau tidak. Itu saya sampaikan, kita harus di Papua, orang Papua, Rabu Kredin kami pesisir maupun pantai bisa perhatikan dan kami siksa-siksa di gereja, pembakaran gereja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka mengatakan mereka bersedia berunding dengan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan mengakhiri perang di Papua. Namun Sebi menyampaikan tawaran kepada Indonesia untuk satu meja keperundingan bukan tanpa syarat. Kata dia, jika pemerintah Indonesia menyepakati untuk berunding, perlu pihak ketiga yang menjadi moderator. Jika Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami, maka harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia ataupun sebuah negara netral yang siap memfasilitasi kami untuk duduk di meja perundingan, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangannya Jumat 11 Juli 2025. Menurutnya, perundingan akan memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi Papua masyarakat. Apalagi kata dia, konflik bersenjata antara TPNPB OPM dengan pasukan keamanan Tentara Nasional Indonesia, TNI Polri, yang sudah berlarut-larut lama membuat
eksodus warga di bumi Cendrawasih semakin mengkhawatirkan. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Dikutip dari tribunnews.com, Sebi Sambom mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok yang berada di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal yang baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB atau yang mungkin kita lebih kenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM alias KKB begitu ya, Goliat Tabuni. Ini menyatakan bertanggung jawab penuh Tribuners atas konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia yang sampai sekarang juga belum selesai. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers kedua yang dikeluarkan oleh manajemen markas Pusat Komnas TPNPB melalui juru bicaranya Sebi Sambom pada Kamis 29 Mei 2025. Dalam pernyataannya ini, Goliat Tabuni siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Tapi ia kemudian menegaskan bahwa aksi bersenjata yang dilakukan TPNPB adalah bentuk pembelaan diri atas apa yang mereka klaim sebagai penjajahan dan perampasan wilayah oleh pihak asing. Tabuni mengatakan bahwa wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak ini telah ditetapkan sebagai medan perang dan konflik akan terus berlanjut hingga pemerintah Indonesia mau mengakui kemerdekaan Papua yang menurut mereka telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Sementara itu, Panglima TPNPB Kodam Ilaga, Penny Murib, dan Komandan Lapangan Kelambua Waker ini juga melaporkan bahwa konflik bersenjata pecah Tribuners di wilayah Puncak Ilaga pada 21 Mei yang menyebabkan jatuhnya sejumlah korban dari kalangan sipil. Warga sendiri dilaporkan saat ini telah mengungsi ke hutan, ke kampung-kampung sekitar hingga ke kota Ilaga demi mencari perlindungan. Menurut mereka, operasi militer yang dilakukan secara senyap oleh aparat Indonesia pada 21 Mei ini dituding memicu gelombang pengungsian dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Mereka juga kemudian menyerukan adanya keterlibatan lembaga internasional untuk bisa memantau kondisi warga sipil yang terdampak. Tidak hanya itu saja, Tribuners, Komandan Operasi Umum TPNPB Setanah Papua, Leka Gaktelenggen, ini juga menyampaikan pesannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Yang mana menurutnya meskipun Presiden Prabowo ini pernah menyatakan niat menyelesaikan masalah Papua secara damai, tapi nyatanya pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespon situasi ini, Goliat kemudian menyerukan kepada Presiden Prabowo serta komunitas internasional untuk bisa membuka dialog dan juga perundingan internasional ya yang nantinya dimediasi oleh PBB untuk menyelesaikan akar persoalan politik dan pelanggaran hukum internasional terkait status Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ancaman baru dari TPNPB OPM terhadap pejabat daerah Papua menjadi sorotan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka melayangkan peringatan keras kepada para pejabat pemerintahan di Papua, termasuk gubernur, bupati, wali kota, serta anggota DPRD. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa pihaknya akan menganggap para pejabat tersebut sebagai target serangan jika tetap mendukung pemerintah Indonesia. Sebi juga
meminta kepala daerah menghentikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto karena menurutnya kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperburuk kondisi keamanan dan di Papua. Sebelumnya, TPNPB OPM untuk membuka ruang dialog dengan Presiden Prabowo Subianto. Namun dengan syarat bahwa perundingan tersebut fasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lembaga internasional netral lainnya. Menyampaikan nih negara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dengan seluruh negara tua seperti Amerika dan lain negara lain bisa akui dan perhatikan kami di Papua. Panglima TPNPB, OPM menyatakan bertanggung jawab atas konflik bersenjata kontra aparat keamanan Indonesia. Mereka menyebut siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Di sisi lain, OPM merasa kecewa terhadap Presiden Prabowo yang pernah berjanji akan menyelesaikan konflik Papua. Namun pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, OPM mengajak Prabowo melakukan dialog yang dimediasi oleh PBB. Papua ini seperti, tapi negara Indonesia ini semua bom lain-lain juga, di lain-lain. Kapal lain-lain itu dari negara tua Amerika seperti negara tua. Kita perhatikan kami dan Prabowo ini aturan dan pakai udan-udan atau tidak. Itu saya sampaikan, kita harus di Papua, orang Papua, Rabu Kredin kami pesisir maupun pantai bisa perhatikan dan kami siksa-siksa di gereja, pembakaran gereja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka mengatakan mereka bersedia berunding dengan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan mengakhiri perang di Papua. Namun Sebi menyampaikan tawaran kepada Indonesia untuk satu meja keperundingan bukan tanpa syarat. Kata dia, jika pemerintah Indonesia menyepakati untuk berunding, perlu pihak ketiga yang menjadi moderator. Jika Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami, maka harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia ataupun sebuah negara netral yang siap memfasilitasi kami untuk duduk di meja perundingan, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangannya Jumat 11 Juli 2025. Menurutnya, perundingan akan memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi Papua masyarakat. Apalagi kata dia, konflik bersenjata antara TPNPB OPM dengan pasukan keamanan Tentara Nasional Indonesia, TNI Polri, yang sudah berlarut-larut lama membuat eksodus warga di bumi Cendrawasih semakin mengkhawatirkan. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Dikutip dari tribunnews.com, Sebi Sambom mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok yang berada di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal yang baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Maruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun
pun termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB atau yang mungkin kita lebih kenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM alias KKB begitu ya, Goliat Tabuni. Ini menyatakan bertanggung jawab penuh Tribuners atas konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia yang sampai sekarang juga belum selesai. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers kedua yang dikeluarkan oleh manajemen markas Pusat Komnas TPNPB melalui juru bicaranya Sebi Sambom pada Kamis 29 Mei 2025. Dalam pernyataannya ini, Goliat Tabuni siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Tapi ia kemudian menegaskan bahwa aksi bersenjata yang dilakukan TPNPB adalah bentuk pembelaan diri atas apa yang mereka klaim sebagai penjajahan dan perampasan wilayah oleh pihak asing. Tabuni mengatakan bahwa wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak ini telah ditetapkan sebagai medan perang dan konflik akan terus berlanjut hingga pemerintah Indonesia mau mengakui kemerdekaan Papua yang menurut mereka telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Sementara itu Panglima TPNPB Kodam Ilaga, Penny Murib, dan Komandan Lapangan Kelambua Waker ini juga melaporkan bahwa konflik bersenjata pecah Tribuners di wilayah Puncak Ilaga pada 21 Mei yang menyebabkan jatuhnya sejumlah korban dari kalangan sipil. Warga sendiri dilaporkan saat ini telah mengungsi ke hutan, ke kampung-kampung sekitar hingga ke kota Ilaga demi mencari perlindungan. Menurut mereka, operasi militer yang dilakukan secara senyap oleh aparat Indonesia pada 21 Mei ini dituding memicu gelombang pengungsian dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Mereka juga kemudian menyerukan adanya keterlibatan lembaga internasional untuk bisa memantau kondisi warga sipil yang terdampak. Tidak hanya itu saja, Tribuners, Komandan Operasi Umum TPNPB Setanah Papua, Leka Gaktelenggen, ini juga menyampaikan pesannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Yang mana menurutnya meskipun Presiden Prabowo ini pernah menyatakan niat menyelesaikan masalah Papua secara damai, tapi nyatanya pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, Goliat kemudian menyerukan kepada Presiden Prabowo serta komunitas internasional untuk bisa membuka dialog dan juga perundingan internasional ya yang nantinya dimediasi oleh PBB untuk menyelesaikan akar persoalan politik dan pelanggaran hukum internasional terkait status Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ancaman baru dari TPNPB OPM terhadap pejabat daerah Papua menjadi sorotan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka melayangkan peringatan keras kepada para pejabat pemerintahan di Papua, termasuk gubernur, bupati, wali kota, serta anggota DPRD. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa pihaknya akan menganggap para pejabat tersebut sebagai target serangan jika tetap mendukung pemerintah Indonesia. Sebi juga meminta kepala daerah menghentikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto karena menurutnya kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperburuk kondisi keamanan dan di Papua. Sebelumnya, TPNPB OPM untuk membuka ruang dialog dengan Presiden Prabowo Subianto, namun dengan syarat bahwa perundingan tersebut fasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lembaga internasional netral lainnya. Menyampaikan nih negara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dengan seluruh negara tua seperti Amerika dan lain negara lain bisa akui dan perhatikan kami di Papua. Panglima TPNPB OPM menyatakan bertanggung jawab atas konflik bersenjata kontra aparat keamanan Indonesia. Mereka menyebut siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Di sisi lain, OPM merasa kecewa terhadap Presiden Prabowo yang pernah berjanji akan menyelesaikan konflik Papua. Namun pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini,
OPM mengajak Prabowo melakukan dialog yang dimediasi oleh PBB. Papua ini seperti, tapi negara Indonesia ini semua bom lain-lain juga, di lain-lain, kapal lain-lain. Itu dari negara tua, Amerika seperti negara tua. Kita perhatikan kami dan Prabowo ini aturan dan pakai udan-udan atau tidak. Itu saya sampaikan. Kita harus di Papua, orang Papua, Rabu Kredin kami pesisir maupun pantai bisa perhatikan dan kami siksa-siksa di gereja, pembakaran gereja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka mengatakan mereka bersedia berunding dengan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan mengakhiri perang di Papua. Namun Sebi menyampaikan tawaran kepada Indonesia untuk satu meja keperundingan bukan tanpa syarat. Kata dia, jika pemerintah Indonesia menyepakati untuk berunding, perlu pihak ketiga yang menjadi moderator. Jika Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami, maka harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia ataupun sebuah negara netral yang siap memfasilitasi kami untuk duduk di meja perundingan, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangannya Jumat 11 Juli 2025. Menurutnya, perundingan akan memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi Papua masyarakat. Apalagi kata dia, konflik bersenjata antara TPNPB OPM dengan pasukan keamanan Tentara Nasional Indonesia, TNI Polri, yang sudah berlarut-larut lama membuat eksodus warga di bumi Cendrawasih semakin mengkhawatirkan. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Dikutip dari tribunnews.com, Sebi Sambom mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok yang berada di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal yang baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB atau yang mungkin kita lebih kenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM alias KKB begitu ya, Goliat Tabuni. Ini menyatakan bertanggung jawab penuh Tribuners atas konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia yang sampai sekarang juga belum selesai. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers kedua yang dikeluarkan oleh manajemen markas Pusat Komnas TPNPB melalui juru bicaranya Sebi Sambom pada Kamis 29 Mei 2025. Dalam pernyataannya ini, Goliat Tabuni siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Tapi ia kemudian menegaskan bahwa aksi bersenjata yang dilakukan TPNPB adalah bentuk pembelaan diri atas apa yang mereka klaim sebagai penjajahan dan perampasan wilayah oleh pihak asing. Tabuni mengatakan bahwa wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak ini telah ditetapkan sebagai medan perang dan konflik akan terus berlanjut hingga pemerintah Indonesia mau mengakui kemerdekaan Papua yang menurut mereka telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Sementara itu Panglima TPNPB Kodam Ilaga, Penny Murib, dan Komandan Lapangan Kelambua Waker ini juga melaporkan bahwa konflik bersenjata pecah Tribuners di wilayah Puncak Ilaga pada 21 Mei yang menyebabkan jatuhnya sejumlah korban dari kalangan sipil. Warga sendiri dilaporkan saat ini telah mengungsi ke hutan, ke kampung-kampung sekitar hingga ke kota Ilaga demi mencari perlindungan. Menurut mereka, operasi militer yang dilakukan secara senyap oleh aparat Indonesia pada
21 Mei ini dituding memicu gelombang pengungsian dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Mereka juga kemudian menyerukan adanya keterlibatan lembaga internasional untuk bisa memantau kondisi warga sipil yang terdampak. Tidak hanya itu saja, Tribuners, Komandan Operasi Umum TPNPB Setanah Papua, Leka Gaktelenggen, ini juga menyampaikan pesannya kepada Presiden Prabowo Subianto, yang mana menurutnya meskipun Presiden Prabowo ini pernah menyatakan niat menyelesaikan masalah Papua secara damai, tapi nyatanya pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, Goliat kemudian menyerukan kepada Presiden Prabowo serta komunitas internasional untuk bisa membuka dialog dan juga perundingan internasional ya, yang nantinya dimediasi oleh PBB untuk menyelesaikan akar persoalan politik dan pelanggaran hukum internasional terkait status Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ancaman baru dari TPNPB OPM terhadap pejabat daerah Papua menjadi sorotan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka melayangkan peringatan keras kepada para pejabat pemerintahan di Papua, termasuk gubernur, bupati, wali kota, serta anggota DPRD. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa pihaknya akan menganggap para pejabat tersebut sebagai target serangan jika tetap mendukung pemerintah Indonesia. Sebi juga meminta kepala daerah menghentikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto karena menurutnya kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperburuk kondisi keamanan dan di Papua. Sebelumnya, TPNPB OPM untuk membuka ruang dialog dengan Presiden Prabowo Subianto, namun dengan syarat bahwa perundingan tersebut fasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lembaga internasional netral lainnya. Menyampaikan nih negara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dengan seluruh negara tua seperti Amerika dan lain negara lain bisa akui dan perhatikan kami di Papua. Panglima TPNPB, OPM menyatakan bertanggung jawab atas konflik bersenjata kontra aparat keamanan Indonesia. Mereka menyebut siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Di sisi lain, OPM merasa kecewa terhadap Presiden Prabowo yang pernah berjanji akan menyelesaikan konflik Papua. Namun pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, OPM mengajak Prabowo melakukan dialog yang dimediasi oleh PBB. Papua ini seperti, tapi negara Indonesia ini semua bom lain-lain juga, di lain-lain. Kapal lain-lain itu dari negara tua Amerika seperti negara tua. Kita perhatikan kami dan Prabowo ini aturan dan pakai udan-udan atau tidak. Itu saya sampaikan, kita harus di Papua, orang Papua, Rabu Kredin kami pesisir maupun pantai bisa perhatikan dan kami siksa-siksa di gereja, pembakaran gereja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka mengatakan mereka bersedia berunding dengan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan mengakhiri perang di Papua. Namun Sebi menyampaikan tawaran kepada Indonesia untuk satu meja keperundingan bukan tanpa syarat. Kata dia, jika pemerintah Indonesia menyepakati untuk berunding, perlu pihak ketiga yang menjadi moderator. Jika Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami, maka harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia ataupun sebuah negara netral yang siap memfasilitasi kami untuk duduk di meja perundingan, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangannya Jumat 11 Juli 2025. Menurutnya, perundingan akan memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi Papua masyarakat. Apalagi kata dia, konflik bersenjata antara TPNPB OPM dengan pasukan keamanan Tentara Nasional Indonesia, TNI Polri, yang sudah berlarut-larut lama membuat
Eksodus warga di bumi Cendrawasih semakin mengkhawatirkan. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPN-PB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Dikutip dari tribunnews.com, Sebi Sambom mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok yang berada di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal yang baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPN-PB atau yang mungkin kita lebih kenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM alias KKB begitu ya, Goliat Tabuni. Ini menyatakan bertanggung jawab penuh Tribuners atas konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia yang sampai sekarang juga belum selesai. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers kedua yang dikeluarkan oleh manajemen markas Pusat Komnas TPN-PB melalui juru bicaranya Sebi Sambom pada Kamis 29 Mei 2025. Dalam pernyataannya ini, Goliat Tabuni siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Tapi ia kemudian menegaskan bahwa aksi bersenjata yang dilakukan TPN-PB adalah bentuk pembelaan diri atas apa yang mereka klaim sebagai penjajahan dan perampasan wilayah oleh pihak asing. Tabuni mengatakan bahwa wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak ini telah ditetapkan sebagai medan perang dan konflik akan terus berlanjut hingga pemerintah Indonesia mau mengakui kemerdekaan Papua yang menurut mereka telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Sementara itu Panglima TPN-PB Kodam Ilaga, Penny Murib, dan Komandan Lapangan Kelambua Waker ini juga melaporkan bahwa konflik bersenjata pecah Tribuners di wilayah Puncak Ilaga pada 21 Mei yang menyebabkan jatuhnya sejumlah korban dari kalangan sipil. Warga sendiri dilaporkan saat ini telah mengungsi ke hutan, ke kampung-kampung sekitar hingga ke kota Ilaga demi mencari perlindungan. Menurut mereka, operasi militer yang dilakukan secara senyap oleh aparat Indonesia pada 21 Mei ini dituding memicu gelombang pengungsian dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Mereka juga kemudian menyerukan adanya keterlibatan lembaga internasional untuk bisa memantau kondisi warga sipil yang terdampak. Tidak hanya itu saja, Tribuners, Komandan Operasi Umum TPN-PB Setanah Papua, Leka Gaktelenggen, ini juga menyampaikan pesannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Yang mana menurutnya meskipun Presiden Prabowo ini pernah menyatakan niat menyelesaikan masalah Papua secara damai, tapi nyatanya pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, Goliat kemudian menyerukan kepada Presiden Prabowo serta komunitas internasional untuk bisa membuka dialog dan juga perundingan internasional ya yang nantinya dimediasi oleh PBB untuk menyelesaikan akar persoalan politik dan pelanggaran hukum internasional terkait status Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ancaman baru dari TPN-PB OPM terhadap pejabat daerah Papua menjadi sorotan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka melayangkan peringatan keras kepada para pejabat pemerintahan di Papua, termasuk gubernur, bupati, wali kota, serta anggota DPRD. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa pihaknya akan menganggap para pejabat tersebut sebagai target serangan jika tetap mendukung pemerintah Indonesia. Sebi juga
meminta kepala daerah menghentikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto karena menurutnya kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperburuk kondisi keamanan dan di Papua. Sebelumnya, TPNPB OPM untuk membuka ruang dialog dengan Presiden Prabowo Subianto, namun dengan syarat bahwa perundingan tersebut fasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lembaga internasional netral lainnya. Menyampaikan nih negara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dengan seluruh negara tua seperti Amerika dan lain negara lain bisa akui dan perhatikan kami di Papua. Panglima TPNPB, OPM menyatakan bertanggung jawab atas konflik bersenjata kontra aparat keamanan Indonesia. Mereka menyebut siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Di sisi lain, OPM merasa kecewa terhadap Presiden Prabowo yang pernah berjanji akan menyelesaikan konflik Papua. Namun pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, OPM mengajak Prabowo melakukan dialog yang dimediasi oleh PBB. Papua ini seperti, tapi negara Indonesia ini semua bom lain-lain juga, di lain-lain, kapal lain-lain. Itu dari negara tua, Amerika seperti negara tua. Kita perhatikan kami dan Prabowo ini aturan dan pakai udan-udan atau tidak. Itu saya sampaikan, kita harus di Papua, orang Papua, Rabu Kredin kami pesisir maupun pantai bisa perhatikan dan kami siksa-siksa di gereja, pembakaran gereja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka mengatakan mereka bersedia berunding dengan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan mengakhiri perang di Papua. Namun Sebi menyampaikan tawaran kepada Indonesia untuk satu meja keperundingan bukan tanpa syarat. Kata dia, jika pemerintah Indonesia menyepakati untuk berunding, perlu pihak ketiga yang menjadi moderator. Jika Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami, maka harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia ataupun sebuah negara netral yang siap memfasilitasi kami untuk duduk di meja perundingan, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangannya Jumat 11 Juli 2025. Menurutnya, perundingan akan memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi Papua masyarakat. Apalagi kata dia, konflik bersenjata antara TPNPB OPM dengan pasukan keamanan Tentara Nasional Indonesia, TNI Polri, yang sudah berlarut-larut lama membuat eksodus warga di bumi Cendrawasih semakin mengkhawatirkan. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Dikutip dari tribunnews.com, Sebi Sambom mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok yang berada di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal yang baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun
tahun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB atau yang mungkin kita lebih kenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM alias KKB begitu ya, Goliat Tabuni. Ini menyatakan bertanggung jawab penuh Tribuners atas konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia yang sampai sekarang juga belum selesai. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers kedua yang dikeluarkan oleh manajemen markas Pusat Komnas TPNPB melalui juru bicaranya Sebi Sambom pada Kamis 29 Mei 2025. Dalam pernyataannya ini, Goliat Tabuni siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Tapi ia kemudian menegaskan bahwa aksi bersenjata yang dilakukan TPNPB adalah bentuk pembelaan diri atas apa yang mereka klaim sebagai penjajahan dan perampasan wilayah oleh pihak asing. Tabuni mengatakan bahwa wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak ini telah ditetapkan sebagai medan perang dan konflik akan terus berlanjut hingga pemerintah Indonesia mau mengakui kemerdekaan Papua yang menurut mereka telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Sementara itu Panglima TPNPB Kodam Ilaga, Penny Murib, dan Komandan Lapangan Kelambua Waker ini juga melaporkan bahwa konflik bersenjata pecah Tribuners di wilayah Puncak Ilaga pada 21 Mei yang menyebabkan jatuhnya sejumlah korban dari kalangan sipil. Warga sendiri dilaporkan saat ini telah mengungsi ke hutan, ke kampung-kampung sekitar hingga ke kota Ilaga demi mencari perlindungan. Menurut mereka, operasi militer yang dilakukan secara senyap oleh aparat Indonesia pada 21 Mei ini dituding memicu gelombang pengungsian dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Mereka juga kemudian menyerukan adanya keterlibatan lembaga internasional untuk bisa memantau kondisi warga sipil yang terdampak. Tidak hanya itu saja, Tribuners, Komandan Operasi Umum TPNPB Setanah Papua, Leka Gaktelenggen, ini juga menyampaikan pesannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Yang mana menurutnya meskipun Presiden Prabowo ini pernah menyatakan niat menyelesaikan masalah Papua secara damai, tapi nyatanya pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, Goliat kemudian menyerukan kepada Presiden Prabowo serta komunitas internasional untuk bisa membuka dialog dan juga perundingan internasional ya yang nantinya dimediasi oleh PBB untuk menyelesaikan akar persoalan politik dan pelanggaran hukum internasional terkait status Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ancaman baru dari TPNPB OPM terhadap pejabat daerah Papua menjadi sorotan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka melayangkan peringatan keras kepada para pejabat pemerintahan di Papua, termasuk gubernur, bupati, wali kota, serta anggota DPRD. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa pihaknya akan menganggap para pejabat tersebut sebagai target serangan jika tetap mendukung pemerintah Indonesia. Sebi juga meminta kepala daerah menghentikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto karena menurutnya kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperburuk kondisi keamanan dan di Papua. Sebelumnya, TPNPB OPM untuk membuka ruang dialog dengan Presiden Prabowo Subianto, namun dengan syarat bahwa perundingan tersebut fasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lembaga internasional netral lainnya. Menyampaikan nih negara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dengan seluruh negara tua seperti Amerika dan lain negara lain bisa akui dan perhatikan kami di Papua. Panglima TPNPB OPM menyatakan bertanggung jawab atas konflik bersenjata kontra aparat keamanan Indonesia. Mereka menyebut siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Di sisi lain, OPM merasa kecewa terhadap Presiden Prabowo yang pernah berjanji akan menyelesaikan konflik Papua. Namun pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini,
OPM mengajak Prabowo melakukan dialog yang dimediasi oleh PBB. Papua ini seperti, tapi negara Indonesia ini semua bom lain-lain juga, di lain-lain, kapal lain-lain. Itu dari negara tua, Amerika seperti negara tua. Kita perhatikan kami dan Prabowo ini aturan dan pakai udan-udan atau tidak. Itu saya sampaikan. Kita harus di Papua, orang Papua, Rabu Kredin kami pesisir maupun pantai bisa perhatikan dan kami siksa-siksa di gereja, pembakaran gereja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka mengatakan mereka bersedia berunding dengan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan mengakhiri perang di Papua. Namun Sebi menyampaikan tawaran kepada Indonesia untuk satu meja keperundingan bukan tanpa syarat. Kata dia, jika pemerintah Indonesia menyepakati untuk berunding, perlu pihak ketiga yang menjadi moderator. Jika Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami, maka harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia ataupun sebuah negara netral yang siap memfasilitasi kami untuk duduk di meja perundingan, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangannya Jumat 11 Juli 2025. Menurutnya, perundingan akan memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi Papua masyarakat. Apalagi kata dia, konflik bersenjata antara TPNPB OPM dengan pasukan keamanan Tentara Nasional Indonesia, TNI Polri, yang sudah berlarut-larut lama membuat eksodus warga di bumi Cendrawasih semakin mengkhawatirkan. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Dikutip dari tribunnews.com, Sebi Sambom mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok yang berada di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal yang baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB atau yang mungkin kita lebih kenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM alias KKB begitu ya, Goliat Tabuni. Ini menyatakan bertanggung jawab penuh Tribuners atas konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia yang sampai sekarang juga belum selesai. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers kedua yang dikeluarkan oleh manajemen markas Pusat Komnas TPNPB melalui juru bicaranya Sebi Sambom pada Kamis 29 Mei 2025. Dalam pernyataannya ini, Goliat Tabuni siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Tapi ia kemudian menegaskan bahwa aksi bersenjata yang dilakukan TPNPB adalah bentuk pembelaan diri atas apa yang mereka klaim sebagai penjajahan dan perampasan wilayah oleh pihak asing. Tabuni mengatakan bahwa wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak ini telah ditetapkan sebagai medan perang dan konflik akan terus berlanjut hingga pemerintah Indonesia mau mengakui kemerdekaan Papua yang menurut mereka telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Sementara itu Panglima TPNPB Kodam Ilaga, Penny Murib, dan Komandan Lapangan Kelambua Waker ini juga melaporkan bahwa konflik bersenjata pecah Tribuners di wilayah Puncak Ilaga pada 21 Mei yang menyebabkan jatuhnya sejumlah korban dari kalangan sipil. Warga sendiri dilaporkan saat ini telah mengungsi ke hutan, ke kampung-kampung sekitar hingga ke kota Ilaga demi mencari perlindungan. Menurut mereka, operasi militer yang dilakukan secara senyap oleh aparat Indonesia pada
21 Mei ini dituding memicu gelombang pengungsian dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Mereka juga kemudian menyerukan adanya keterlibatan lembaga internasional untuk bisa memantau kondisi warga sipil yang terdampak. Tidak hanya itu saja, Tribuners, Komandan Operasi Umum TPNPB Setanah Papua, Leka Gaktelenggen, ini juga menyampaikan pesannya kepada Presiden Prabowo Subianto, yang mana menurutnya meskipun Presiden Prabowo ini pernah menyatakan niat menyelesaikan masalah Papua secara damai, tapi nyatanya pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespon situasi ini, Goliat kemudian menyerukan kepada Presiden Prabowo serta komunitas internasional untuk bisa membuka dialog dan juga perundingan internasional yang nantinya dimediasi oleh PBB untuk menyelesaikan akar persoalan politik dan pelanggaran hukum internasional terkait status Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ancaman baru dari TPNPB OPM terhadap pejabat daerah Papua menjadi sorotan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka melayangkan peringatan keras kepada para pejabat pemerintahan di Papua, termasuk gubernur, bupati, wali kota, serta anggota DPRD. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa pihaknya akan menganggap para pejabat tersebut sebagai target serangan jika tetap mendukung pemerintah Indonesia. Sebi juga meminta kepala daerah menghentikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto karena menurutnya kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperburuk kondisi keamanan dan di Papua. Sebelumnya, TPNPB OPM untuk membuka ruang dialog dengan Presiden Prabowo Subianto, namun dengan syarat bahwa perundingan tersebut fasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lembaga internasional netral lainnya. Menyampaikan nih negara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dengan seluruh negara tua seperti Amerika dan lain negara lain bisa akui dan perhatikan kami di Papua. Panglima TPNPB, OPM menyatakan bertanggung jawab atas konflik bersenjata kontra aparat keamanan Indonesia. Mereka menyebut siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Di sisi lain, OPM merasa kecewa terhadap Presiden Prabowo yang pernah berjanji akan menyelesaikan konflik Papua. Namun pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespon situasi ini, OPM mengajak Prabowo melakukan dialog yang dimediasi oleh PBB. Papua ini seperti, tapi negara Indonesia ini semua bom lain-lain juga, di lain-lain. Kapal lain-lain itu dari negara tua, Amerika seperti negara tua. Kita perhatikan kami dan Prabowo ini aturan dan pakai udan-udan atau tidak. Itu saya sampaikan, kita harus di Papua, orang Papua, Rabu Kreding kami pesisir maupun pantai bisa perhatikan dan kami siksa-siksa di gereja, pembakaran gereja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka mengatakan mereka bersedia berunding dengan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan mengakhiri perang di Papua. Namun Sebi menyampaikan tawaran kepada Indonesia untuk satu meja keperundingan bukan tanpa syarat. Kata dia, jika pemerintah Indonesia menyepakati untuk berunding, perlu pihak ketiga yang menjadi moderator. Jika Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami, maka harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia ataupun sebuah negara netral yang siap memfasilitasi kami untuk duduk di meja perundingan, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangannya Jumat 11 Juli 2025. Menurutnya, perundingan akan memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi Papua masyarakat. Apalagi kata dia, konflik bersenjata antara TPNPB OPM dengan pasukan keamanan Tentara Nasional Indonesia, TNI Polri, yang sudah berlarut-larut lama membuat
Eksodus warga di bumi Cendrawasih semakin mengkhawatirkan. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Dikutip dari tribunnews.com, Sebi Sambom mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok yang berada di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal yang baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Maruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB atau yang mungkin kita lebih kenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM alias KKB begitu ya, Goliat Tabuni. Ini menyatakan bertanggung jawab penuh Tribuners atas konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia yang sampai sekarang juga belum selesai. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers kedua yang dikeluarkan oleh manajemen markas Pusat Komnas TPNPB melalui juru bicaranya Sebi Sambom pada Kamis 29 Mei 2025. Dalam pernyataannya ini, Goliat Tabuni siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Tapi ia kemudian menegaskan bahwa aksi bersenjata yang dilakukan TPNPB adalah bentuk pembelaan diri atas apa yang mereka klaim sebagai penjajahan dan perampasan wilayah oleh pihak asing. Tabuni mengatakan bahwa wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak ini telah ditetapkan sebagai medan perang dan konflik akan terus berlanjut hingga pemerintah Indonesia mau mengakui kemerdekaan Papua yang menurut mereka telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Sementara itu Panglima TPNPB Kodam Ilaga, Penny Murib, dan Komandan Lapangan Kelambua Waker ini juga melaporkan bahwa konflik bersenjata pecah Tribuners di wilayah Puncak Ilaga pada 21 Mei yang menyebabkan jatuhnya sejumlah korban dari kalangan sipil. Warga sendiri dilaporkan saat ini telah mengungsi ke hutan, ke kampung-kampung sekitar hingga ke kota Ilaga demi mencari perlindungan. Menurut mereka, operasi militer yang dilakukan secara senyap oleh aparat Indonesia pada 21 Mei ini dituding memicu gelombang pengungsian dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Mereka juga kemudian menyerukan adanya keterlibatan lembaga internasional untuk bisa memantau kondisi warga sipil yang terdampak. Tidak hanya itu saja, Tribuners, Komandan Operasi Umum TPNPB Setanah Papua, Leka Gaktelenggen, ini juga menyampaikan pesannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Yang mana menurutnya meskipun Presiden Prabowo ini pernah menyatakan niat menyelesaikan masalah Papua secara damai, tapi nyatanya pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, Goliat kemudian menyerukan kepada Presiden Prabowo serta komunitas internasional untuk bisa membuka dialog dan juga perundingan internasional ya yang nantinya dimediasi oleh PBB untuk menyelesaikan akar persoalan politik dan pelanggaran hukum internasional terkait status Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ancaman baru dari TPNPB OPM terhadap pejabat daerah Papua menjadi sorotan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka melayangkan peringatan keras kepada para pejabat pemerintahan di Papua, termasuk gubernur, bupati, wali kota, serta anggota DPRD. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa pihaknya akan menganggap para pejabat tersebut sebagai target serangan jika tetap mendukung pemerintah Indonesia. Sebi juga
meminta kepala daerah menghentikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto karena menurutnya kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperburuk kondisi keamanan dan di Papua. Sebelumnya, TPNPB OPM untuk membuka ruang dialog dengan Presiden Prabowo Subianto, namun dengan syarat bahwa perundingan tersebut fasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lembaga internasional netral lainnya. Menyampaikan nih negara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dengan seluruh negara tua seperti Amerika dan lain negara lain bisa akui dan perhatikan kami di Papua. Panglima TPNPB, OPM menyatakan bertanggung jawab atas konflik bersenjata kontra aparat keamanan Indonesia. Mereka menyebut siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Di sisi lain, OPM merasa kecewa terhadap Presiden Prabowo yang pernah berjanji akan menyelesaikan konflik Papua. Namun pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, OPM mengajak Prabowo melakukan dialog yang dimediasi oleh PBB. Papua ini seperti, tapi negara Indonesia ini semua bom lain-lain juga, di lain-lain, kapal lain-lain. Itu dari negara tua, Amerika seperti negara tua. Kita perhatikan kami dan Prabowo ini aturan dan pakai udan-udan atau tidak. Itu saya sampaikan, kita harus di Papua, orang Papua, Rabu Kredin kami pesisir maupun pantai bisa perhatikan dan kami siksa-siksa di gereja, pembakaran gereja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka mengatakan mereka bersedia berunding dengan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan mengakhiri perang di Papua. Namun Sebi menyampaikan tawaran kepada Indonesia untuk satu meja keperundingan bukan tanpa syarat. Kata dia, jika pemerintah Indonesia menyepakati untuk berunding, perlu pihak ketiga yang menjadi moderator. Jika Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami, maka harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia ataupun sebuah negara netral yang siap memfasilitasi kami untuk duduk di meja perundingan, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangannya Jumat 11 Juli 2025. Menurutnya, perundingan akan memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi Papua masyarakat. Apalagi kata dia, konflik bersenjata antara TPNPB OPM dengan pasukan keamanan Tentara Nasional Indonesia, TNI Polri, yang sudah berlarut-larut lama membuat eksodus warga di bumi Cendrawasih semakin mengkhawatirkan. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Dikutip dari tribunnews.com, Sebi Sambom mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok yang berada di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal yang baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun
tahun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB atau yang mungkin kita lebih kenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM alias KKB begitu ya, Goliat Tabuni. Ini menyatakan bertanggung jawab penuh Tribuners atas konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia yang sampai sekarang juga belum selesai. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers kedua yang dikeluarkan oleh manajemen markas Pusat Komnas TPNPB melalui juru bicaranya Sebi Sambom pada Kamis 29 Mei 2025. Dalam pernyataannya ini, Goliat Tabuni siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Tapi ia kemudian menegaskan bahwa aksi bersenjata yang dilakukan TPNPB adalah bentuk pembelaan diri atas apa yang mereka klaim sebagai penjajahan dan perampasan wilayah oleh pihak asing. Tabuni mengatakan bahwa wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak ini telah ditetapkan sebagai medan perang dan konflik akan terus berlanjut hingga pemerintah Indonesia mau mengakui kemerdekaan Papua yang menurut mereka telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Sementara itu Panglima TPNPB Kodam Ilaga, Penny Murib, dan Komandan Lapangan Kelambua Waker ini juga melaporkan bahwa konflik bersenjata pecah Tribuners di wilayah Puncak Ilaga pada 21 Mei yang menyebabkan jatuhnya sejumlah korban dari kalangan sipil. Warga sendiri dilaporkan saat ini telah mengungsi ke hutan, ke kampung-kampung sekitar hingga ke kota Ilaga demi mencari perlindungan. Menurut mereka, operasi militer yang dilakukan secara senyap oleh aparat Indonesia pada 21 Mei ini dituding memicu gelombang pengungsian dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Mereka juga kemudian menyerukan adanya keterlibatan lembaga internasional untuk bisa memantau kondisi warga sipil yang terdampak. Tidak hanya itu saja, Tribuners, Komandan Operasi Umum TPNPB Setanah Papua, Leka Gaktelenggen, ini juga menyampaikan pesannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Yang mana menurutnya meskipun Presiden Prabowo ini pernah menyatakan niat menyelesaikan masalah Papua secara damai, tapi nyatanya pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, Goliat kemudian menyerukan kepada Presiden Prabowo serta komunitas internasional untuk bisa membuka dialog dan juga perundingan internasional ya yang nantinya dimediasi oleh PBB untuk menyelesaikan akar persoalan politik dan pelanggaran hukum internasional terkait status Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ancaman baru dari TPNPB OPM terhadap pejabat daerah Papua menjadi sorotan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka melayangkan peringatan keras kepada para pejabat pemerintahan di Papua, termasuk gubernur, bupati, wali kota, serta anggota DPRD. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa pihaknya akan menganggap para pejabat tersebut sebagai target serangan jika tetap mendukung pemerintah Indonesia. Sebi juga meminta kepala daerah menghentikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto karena menurutnya kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperburuk kondisi keamanan dan di Papua. Sebelumnya, TPNPB OPM untuk membuka ruang dialog dengan Presiden Prabowo Subianto, namun dengan syarat bahwa perundingan tersebut fasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lembaga internasional netral lainnya. Menyampaikan nih negara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dengan seluruh negara tua seperti Amerika dan lain negara lain bisa akui dan perhatikan kami di Papua. Panglima TPNPB OPM menyatakan bertanggung jawab atas konflik bersenjata kontra aparat keamanan Indonesia. Mereka menyebut siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Di sisi lain, OPM merasa kecewa terhadap Presiden Prabowo yang pernah berjanji akan menyelesaikan konflik Papua. Namun pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini,
OPM mengajak Prabowo melakukan dialog yang dimediasi oleh PBB. Papua ini seperti, tapi negara Indonesia ini semua bom lain-lain juga, heli lain-lain, kapal lain-lain. Itu dari negara tua, Amerika seperti negara tua. Kita perhatikan kami dan Prabowo ini aturan dan pakai udan-udan atau tidak. Itu saya sampaikan, kita harus di Papua, orang Papua, Rabu Kredin kami pesisir maupun pantai bisa perhatikan dan kami siksa-siksa di gereja, pembakaran gereja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka mengatakan mereka bersedia berunding dengan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan mengakhiri perang di Papua. Namun Sebi menyampaikan tawaran kepada Indonesia untuk satu meja keperundingan bukan tanpa syarat. Kata dia, jika pemerintah Indonesia menyepakati untuk berunding, perlu pihak ketiga yang menjadi moderator. Jika Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami, maka harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia ataupun sebuah negara netral yang siap memfasilitasi kami untuk duduk di meja perundingan, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangannya Jumat 11 Juli 2025. Menurutnya, perundingan akan memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi Papua masyarakat. Apalagi kata dia, konflik bersenjata antara TPNPB OPM dengan Pasukan Keamanan Tentara Nasional Indonesia, TNI Polri, yang sudah berlarut-larut lama membuat eksodus warga di bumi Cendrawasih semakin mengkhawatirkan. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Dikutip dari tribunnews.com, Sebi Sambom mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok yang berada di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal yang baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB atau yang mungkin kita lebih kenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM alias KKB begitu ya, Goliath Tabuni. Ini menyatakan bertanggung jawab penuh Tribuners atas konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia yang sampai sekarang juga belum selesai. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers kedua yang dikeluarkan oleh manajemen markas Pusat Komnas TPNPB melalui juru bicaranya Sebi Sambom pada Kamis 29 Mei 2025. Dalam pernyataannya ini, Goliath Tabuni siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Tapi ia kemudian menegaskan bahwa aksi bersenjata yang dilakukan TPNPB adalah bentuk pembelaan diri atas apa yang mereka klaim sebagai penjajahan dan perampasan wilayah oleh pihak asing. Tabuni mengatakan bahwa wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak ini telah ditetapkan sebagai medan perang dan konflik akan terus berlanjut hingga pemerintah Indonesia mau mengakui kemerdekaan Papua yang menurut mereka telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Sementara itu Panglima TPNPB Kodam Ilaga, Penny Murib, dan Komandan Lapangan Kelambua Waker ini juga melaporkan bahwa konflik bersenjata pecah Tribuners di wilayah Puncak Ilaga pada 21 Mei yang menyebabkan jatuhnya sejumlah korban dari kalangan sipil. Warga sendiri dilaporkan saat ini telah mengungsi ke hutan, ke kampung-kampung sekitar hingga ke kota Ilaga demi mencari perlindungan. Menurut mereka, operasi militer yang dilakukan secara senyap oleh aparat Indonesia
Pada 21 Mei ini dituding memicu gelombang pengungsian dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Mereka juga kemudian menyerukan adanya keterlibatan lembaga internasional untuk bisa memantau kondisi warga sipil yang terdampak. Tidak hanya itu saja, Tribuners, Komandan Operasi Umum TPNPB Setanah Papua, Leka Gaktelenggen, ini juga menyampaikan pesannya kepada Presiden Prabowo Subianto, yang mana menurutnya meskipun Presiden Prabowo ini pernah menyatakan niat menyelesaikan masalah Papua secara damai, tapi nyatanya pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, Goliat kemudian menyerukan kepada Presiden Prabowo serta komunitas internasional untuk bisa membuka dialog dan juga perundingan internasional ya, yang nantinya dimediasi oleh PBB untuk menyelesaikan akar persoalan politik dan pelanggaran hukum internasional terkait status Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ancaman baru dari TPNPB OPM terhadap pejabat daerah Papua menjadi sorotan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka melayangkan peringatan keras kepada para pejabat pemerintahan di Papua, termasuk gubernur, bupati, wali kota, serta anggota DPRD. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa pihaknya akan menganggap para pejabat tersebut sebagai target serangan jika tetap mendukung pemerintah Indonesia. Sebi juga meminta kepala daerah menghentikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto karena menurutnya kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperburuk kondisi keamanan dan di Papua. Sebelumnya, TPNPB OPM untuk membuka ruang dialog dengan Presiden Prabowo Subianto, namun dengan syarat bahwa perundingan tersebut fasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lembaga internasional netral lainnya. Menyampaikan nih negara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dengan seluruh negara tua seperti Amerika dan lain negara lain bisa akui dan perhatikan kami di Papua. Panglima TPNPB, OPM menyatakan bertanggung jawab atas konflik bersenjata kontra aparat keamanan Indonesia. Mereka menyebut siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Di sisi lain, OPM merasa kecewa terhadap Presiden Prabowo yang pernah berjanji akan menyelesaikan konflik Papua. Namun pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, OPM mengajak Prabowo melakukan dialog yang dimediasi oleh PBB. Papua ini seperti, tapi negara Indonesia ini semua bom lain-lain juga, di lain-lain, kapal lain-lain. Itu dari negara tua, Amerika seperti negara tua. Kita perhatikan kami dan Prabowo ini aturan dan pakai udan-udan atau tidak. Itu saya sampaikan, kita harus di Papua, orang Papua, Rabu Kredin kami pesisir maupun pantai bisa perhatikan dan kami siksa-siksa di gereja, pembakaran gereja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka mengatakan mereka bersedia berunding dengan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan mengakhiri perang di Papua. Namun Sebi menyampaikan tawaran kepada Indonesia untuk satu meja keperundingan bukan tanpa syarat. Kata dia, jika pemerintah Indonesia menyepakati untuk berunding, perlu pihak ketiga yang menjadi moderator. Jika Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami, maka harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia ataupun sebuah negara netral yang siap memfasilitasi kami untuk duduk di meja perundingan, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangannya Jumat 11 Juli 2025. Menurutnya, perundingan akan memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi Papua masyarakat. Apalagi kata dia, konflik bersenjata antara TPNPB OPM dengan pasukan keamanan Tentara Nasional Indonesia, TNI Polri, yang sudah berlarut-larut lama membuat
eksodus warga di bumi Cendrawasih semakin mengkhawatirkan. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Dikutip dari tribunnews.com, Sebi Sambom mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok yang berada di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal yang baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB atau yang mungkin kita lebih kenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM alias KKB begitu ya, Goliat Tabuni. Ini menyatakan bertanggung jawab penuh Tribuners atas konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia yang sampai sekarang juga belum selesai. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers kedua yang dikeluarkan oleh manajemen markas Pusat Komnas TPNPB melalui juru bicaranya Sebi Sambom pada Kamis 29 Mei 2025. Dalam pernyataannya ini, Goliat Tabuni siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Tapi ia kemudian menegaskan bahwa aksi bersenjata yang dilakukan TPNPB adalah bentuk pembelaan diri atas apa yang mereka klaim sebagai penjajahan dan perampasan wilayah oleh pihak asing. Tabuni mengatakan bahwa wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak ini telah ditetapkan sebagai medan perang dan konflik akan terus berlanjut hingga pemerintah Indonesia mau mengakui kemerdekaan Papua yang menurut mereka telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Sementara itu, Panglima TPNPB Kodam Ilaga, Penny Murib, dan Komandan Lapangan Kelambua Waker ini juga melaporkan bahwa konflik bersenjata pecah Tribuners di wilayah Puncak Ilaga pada 21 Mei yang menyebabkan jatuhnya sejumlah korban dari kalangan sipil. Warga sendiri dilaporkan saat ini telah mengungsi ke hutan, ke kampung-kampung sekitar hingga ke kota Ilaga demi mencari perlindungan. Menurut mereka, operasi militer yang dilakukan secara senyap oleh aparat Indonesia pada 21 Mei ini dituding memicu gelombang pengungsian dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Mereka juga kemudian menyerukan adanya keterlibatan lembaga internasional untuk bisa memantau kondisi warga sipil yang terdampak. Tidak hanya itu saja, Tribuners, Komandan Operasi Umum TPNPB Setanah Papua, Leka Gaktelenggen, ini juga menyampaikan pesannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Yang mana menurutnya meskipun Presiden Prabowo ini pernah menyatakan niat menyelesaikan masalah Papua secara damai, tapi nyatanya pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, Goliat kemudian menyerukan kepada Presiden Prabowo serta komunitas internasional untuk bisa membuka dialog dan juga perundingan internasional ya yang nantinya dimediasi oleh PBB untuk menyelesaikan akar persoalan politik dan pelanggaran hukum internasional terkait status Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ancaman baru dari TPNPB OPM terhadap pejabat daerah Papua menjadi sorotan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka melayangkan peringatan keras kepada para pejabat pemerintahan di Papua, termasuk gubernur, bupati, wali kota, serta anggota DPRD. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa pihaknya akan menganggap para pejabat tersebut sebagai target serangan jika tetap mendukung pemerintah Indonesia. Sebi juga
meminta kepala daerah menghentikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto karena menurutnya kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperburuk kondisi keamanan dan di Papua. Sebelumnya, TPNPB OPM untuk membuka ruang dialog dengan Presiden Prabowo Subianto, namun dengan syarat bahwa perundingan tersebut fasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lembaga internasional netral lainnya. Menyampaikan nih negara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dengan seluruh negara tua seperti Amerika dan lain negara lain bisa akui dan perhatikan kami di Papua. Panglima TPNPB, OPM menyatakan bertanggung jawab atas konflik bersenjata kontra aparat keamanan Indonesia. Mereka menyebut siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Di sisi lain, OPM merasa kecewa terhadap Presiden Prabowo yang pernah berjanji akan menyelesaikan konflik Papua. Namun pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, OPM mengajak Prabowo melakukan dialog yang dimediasi oleh PBB. Papua ini seperti, tapi negara Indonesia ini semua bom lain-lain juga, di lain-lain, kapal lain-lain. Itu dari negara tua, Amerika seperti negara tua. Kita perhatikan kami dan Prabowo ini aturan dan pakai udan-udan atau tidak. Itu saya sampaikan, kita harus di Papua, orang Papua, Rabu Kredin kami pesisir maupun pantai bisa perhatikan dan kami siksa-siksa di gereja, pembakaran gereja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka mengatakan mereka bersedia berunding dengan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan mengakhiri perang di Papua. Namun Sebi menyampaikan tawaran kepada Indonesia untuk satu meja keperundingan bukan tanpa syarat. Kata dia, jika pemerintah Indonesia menyepakati untuk berunding, perlu pihak ketiga yang menjadi moderator. Jika Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami, maka harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia ataupun sebuah negara netral yang siap memfasilitasi kami untuk duduk di meja perundingan, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangannya Jumat 11 Juli 2025. Menurutnya, perundingan akan memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi Papua masyarakat. Apalagi kata dia, konflik bersenjata antara TPNPB OPM dengan pasukan keamanan Tentara Nasional Indonesia, TNI Polri, yang sudah berlarut-larut lama membuat eksodus warga di bumi Cendrawasih semakin mengkhawatirkan. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Dikutip dari tribunnews.com, Sebi Sambom mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok yang berada di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal yang baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun
tahun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB atau yang mungkin kita lebih kenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM alias KKB begitu ya, Goliath Tabuni. Ini menyatakan bertanggung jawab penuh Tribuners atas konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia yang sampai sekarang juga belum selesai. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers kedua yang dikeluarkan oleh manajemen markas Pusat Komnas TPNPB melalui juru bicaranya Sebi Sambom pada Kamis 29 Mei 2025. Dalam pernyataannya ini, Goliath Tabuni siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Tapi ia kemudian menegaskan bahwa aksi bersenjata yang dilakukan TPNPB adalah bentuk pembelaan diri atas apa yang mereka klaim sebagai penjajahan dan perampasan wilayah oleh pihak asing. Tabuni mengatakan bahwa wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak ini telah ditetapkan sebagai medan perang dan konflik akan terus berlanjut hingga pemerintah Indonesia mau mengakui kemerdekaan Papua yang menurut mereka telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Sementara itu Panglima TPNPB Kodam Ilaga, Penny Murib, dan Komandan Lapangan Kelambua Waker ini juga melaporkan bahwa konflik bersenjata pecah Tribuners di wilayah Puncak Ilaga pada 21 Mei yang menyebabkan jatuhnya sejumlah korban dari kalangan sipil. Warga sendiri dilaporkan saat ini telah mengungsi ke hutan, ke kampung-kampung sekitar hingga ke kota Ilaga demi mencari perlindungan. Menurut mereka, operasi militer yang dilakukan secara senyap oleh aparat Indonesia pada 21 Mei ini dituding memicu gelombang pengungsian dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Mereka juga kemudian menyerukan adanya keterlibatan lembaga internasional untuk bisa memantau kondisi warga sipil yang terdampak. Tidak hanya itu saja, Tribuners, Komandan Operasi Umum TPNPB Setanah Papua, Leka Gaktelenggen, ini juga menyampaikan pesannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Yang mana menurutnya meskipun Presiden Prabowo ini pernah menyatakan niat menyelesaikan masalah Papua secara damai, tapi nyatanya pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespon situasi ini, Goliath kemudian menyerukan kepada Presiden Prabowo serta komunitas internasional untuk bisa membuka dialog dan juga perundingan internasional ya yang nantinya dimediasi oleh PBB untuk menyelesaikan akar persoalan politik dan pelanggaran hukum internasional terkait status Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ancaman baru dari TPNPB OPM terhadap pejabat daerah Papua menjadi sorotan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka melayangkan peringatan keras kepada para pejabat pemerintahan di Papua, termasuk gubernur, bupati, wali kota, serta anggota DPRD. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa pihaknya akan menganggap para pejabat tersebut sebagai target serangan jika tetap mendukung pemerintah Indonesia. Sebi juga meminta kepala daerah menghentikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto karena menurutnya kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperburuk kondisi keamanan dan di Papua. Sebelumnya, TPNPB OPM untuk membuka ruang dialog dengan Presiden Prabowo Subianto, namun dengan syarat bahwa perundingan tersebut fasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lembaga internasional netral lainnya. Menyampaikan nih negara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dengan seluruh negara tua seperti Amerika dan lain negara lain bisa akui dan perhatikan kami di Papua. Panglima TPNPB, OPM menyatakan bertanggung jawab atas konflik bersenjata kontra aparat keamanan Indonesia. Mereka menyebut siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Di sisi lain, OPM merasa kecewa terhadap Presiden Prabowo yang pernah berjanji akan menyelesaikan konflik Papua. Namun pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespon situasi ini,
OPM mengajak Prabowo melakukan dialog yang dimediasi oleh PBB. Papua ini seperti, tapi negara Indonesia ini semua bom lain-lain juga, di lain-lain, kapal lain-lain. Itu dari negara tua, Amerika seperti negara tua. Kita perhatikan kami dan Prabowo ini aturan dan pakai udan-udan atau tidak. Itu saya sampaikan. Kita harus di Papua, orang Papua, Rabu Kredin kami pesisir maupun pantai bisa perhatikan dan kami siksa-siksa di gereja, pembakaran gereja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka mengatakan mereka bersedia berunding dengan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan mengakhiri perang di Papua. Namun Sebi menyampaikan tawaran kepada Indonesia untuk satu meja keperundingan bukan tanpa syarat. Kata dia, jika pemerintah Indonesia menyepakati untuk berunding, perlu pihak ketiga yang menjadi moderator. Jika Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami, maka harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia ataupun sebuah negara netral yang siap memfasilitasi kami untuk duduk di meja perundingan, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangannya Jumat 11 Juli 2025. Menurutnya, perundingan akan memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi Papua masyarakat. Apalagi kata dia, konflik bersenjata antara TPNPB OPM dengan pasukan keamanan Tentara Nasional Indonesia, TNI Polri, yang sudah berlarut-larut lama membuat eksodus warga di bumi Cendrawasih semakin mengkhawatirkan. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Dikutip dari tribunnews.com, Sebi Sambom mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok yang berada di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal yang baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB atau yang mungkin kita lebih kenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM alias KKB begitu ya, Goliat Tabuni. Ini menyatakan bertanggung jawab penuh Tribuners atas konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia yang sampai sekarang juga belum selesai. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers kedua yang dikeluarkan oleh manajemen markas Pusat Komnas TPNPB melalui juru bicaranya Sebi Sambom pada Kamis 29 Mei 2025. Dalam pernyataannya ini, Goliat Tabuni siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Tapi ia kemudian menegaskan bahwa aksi bersenjata yang dilakukan TPNPB adalah bentuk pembelaan diri atas apa yang mereka klaim sebagai penjajahan dan perampasan wilayah oleh pihak asing. Tabuni mengatakan bahwa wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak ini telah ditetapkan sebagai medan perang dan konflik akan terus berlanjut hingga pemerintah Indonesia mau mengakui kemerdekaan Papua yang menurut mereka telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Sementara itu, Panglima TPNPB Kodam Ilaga, Penny Murib, dan Komandan Lapangan Kelambua Waker ini juga melaporkan bahwa konflik bersenjata pecah Tribuners di wilayah Puncak Ilaga pada 21 Mei yang menyebabkan jatuhnya sejumlah korban dari kalangan sipil. Warga sendiri dilaporkan saat ini telah mengungsi ke hutan, ke kampung-kampung sekitar hingga ke kota Ilaga demi mencari perlindungan. Menurut mereka, operasi militer yang dilakukan secara senyap oleh aparat Indonesia
Pada 21 Mei ini dituding memicu gelombang pengungsian dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Mereka juga kemudian menyerukan adanya keterlibatan lembaga internasional untuk bisa memantau kondisi warga sipil yang terdampak. Tidak hanya itu saja, Tribuners, Komandan Operasi Umum TPNPB Setanah Papua, Leka Gaktelenggen, ini juga menyampaikan pesannya kepada Presiden Prabowo Subianto, yang mana menurutnya meskipun Presiden Prabowo ini pernah menyatakan niat menyelesaikan masalah Papua secara damai, tapi nyatanya pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, Goliat kemudian menyerukan kepada Presiden Prabowo serta komunitas internasional untuk bisa membuka dialog dan juga perundingan internasional ya, yang nantinya dimediasi oleh PBB untuk menyelesaikan akar persoalan politik dan pelanggaran hukum internasional terkait status Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ancaman baru dari TPNPB OPM terhadap pejabat daerah Papua menjadi sorotan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka melayangkan peringatan keras kepada para pejabat pemerintahan di Papua, termasuk gubernur, bupati, wali kota, serta anggota DPRD. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa pihaknya akan menganggap para pejabat tersebut sebagai target serangan jika tetap mendukung pemerintah Indonesia. Sebi juga meminta kepala daerah menghentikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto karena menurutnya kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperburuk kondisi keamanan dan di Papua. Sebelumnya, TPNPB OPM untuk membuka ruang dialog dengan Presiden Prabowo Subianto, namun dengan syarat bahwa perundingan tersebut fasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lembaga internasional netral lainnya. Menyampaikan nih negara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dengan seluruh negara tua seperti Amerika dan lain negara lain bisa akui dan perhatikan kami di Papua. Panglima TPNPB, OPM menyatakan bertanggung jawab atas konflik bersenjata kontra aparat keamanan Indonesia. Mereka menyebut siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Di sisi lain, OPM merasa kecewa terhadap Presiden Prabowo yang pernah berjanji akan menyelesaikan konflik Papua. Namun pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, OPM mengajak Prabowo melakukan dialog yang dimediasi oleh PBB. Papua ini seperti, tapi negara Indonesia ini semua bom lain-lain juga, di lain-lain, kapal lain-lain. Itu dari negara tua, Amerika seperti negara tua. Kita perhatikan kami dan Prabowo ini aturan dan pakai udan-udan atau tidak. Itu saya sampaikan, kita harus di Papua, orang Papua, Rabu Kredin kami pesisir maupun pantai bisa perhatikan dan kami siksa-siksa di gereja, pembakaran gereja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka mengatakan mereka bersedia berunding dengan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan mengakhiri perang di Papua. Namun Sebi menyampaikan tawaran kepada Indonesia untuk satu meja keperundingan bukan tanpa syarat. Kata dia, jika pemerintah Indonesia menyepakati untuk berunding, perlu pihak ketiga yang menjadi moderator. Jika Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami, maka harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia ataupun sebuah negara netral yang siap memfasilitasi kami untuk duduk di meja perundingan, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangannya Jumat 11 Juli 2025. Menurutnya, perundingan akan memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi Papua masyarakat. Apalagi kata dia, konflik bersenjata antara TPNPB OPM dengan pasukan keamanan Tentara Nasional Indonesia, TNI Polri, yang sudah berlarut-larut lama membuat
eksodus warga di bumi Cendrawasih semakin mengkhawatirkan. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Dikutip dari tribunnews.com, Sebi Sambom mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok yang berada di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal yang baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB atau yang mungkin kita lebih kenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM alias KKB begitu ya, Goliat Tabuni. Ini menyatakan bertanggung jawab penuh Tribuners atas konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia yang sampai sekarang juga belum selesai. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers kedua yang dikeluarkan oleh manajemen markas Pusat Komnas TPNPB melalui juru bicaranya Sebi Sambom pada Kamis 29 Mei 2025. Dalam pernyataannya ini, Goliat Tabuni siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Tapi ia kemudian menegaskan bahwa aksi bersenjata yang dilakukan TPNPB adalah bentuk pembelaan diri atas apa yang mereka klaim sebagai penjajahan dan perampasan wilayah oleh pihak asing. Tabuni mengatakan bahwa wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak ini telah ditetapkan sebagai medan perang dan konflik akan terus berlanjut hingga pemerintah Indonesia mau mengakui kemerdekaan Papua yang menurut mereka telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Sementara itu, Panglima TPNPB Kodam Ilaga, Penny Murib, dan Komandan Lapangan Kelambua Waker ini juga melaporkan bahwa konflik bersenjata pecah Tribuners di wilayah Puncak Ilaga pada 21 Mei yang menyebabkan jatuhnya sejumlah korban dari kalangan sipil. Warga sendiri dilaporkan saat ini telah mengungsi ke hutan, ke kampung-kampung sekitar hingga ke kota Ilaga demi mencari perlindungan. Menurut mereka, operasi militer yang dilakukan secara senyap oleh aparat Indonesia pada 21 Mei ini dituding memicu gelombang pengungsian dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Mereka juga kemudian menyerukan adanya keterlibatan lembaga internasional untuk bisa memantau kondisi warga sipil yang terdampak. Tidak hanya itu saja, Tribuners, Komandan Operasi Umum TPNPB Setanah Papua, Leka Gaktelenggen, ini juga menyampaikan pesannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Yang mana menurutnya meskipun Presiden Prabowo ini pernah menyatakan niat menyelesaikan masalah Papua secara damai, tapi nyatanya pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespon situasi ini, Goliat kemudian menyerukan kepada Presiden Prabowo serta komunitas internasional untuk bisa membuka dialog dan juga perundingan internasional ya yang nantinya dimediasi oleh PBB untuk menyelesaikan akar persoalan politik dan pelanggaran hukum internasional terkait status Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ancaman baru dari TPNPB OPM terhadap pejabat daerah Papua menjadi sorotan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka melayangkan peringatan keras kepada para pejabat pemerintahan di Papua, termasuk gubernur, bupati, wali kota, serta anggota DPRD. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa pihaknya akan menganggap para pejabat tersebut sebagai target serangan jika tetap mendukung pemerintah Indonesia. Sebi juga
meminta kepala daerah menghentikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto karena menurutnya kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperburuk kondisi keamanan dan di Papua. Sebelumnya, TPNPB OPM untuk membuka ruang dialog dengan Presiden Prabowo Subianto. Namun dengan syarat bahwa perundingan tersebut fasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lembaga internasional netral lainnya. Menyampaikan nih negara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dengan seluruh negara tua seperti Amerika dan lain negara lain bisa akui dan perhatikan kami di Papua. Panglima TPNPB, OPM menyatakan bertanggung jawab atas konflik bersenjata kontra aparat keamanan Indonesia. Mereka menyebut siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Di sisi lain, OPM merasa kecewa terhadap Presiden Prabowo yang pernah berjanji akan menyelesaikan konflik Papua. Namun pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, OPM mengajak Prabowo melakukan dialog yang dimediasi oleh PBB. Papua ini seperti, tapi negara Indonesia ini semua bom lain-lain juga, di lain-lain. Kapal lain-lain itu dari negara tua Amerika seperti negara tua. Kita perhatikan kami dan Prabowo ini aturan dan pakai udan-udan atau tidak. Itu saya sampaikan, kita harus di Papua, orang Papua, Rabu Kredin kami pesisir maupun pantai bisa perhatikan dan kami siksa-siksa di gereja, pembakaran gereja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka mengatakan mereka bersedia berunding dengan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan mengakhiri perang di Papua. Namun Sebi menyampaikan tawaran kepada Indonesia untuk satu meja keperundingan bukan tanpa syarat. Kata dia, jika pemerintah Indonesia menyepakati untuk berunding, perlu pihak ketiga yang menjadi moderator. Jika Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami, maka harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia ataupun sebuah negara netral yang siap memfasilitasi kami untuk duduk di meja perundingan, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangannya Jumat 11 Juli 2025. Menurutnya, perundingan akan memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi Papua masyarakat. Apalagi kata dia, konflik bersenjata antara TPNPB OPM dengan pasukan keamanan Tentara Nasional Indonesia, TNI Polri, yang sudah berlarut-larut lama membuat eksodus warga di bumi Cendrawasih semakin mengkhawatirkan. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Dikutip dari tribunnews.com, Sebi Sambom mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok yang berada di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal yang baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Maruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun
pun termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB atau yang mungkin kita lebih kenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM alias KKB begitu ya, Goliat Tabuni. Ini menyatakan bertanggung jawab penuh Tribuners atas konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia yang sampai sekarang juga belum selesai. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers kedua yang dikeluarkan oleh manajemen markas Pusat Komnas TPNPB melalui juru bicaranya Sebi Sambom pada Kamis 29 Mei 2025. Dalam pernyataannya ini, Goliat Tabuni siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Tapi ia kemudian menegaskan bahwa aksi bersenjata yang dilakukan TPNPB adalah bentuk pembelaan diri atas apa yang mereka klaim sebagai penjajahan dan perampasan wilayah oleh pihak asing. Tabuni mengatakan bahwa wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak ini telah ditetapkan sebagai medan perang dan konflik akan terus berlanjut hingga pemerintah Indonesia mau mengakui kemerdekaan Papua yang menurut mereka telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Sementara itu Panglima TPNPB Kodam Ilaga, Penny Murib, dan Komandan Lapangan Kelambua Waker ini juga melaporkan bahwa konflik bersenjata pecah Tribuners di wilayah Puncak Ilaga pada 21 Mei yang menyebabkan jatuhnya sejumlah korban dari kalangan sipil. Warga sendiri dilaporkan saat ini telah mengungsi ke hutan, ke kampung-kampung sekitar hingga ke kota Ilaga demi mencari perlindungan. Menurut mereka, operasi militer yang dilakukan secara senyap oleh aparat Indonesia pada 21 Mei ini dituding memicu gelombang pengungsian dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Mereka juga kemudian menyerukan adanya keterlibatan lembaga internasional untuk bisa memantau kondisi warga sipil yang terdampak. Tidak hanya itu saja, Tribuners, Komandan Operasi Umum TPNPB Setanah Papua, Leka Gaktelenggen, ini juga menyampaikan pesannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Yang mana menurutnya meskipun Presiden Prabowo ini pernah menyatakan niat menyelesaikan masalah Papua secara damai, tapi nyatanya pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini, Goliat kemudian menyerukan kepada Presiden Prabowo serta komunitas internasional untuk bisa membuka dialog dan juga perundingan internasional ya yang nantinya dimediasi oleh PBB untuk menyelesaikan akar persoalan politik dan pelanggaran hukum internasional terkait status Papua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ancaman baru dari TPNPB OPM terhadap pejabat daerah Papua menjadi sorotan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka melayangkan peringatan keras kepada para pejabat pemerintahan di Papua, termasuk gubernur, bupati, wali kota, serta anggota DPRD. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa pihaknya akan menganggap para pejabat tersebut sebagai target serangan jika tetap mendukung pemerintah Indonesia. Sebi juga meminta kepala daerah menghentikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto karena menurutnya kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperburuk kondisi keamanan dan di Papua. Sebelumnya, TPNPB OPM untuk membuka ruang dialog dengan Presiden Prabowo Subianto, namun dengan syarat bahwa perundingan tersebut fasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lembaga internasional netral lainnya. Menyampaikan nih negara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dengan seluruh negara tua seperti Amerika dan lain negara lain bisa akui dan perhatikan kami di Papua. Panglima TPNPB OPM menyatakan bertanggung jawab atas konflik bersenjata kontra aparat keamanan Indonesia. Mereka menyebut siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. Di sisi lain, OPM merasa kecewa terhadap Presiden Prabowo yang pernah berjanji akan menyelesaikan konflik Papua. Namun pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik. Merespons situasi ini,
OPM mengajak Prabowo melakukan dialog yang dimediasi oleh PBB. Papua ini seperti, tapi negara Indonesia ini semua bom lain-lain juga, di lain-lain, kapal lain-lain. Itu dari negara tua, Amerika seperti negara tua. Kita perhatikan kami dan Prabowo ini aturan dan pakai udan-udan atau tidak. Itu saya sampaikan. Kita harus di Papua, orang Papua, Rabu Kredin kami pesisir maupun pantai bisa perhatikan dan kami siksa-siksa di gereja, pembakaran gereja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka mengatakan mereka bersedia berunding dengan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan mengakhiri perang di Papua. Namun Sebi menyampaikan tawaran kepada Indonesia untuk satu meja keperundingan bukan tanpa syarat. Kata dia, jika pemerintah Indonesia menyepakati untuk berunding, perlu pihak ketiga yang menjadi moderator. Jika Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami, maka harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia ataupun sebuah negara netral yang siap memfasilitasi kami untuk duduk di meja perundingan, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangannya Jumat 11 Juli 2025. Menurutnya, perundingan akan memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi Papua masyarakat. Apalagi kata dia, konflik bersenjata antara TPNPB OPM dengan pasukan keamanan Tentara Nasional Indonesia, TNI Polri, yang sudah berlarut-larut lama membuat eksodus warga di bumi Cendrawasih semakin mengkhawatirkan. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli. Dikutip dari tribunnews.com, Sebi Sambom mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok yang berada di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal yang baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB atau yang mungkin kita lebih kenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM alias KKB begitu ya, Goliat Tabuni. Ini menyatakan bertanggung jawab penuh Tribuners atas konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia yang sampai sekarang juga belum selesai. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers kedua yang dikeluarkan oleh manajemen markas Pusat Komnas TPNPB melalui juru bicaranya Sebi Sambom pada Kamis 29 Mei 2025. Dalam pernyataannya ini,